Jadi Yesus tidak juga mengenal dengan Kristen. Yang membawa Kristen itu Paulus pertama kali. Silakan. Oke, sebelum pindah ke Andi, Bang Handi, Bang Ludi sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Assalamualaikum Dokter Andi. Oke, sebelum pindah ke mati dah. Yang mana nih, Bang Handi atau Bang Zuma? Tadi saya perjelas. Saya perjelas sedikit ya Pak ya, bahwasanya pada saat itu ada 3 golongan agama dan salah satunya adalah agama yang sedang menunggu kedatangan Nabi terakhir, seperti itu Pak, karena mereka sangat beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Silakan Bang Handi, Gurunda, sweet dulu. Siapa yang mau duluan? Bentar doang. Iya, saya belum paham materinya. Silakan aja dulu. Ya. Siap, Jadi, Gurunda. Silakan Bang Handi. Bang Zuma kenapa dia meong gitu nih, tumben assalamualaikum. Jadi pertanyaannya siapa itu Waraka bin Naufal? Waraka bin Naufal adalah seorang imam Arab beragama Nasrani yang masih berkerabat dengan Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Waraka merupakan sepupu tertua Khadijah yang dikenal memiliki perangai baik dan menjadi orang terpandang di suku Quraisy. Beliau juga adalah Hanafiya Ibrahim bersama keempat temannya, Abdullah bin Jahsy, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairits gitu. Itulah Waraka bin Naufal, pertanyaannya dia. Itu Pak dari Nasrani. Siap. Pak. Langsung pindah, sebelum pindah ke Bang Zuma, saya tegaskan lagi pertanyaannya. Bang siapa tadi? Bang Ludi adalah apakah malaikat Jibril memperkenalkan diri langsung kepada Rasulullah SAW atau Rasulullah mengenal malaikat Jibril dari orang lain, yaitu orang bukan Muslim pada saat itu, sebelum Muslim ya. Oke, silakan Bang Zuma. Semoga ditangkap apa yang saya katakan. Iya, apa pertanyaannya? Depo sing kasih. Kita ini pertanyaannya gini. Lu lagi bertanya gini, kalau saya nggak salah dengar, malaikat Jibril itu di Gua Hira pertama kali mendatangi Nabi Muhammad, Iqra 3 kali itu seperti apa bentuknya? Dia kan tanya begitu, singkat aja kenapa? Bukan. Dia mempertanyakan apakah malaikat Jibril memperkenalkan diri langsung kepada Nabi Muhammad. Oh iya. Memperkenalkan diri atau ada yang memperkenalkannya lagi. Oke, siap Pak Ludi. Silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita mendengarkan pertanyaan yang sangat baik ya. Apakah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memperkenalkan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jadi pada saat malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tugasnya adalah menyampaikan firman. Maksudnya apa? Menyampaikan kalam Allah. Jadi Allah tidak memerintahkan kemudian malaikat Jibril menyampaikan perkataan Jibril. Tetapi Allah memerintahkan malaikat Jibril kemudian untuk menyampaikan kalimat Allah, perkataan Allah. Jadi tidak ada perkenalan. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu, yaitu Al-Quran, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Dari mana kemudian kita tahu bahwa itu adalah Jibril? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi yang mengantar Al-Quran adalah malaikat Jibril, dan Jibril pada saat itu tidak menyampaikan kata-kata yang berasal dari dirinya sendiri. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ketika malaikat Jibril datang, dia tidak mengatakan, Assalamualaikum, wahai Muhammad, perkenalkan nama saya Jibril. Tidak.
Kenapa dia tidak memperkenalkan diri? Karena beliau diutus untuk menyampaikan firman Allah, bukan diutus untuk berkenalan atau diutus untuk menyampaikan kata-kata di luar daripada Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana mengetahui bahwasanya itu adalah malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad SAW juga tidak tahu. Ini siapa ini kok tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang kemudian menyatakan diri kepada saya, menyampaikan kalimat bahwa ini adalah disuruh perintah baca, ya, baca katanya. Ini siapa orang ini? Kok tiba-tiba saya disuruh baca Quran? Ada disuruh perintahkan. Jadi kesimpulannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kemudian menerima perkenalan diri dari malaikat Jibril. Makanya Al-Quran mengatakan gini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dengan perintah kami. Nah, Allah mengatakan, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi, poinnya adalah bukan pada sesi perkenalan. Poinnya adalah muatan dari penyampaian. Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Dari proses kemudian itu berlanjut, barulah diketahui bahwa ternyata yang datang kepadaku ini adalah namus. Apa itu namus? Namus itu dalam bahasa Yunani ya, dari kata nomo, itu artinya hukum. Ternyata ini juga yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus juga ini, al-namus juga ini yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf, mohon izin sebelum ditanggapi. Di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen, kita hargai ya. Di dalam kisah para rasul diceritakan di nomor 38, dan itu endingnya nanti ada di 53. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam dinyatakan dalam kisah para rasul menerima firman dari Allah melalui perantaraan malaikat di padang gurun Sinai. Itu juga ada di nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi hukum Taurat yang diterima oleh Musa itu diwahyukan melalui perantaraan malaikat. Nah, kalau kita pun membalikkan pertanyaan, apakah malaikat itu yang datang kepada Nabi Musa mengajarkan hukum Taurat, memperkenalkan diri? Nah, itu bahaya tuh kalau kita tanya begitu dan kita nuntut jawaban. Jadi kesimpulannya, Rasulullah Muhammad SAW ketika berjumpa pertama kali dengan malaikat Jibril tidak memperkenalkan diri, karena tugasnya adalah tidak boleh berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang ucapkan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 17 nomor 12, 13, 14, 15, 16 sampai nomor 15. Demikian sementara, silakan. Ya, Pak Ludi Arapa, gimana? Sudah ditanggapin? Pak Ludi Arapa. Ya, siap. Ya, dari uraiannya kita sudah sedikit sudah banyak paham lah masalah itu yang kita Alhamdulillah. Yang kita pertanyaan lagi sekarang. Pak, sebelum lanjut, Bapak Kristen ya Pak Ludia? Sebelum lanjut Pak. Iya, saya Kristen. Saya hanya menggali-gali sebuah perjalanan kenabian dari seorang Muhammad kan. Nggak apa kan ya? Nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Berikut tadi ya, saya punya pertanyaan baru yang agak gitu ya. Tadi waktu pertemuan dengan malaikat Jibril, ada yang Muhammad disuruh membaca ya banyak 3 kali, tapi Nabi sendiri mengatakan saya tidak bisa membaca. Iya.
Ya. Eh, yang saya mau tanyakan, apakah Jibril ini membawa sesuatu untuk dibaca atau bagaimana? Silakan. Udah, oke, baik. Jadi ketika ditanyai oleh Rasulullah Muhammad oleh saudara kepada saya terkait apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, itu perintahnya, bacalah sampai 3 kali. Apakah ada media di situ yang harus dibaca? Rupanya tidak. Itu tidak ada. Dibaca itu maksudnya, baca itu artinya gini, baca itu kan tidak selamanya adalah ada huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata, menjadi kalimat, membingkai satu paragraf, tidak. Tapi baca itu maksudnya pikirkan, renungkan, resapi, tadabburi, pelajari, kaji dan seterusnya. Ternyata apa yang diperintahkan untuk dikaji? Bismi rabbikal khalaqa. Wahai Nabi Muhammad, ya, tadabburi, renungkan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu dia. Yang disuruh baca adalah bagaimana segala aspek yang ada di dalam dunia ini itu dicipta oleh Sang yang Maha Hakikat, yang Maha Satu. Karena kenapa? Keberadaan Rasulullah di dalam Gua Hira itu bukan untuk tidur, tapi dia di situ bertahannud, artinya dia menyendiri untuk merenungkan apalah yang terjadi dengan umat ini, apa yang terjadi dengan kehidupan yang ada di sini. Kok pada menyembah batu gitu, menyembah ada apa ini? Apakah ini tidak ada yang mencipta yang lebih kuasa dari ini? Itu sama cerita dari Nabi Abraham alaihissalam ketika mencari Allah. Iqra, ternyata yang diperintahkan baca itu adalah bahwa Tuhan itu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Iqra, baca bahwa dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, renungkan, pikirkan, pelajari, kaji. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan nama Tuhanmu lah yang mulia. Makanya saudaraku, ketika di pemahaman kita sekarang ini, membaca itu pemahamannya luas. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca keadaan, kan gitu. Apakah keadaan itu bisa dibaca dengan arti huruf-huruf? Tidak. Tapi itu artinya tadabburi. Makanya Al-Quran itu poin endingnya adalah akal. Kenapa akal? Karena akal itu senantiasa baca. Coba kita lihat. Strata tertinggi pendidikan seseorang itu dihasilkan dari baca untuk mencapainya. Menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi ilmuwan, astronom, dan seterusnya. Itu dihasilkan dari ikra, baca. Makanya komponen Al-Quran itu sekali lagi saya katakan, wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memikirkan. Jadi ikra itu identik dengan akal. Inilah yang diterangkan kemudian. Jadi tidak ada kemudian media, sebuah buku atau sebuah papan tulis atau sebuah lembaran yang kemudian diminta oleh malaikat Jibril untuk dibaca. Demikian sementara. Silakan, mungkin ada tambahan dari guru-guru lain, silakan. Ya. Siap ya, karena kita apa maksudnya? Kalau kita membaca lurus dalam hal pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril ini, dia menyuruh membaca. Kalau kita mengartikan lurus saja, berarti ada media yang disuruh membaca, karena Muhammad sendiri menjawab saya tidak bisa membaca. Ya, itu pengertian ya secara kasat matanya lah. Kalau kita dengar dengar cerita itu, pasti kita merasa, oh ini pasti ada media yang perlihatkan untuk dibaca, karena ada tanya jawab di situ. Ya, maksudnya Iqra, saya tidak tahu membacalah, tapi Nabi sendiri menjawab, saya tidak tahu membaca. Nah, jadi kalau kita melihat secara sepintas, mendengar secara sepintas cerita itu, berarti ada media yang sedang dipegang oleh malaikat Jibril. Itu yang saya mau pastikan. Ternyata itu hanya kiasan untuk yang seperti yang dijelaskan tadi lah.
Oke, terima kasih Iya. Bang Rudi. Lanjut Bang Zuma. Ya, jadi betul adanya sehingga kemudian di dalam Al-Quran, kajian kami Al-Quran itu, Bung, perintahnya kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kami kaidahnya. Apa itu? Faiza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi di sini perintahnya bukan kemudian ada media yang harus dibaca, tetapi ketika malaikat Jibril ikra, maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu adanya. Makanya kami umat Islam itu menyadari dengan pasti bahwasanya untuk mencari hakikat Allah, untuk mengetahui tentang alam semesta dan apapun itu, maka harus dimulai dengan ikra, membaca, berpikir, menelaah. Makanya umat Islam itu agak-agak sulit kemudian untuk dicari titik kelemahannya dari perspektif apapun dari segi agama Islam, untuk ditemukan satu titik kelemahannya di sana, karena segala sesuatu itu berdasarkan dengan disiplin ilmu, karena muatannya adalah selalu ikra, membaca, memahami, mentadabburi, memikirkan. Seperti itu, Bang. Nah, mohon maaf, kalau ini kalau sabar. Kalau ini kita kemudian mencari misalnya di kitab kitabnya orang Hindu misalnya ya, atau kitabnya orang orang Buddha atau Kristen deh, karena saudara saya Kristen. Kalau kita tanya misalnya layaknya perintah malaikat Jibril kemudian membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah wahyu pertama. Kemudian sebagai wahyu dia diimani sebagai firman Allah. Kemudian kita kembalikan kepada kitabnya teman kita Kristen, itu adalah firman Allah. Bagaimana prosesnya kemudian Paulus misalnya atau Lukas atau Markus menuliskan sebuah pesan yang merupakan firman Tuhan, itu kita akan bingung untuk menjawabnya. Gimana ya? Datang Roh Kudus datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian oleh Paulus, Roh Kudusnya terkait dengan surat Filipi misalnya atau Efesus misalnya, itu seperti apa prosesnya? Itu tidak bisa kita temukan teori dan metode pewahyuan yang disifati daripada Bible itu sendiri. Kalau perjanjian lama kan jelas kisah para rasul menuliskan, oh ternyata Taurat itu disampaikan oleh para malaikat. Nah, kalau perjanjian baru misalnya Lukas itu disampaikan oleh para malaikat atau bukan para malaikat, kan gitu. Nah, kita akan berat di sana. Tapi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, alhamdulillah Al-Quran sendiri mengklaim dirinya bahwa apa yang disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu in huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Gitu, Bang. Silakan teman yang mau tambahkan. Silakan Bang Handi, Bang Sidik, ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, langsung ke Bang Jumat. Selamat malam. Menjawab. Siap. Selamat malam Bang Jumat. Selamat malam. Oke, apa yang Anda mau pertanyakan atau mau diskusi? Oh iya, jadi seperti yang saya tadi di kolom komentar sebutkan, di sini kan tadi dibahas antara perjanjian baru itu katanya dipertanyakan, tidak jelas siapa yang menuliskan, benar nggak? Silahkan Anda jelaskan. Nah, saya di sini cuma bilang gini aja, masalah klaim itu semua orang bisa klaim gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berdasarkan sebuah klaim, semua orang pun bisa klaim. Saya pun bisa mengklaim kalau saya baru lahir tahun ini. Gitu. Jadi persoalan klaim itu tidak bisa menjadi sebuah garansi. Kayak kemarin Oke, langsung inti pertanyaannya. Langsung inti ke pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan? Inti pertanyaannya simpel sih. Kalau misalkan tadi kan Bang Jumat kan banyak udah baca Alkitab kan, ya kan?
Cuman buat saya sih banyak Bang Juma. Bang Juma itu kan dari tadi kan, dari tadi kan bahas Alkitab kan, panjang kali lebar. Bahkan Bang Juma bilang kalau Bang Juma bilang kalau misalnya Bang Juma itu punya saudara Kristen kan, berarti Bang Juma sendiri aja belum bisa mewahyukan kepada saudaranya sendiri. Gitu kan? Aduh. Pertanyaannya bro, memberikan ini buang waktu memberikan hidayah maksudnya gitu kan. Oke. Dirapihin dulu cara ngomongnya. Pertanyaannya dikerucutkan biar orang semua bisa paham. Karena tidak semua orang pintar bisa memahami orang yang gimana bahasanya kurang pintar, donggo-donggo gitu. Oke, lanjut Bang Zuma, silakan. Lepak bali-bali ini langsung. Soalnya saya tidak paham maksud saudara kita ini apa. Iya, dan langsung. Oke, silakan iya, Bang Jumat di gini Bang, maksudnya itu. Aduh, host diri dulu, host izin host. Bang Juma dibilang mengarang itu maksudnya. Itu. Jadi apa yang Abang bacakan itu cuman ngarang doang, itu maksud dari Jumat si Bang Jumat ini. Soalnya typingnya dari tadi kayak gitu. Ini juga namanya juga provokatif ini kok. Kenapa sih nggak pakai nama gitu? Kalau agama itu seneng. Dinaikin lah. Iya, gimana? Udah apa dikerucutkan dulu pertanyaannya biar semua orang bisa paham apa yang mau disampaikan. Bagus lah kalau gitu. Ya namanya provokatif kok. Iya, apa namanya kalau Subani lepas bali-bali. Lanjut Pak Ludi, silakan Pak Ludi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Luar biasa pertanyaannya Pak. Mumpung ada Gurunda Zuma di sini bisa menjawab, insya Allah semua pertanyaan Bapak bisa dijawab. Silakan bertanya Pak. Kita kalau bisa tektokan aja kalau memang Bapak berkenan. Silakan Pak. Ya. Tadi begini ya. Ada pertanyaan baru lagi menurut teman-teman dari Islam sendiri. Karena tadi kan membahas warakah yang memang itu adalah orang Nasrani, tapi menurut keterangan teman-teman Nasrani itu tidak sama dengan Kristen. Jadi siapakah yang membawa agama Nasrani ini, dan apa perbedaannya dengan Kristen? Tadi sudah dijelaskan banyak, tapi apa maksudnya? Kata Nasrani ini menurut saudara-saudaraku Islam pertama kali dijelaskan di mana, terdapat di mana, karena saya pun juga belum tahu kata Nasrani ini atau sebutan Nasrani ini. Oke. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebut Nasrani di dalam surah Al-Baqarah ayat 60 atau 61 atau 62. Di situ dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang Islam maksudnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau Nasara. Jadi kalau di Islam itu Nasara. Jadi kalau kita lihat di sini, Nasara itu adalah sama seperti orang Yahudi, dalam arti kata bahwasanya kedudukan mereka sama seperti umat Islam. Jadi di dalam agama Yahudi ada yang kemudian ingkar, di dalam perspektif Al-Quran ada yang dari Nasrani, ada yang ingkar di antara mereka. Begitu juga di Islam ada yang ingkar di antara mereka. Nah, di 4 golongan ini kemudian dijelaskan oleh Allah bahwa mereka akan ada orang-orang di antaranya yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Nasara itu ada dalam Al-Quran, walladzina hadu wan nasara. Kalau Nasrani, Nasrion itu munculnya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut sebagai tokoh dari Nasrani. Nasrani. Iya.
itulah yang saya pertanyakan tadi, yang kalimat Nasrani ini pertama ditebelkan ke siapa? Itu yang karena yang pengetahuan saya di Alkitab itu itu dibahas di Kisah Para Rasul. Nama kata Nasrani ini ada, dan itu betul. Ya, yang diberikan kepada Paulus. Tapi itulah yang jadi pertanyaan, jadi berkembang. Dan itulah yang saya tanya juga, apa perbedaan Nasrani dengan Kristen? Dan ada beberapa teman tadi yang menjelaskan bahwa tidak seperti Nasrani yang disebarkan oleh Paulus. Nasrani yang saya masih pusing. Perbedaan antara Nasrani yang Paulus dilabelkan ke Paulus dengan Kristen yang sekarang. Iya, baik. Saya jawab ya. Jadi gini. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, di dalam surah As-Saff itu di ayat 14 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi di situ ada penolong, ya, ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin lil hawari man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Teman-teman muslim, kalau bacaan saya salah tolong diluruskan ya. Ayatnya setidaknya insyaallah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Jadi kata Nasara ini itu adalah penolong, artinya yang membantu Nabi Isa alaihissalam di dalam menegakkan syariat kepada Bani Israel. Nah, ini saudara saya bertanya tentang perbedaan. Jadi Nasara di dalam Islam adalah penolong-penolong agama Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan Nasrani yang ada di dalam kitab saudara itu adalah ajaran yang dibawa oleh Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang tadi kita sampaikan. Jadi antara Nasara dengan Nasrani di Kristen, ya, Nasara di Islam dan Nasrani di Kristen atau Kristiani di Kristen itu berbeda dalam perspektif kitab. Al-Quran mengatakan Nasara ini, orang-orang yang datang dari Nazaret ini disebut Hawariyun, dan mereka diberi tugas sebagai pembantu atau penolong Nabi Isa alaihissalam dalam menegakkan tauhid dan syariat yang datang kepada Bani Israel. Itulah yang disebut Nasara. Sedangkan Nasrani atau Nasorios di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 di situ ada kata Nasorios ya. Nasorios itu adalah satu ajaran yang dipelopori tokohnya bernama Paulus. Dan di situ sudah pasti bukan pengikut murid Yesus dari Nazaret, melainkan orang-orang yang ada di Antioquia. Saya kira gitu, Bung. Ya. Siap. Jadi dalam perbedaannya di sini, perbedaan antara Nasrani memang beda ya dengan Nasarah yang dalam Al-Quran itu sendiri. Itu beda ya? Iya. Tidak sama diurai Bang. Iya, bedanya Nasara itu adalah yang membantu Nabi Isa di dalam menegakkan syariat hukum tauhid kepada Bani Israel. Iya. Kalau Nasorios itu muncul penamaannya pertama kali disebut kepada Paulus. Dan Paulus mengaku dalam kitab saudara diutus kepada non-Yahudi, berarti bukan Nasara, beda. Karena Nasara untuk Yahudi Bani Israel. Iya, Bang. Siap. Oke, saya dapat poinnya di situ. Berarti saya biasa menyangkutkan itu antara Nasrani dan Nasara itu sama. Ternyata ini beda ya. Saya dapat poinnya. Iya. Iya.
Oke, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Ada Silakan. Slamet. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang kami Siap. cintai dan hormati, Bang Handi dan juga asatid filah yang lain. Lanjut aja dulu. Aku mau maem. Oke, siap. Silakan Bang Handi, ada yang menambahkan? Bang Asidik, bangun. Sidik, bangun. Tidur Silakan jadi. Dokter Andi silakan. Oke. Atau mau ditambahkan Bang Zuma sama Pak Ludier. Oke, kalau belum ada yang menambahkan, silakan kita sapa dulu Bapak Oberto. Selamat malam Bapak Oberto Simanjuntak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Dari agama apa Pak? Kristen. Oke, siapa? Ada yang mau ditambahkan, disampaikan atau dipertanyakan? Silahkan Bapak. Ya, kalau saya tidak salah tadi dalam Tidak salah, betul. pembicaraannya yaitu mengenai Nasrani dengan Kristen begitu ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya Paulus disebut dia menurut tadi yang dikutip dari Kisah Rasul 24 itu kata orang ya, artinya bagaimana dia dituduh sebagai orang Nasrani. Tetapi sebenarnya dia bukanlah seperti itu, karena dia adalah pengikut atau dia adalah sebagai yang taat di bawah hukum Musa. Itu kalau kita mengacu kepada Galatia pasal pertama, pasal 2. Jadi kata Nasrani itu yang ditujukan pada Paulus itu semacam apa? Semacam ejekan lah begitu. Semacam ejekan yang sebenarnya itu menurut orang, tapi sebenarnya Paulus sebagaimana dia pengikut agama Yahudi menurut buku yang lain, dan di dalam Filipi pasal 2 disebutkan bahwa dia adalah dia disunatkan pada hari ke-8. Tetapi setelah dia bertemu atau bertobat, dia bertemu dalam perjalanan menuju Damaskus. Kemudian dia 3 hari 3 malam dia buta. Kemudian dia diajari ataupun dia menjadi orang Kristen. Nah, jadi artinya bahwa Paulus itu tidaklah seperti yang Anda katakan. Dia orang Kristen sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus ayat 16. Jadi kalau kita melihat bahwa Paulus tadinya betul dialah penganut agama Yahudi atau adalah pengikut agama atau Musa, liwat tanah Musa. Tapi kemudian dia menjadi orang Kristen. Ya. Itu yang harus saya luruskan ya. Oke. Jadi segitu aja dulu Pak, atau ada lagi? Ya, itu yang saya katakan supaya kita jangan mengatakan bahwa Paulus itu penganut agama Nasrani. Oke, akan nanti langsung ditanggapi ya Pak ya. Silakan disimak. Gurunda, silakan Gurunda. Ya, sebenarnya Bapak membenarkan pernyataan saya gitu ya. Karena kalau dibilang Nasrani yang adalah Nasrani adalah orangnya, Nasara adalah golongannya atau kaumnya. Kemudian Bapak ini mengatakan Paulus bukan Nasrani pun itu tidak masalah. Karena sebenarnya Nasrani itu sama dengan Nasara dalam perspektif bahasa, bahwasanya itu adalah penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam di dalam mengajarkan hukum, hikmat Torah dan Injil kepada Bani Israel. Sementara Paulus tidak.
Paulus itu bukan penolongnya Yesus untuk mengajarkan Torah atau Injil, tapi Paulus itu adalah orang yang di luar garis Nabi Isa alaihissalam, yang jangankan Nabi Isa, terhadap Yesus pun mereka tidak kompak. Arti kata, Yesus tidak pernah sedikit pun membicarakan tentang oknum Paulus ini. Jadi ya, Paulus boleh dikatakan sekte Kristen, bisa jadi, silakan saja, karena memang beliau adalah tokoh dan boleh dibilang pendiri agama Kristen itu sendiri. Tapi kalau Nabi yang datang kepada Bani Israel, ya, Nabi ini datang untuk menegakkan kemudian kalimat tauhid kepada Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Tadi ayat suci Al-Qur'annya saya sudah bacakan dan saya coba uraikan. Silakan. Apabila Sebentar Pak, Bapak Ludi monitor Pak. Bapak Ludi, di mute dulu Pak, noise Pak, di mute dulu Pak. Makasih ya Pak ya. Silakan Bapak Roberto dilanjut. ya, jadi tidak bisa Al-Quran Anda mengajari ataupun mengintervensi yaitu Alkitab yang sudah ada 500 tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa dari sudut pandang itu Anda melihat isi Alkitab. Karena bagaimanapun kalau Anda membawa kepada apa yang disebut dengan Al-Quran Anda, tidak akan nyambung. Karena kalau saya katakan bahwa sudah ditutup, bahwa Alkitab itu sudah ditutup dalam pengertian sudah selesai atau sudah sempurna, tidak ada lagi yang perlu diintervensi di sana dengan istilah-istilah yang Anda perkenalkan dari Al-Quran Anda. Begitu loh. Jadi kalau Anda katakan tadi bahwa Paulus itu bukanlah pembantu Yesus, betul, dia tidak pembantu Yesus dalam konteks di dalam ketika dia beragama Yahudi. Karena agar dia, kalau kita lihat, dia menganiaya kekristenan, dia menganiaya orang-orang Kristen. Masalahnya adalah bahwa seringkali kita mengatakan bahwa Paulus itu pendiri kekristenan. Oh tidak, Yesus pendiri kekristenan. Dia mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, menurut Matius 16:18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Ya 19, Yesus memakai kata kerajaan surga secara bertukar yang sama ditujukan kepada gereja. Oke. Jadi Paulus itu adalah pengikut agama Yahudi, itu boleh dibaca di dalam buku. Iya Pak. Iya. Dalam Tatang buku Sutarman. Galatia, supaya jangan salah memahaminya. Jadi tidak pernah Paulus itu sebagai apa? Sebagai pembantu Kristus ketika di dalam hukum, mengikuti hukum Musa. Udah Pak. Itu yang harus dipahami. Oke. Ini nanti penjelasannya agak panjang ya Pak ya. Bapak silakan disimak. Silakan Gurunda. Oke, baik. Oke, jadi gini Pak. Pertama saya mohon maaf dulu ya. Saya harus mengajukan sebuah sayembara di antara Islam dan Kristen di sini. Sayembara pertanyaan maksud saya. Ketika Bapak ini mengambil Matius 16, bahwasanya engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah jemaat yang didirikan Petrus ini adalah jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Karena Kristen itu identik dengan orang yang tidak bersunat. Itu dulu. Jadi kalau Bapak mengklaim bahwa pengikut Yesus itu adalah Kristen, saya rasa Bapak perlu memikirkan lagi. Pikirkan lagi apakah itu betul. Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Apa mungkin jemaat mula-mula yang didirikan Petrus itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Itu tidak mungkin Pak.
Kenapa? Di dalam Yehezkiel 4:4-9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Tidak boleh. Kemudian di dalam Yesaya 52 nomor 1 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang-orang tidak bersunat itu najis dan tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Petrus, yang diserahkan tongkat estafetnya dari Yesus, itu adalah orang Kristen? Ini direnungkan lagi. Ya, tidak usah kita jawab di sini, tapi direnungkan lagi agar diluruskan bahwa ternyata orang yang kemudian berkumpul menjadi jemaat mula-mula Petrus itu bukanlah orang Kristen, tetapi adalah orang Yahudi itu sendiri. Yesaya 52 nomor 1, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jemaat yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat di Yerusalem. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sana. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara saya ini, bapak yang saya hormati ini mengatakan bahwasanya Anda tidak boleh kemudian menggali terkait dengan Kristen dan adalah Nasrani dan juga Yesus dan adalah Nasara yang ada di Al-Quran. Mari kita uji kebenarannya. Yang tadi udah kita uji ya, tolong direnungkan. Kedua yang kita renungkan adalah Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Wah, hebat ini. Al-Quran ini klaimnya luar biasa. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasara, kami ini adalah Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Akibatnya, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Loh, kok di sini Al-Quran mengklaim ada orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani? Siapa itu? Gak ada orang yang mau disebut Nasrani rupanya. Kristen gak mau, orang Yahudi gak mau. Lah kalau begitu kita lihat komponennya. Apa kata Allah? Mereka pada dirinya kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, coba kita lihat. Yang Islam klaim Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kemudian menyimpang dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Makanya ada yang tidak menyimpang. Makanya dikatakan tadi orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabi'ina man amana billah. Tadi ada dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 seperti itu. Nah, sekarang kita uji yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa di antara mereka ada kebencian, ada permusuhan. Apakah orang-orang yang mengklaim dirinya ini sebagai Kristen, pada diri mereka itu tidak ada kebencian antar sekte? Dan itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Kalau ada, berarti sekuat tenaga apapun kemudian ikhlas ataupun tidak suka, ternyata yang disebut Nasrani di dalam Al-Quran adalah mereka yang dulunya pengikut ahli kitab, yang mereka nyebut dirinya sekarang adalah Kristen, Protestan, Katolik, Advent, dan seterusnya. Apakah hati mereka bisa disatukan? Dalam perspektif penuhanan saja terhadap Tuhan mereka, apakah mereka bisa bersatu satu rumah ibadah? Tidak. Berarti Al-Quran betul. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan itu sudah 1400 tahun silam terjadi. Bahkan sebelum itu sudah terjadi bagaimana sekte satu dan sekte lain saling membantai. Saya kira gitu, Pak. Tapi ini internal Islam ya, Pak ya. Okay. Jangan jadikan sebagai acuan untuk ini Oke, terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab yang pertama, saya perhatikan bahwa Anda tidak memahami Alkitab. Itu yang pertama. Dengan penjelasan sebagai berikut.
ketika Anda memakai sunat, itu berada di dalam hukum Musa. Di dalam Yeremia 31 ayat 31-34 dikatakan di sana, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya. Jadi artinya bahwa perjanjian baru ini akan dibuat tidak seperti, kalau dalam bahasa Inggrisnya not according to, yang membuktikan bahwa sistem hukum Musa, sunat memang diharuskan dan itu harus berumur 8 hari. Nah, saya mau bertanya kepada Anda, nanti dijawab. Anda sebagai orang Islam atau penganut agama Islam, apakah Anda percaya hukum Musa atau mengikuti hukum Musa? Kalau iya, katakan iya. Artinya adalah bahwa kalau Anda tidak memakai Al-Quran Anda untuk mengartikan Alkitab, itu tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Anda melanggar apa yang disebut dengan kaidah kebenaran. Kaidah kebenaran adalah bahwa kebenaran yang muncul lebih awal, ya, kebenaran yang muncul lebih awal itu menguji kebenaran yang muncul belakangan, bukan sebaliknya. Jadi oleh sebab itu, ya, ketika dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru, maka perjanjian lama menguji perjanjian baru, dan jelas bahwa nubuatan ini sudah digenapkan dalam buku Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13. Jadi sunat itu bukan untuk orang Kristen. Dikatakan tadi, Anda mengatakan bahwa Paulus itu kepada orang tidak bersunat dan Petrus kepada orang bersunat, itu dari pengistilahan kepada orang Yahudi. Bagaimana Petrus sebagai rasul, bagaimana dia berkhotbah pada hari Pentakosta kepada orang-orang Yahudi. Sedangkan Paulus dia diutus kepada yang bukan Kristen atau tidak bersunat. Poinnya adalah kalau Anda memakai buku Yesaya itu sudah digenapkan. Maka Roma 15:4 mengatakan bahwa apa yang telah ditulis dahulu menjadi pelajaran, learning, bukan teaching. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi Anda tidak boleh mengatakan bahwa Petrus pendiri kekristenan. Tidak, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus, di atas Petra, keilahian Yesus. Petrus tidak pernah mendirikan gereja loh. Ini harus dipahami. Yesus pendirinya. Oleh sebab itu, bahwa di dalam Alkitab harus Anda pahami ada 3 zaman. Menurut buku Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai 3. Bagaimana dikatakan di sana? Ada 3 zaman, zaman bapak-bapak atau patriark yang bermula dari manusia pertama Adam sampai kepada bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itulah zaman Musa. Dari sana termasuk di situ hukum sunat. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu Allah berbicara melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Berbeda. Jadi kalau Anda memakai Alkitab, yang diinginkan Alkitab menurut 2 Timotius 2:15, tapi bahasa Indonesia kurang bagus penerjemahannya, rightly dividing the word of truth. Itu kalau King James. Kalau American Standard Version memakai holding right the word of truth. Artinya apa? Harus diartikan Alkitab itu sesuai dengan zamannya. Jadi Anda bawakan sunat kepada Kristen itu tidak kena nyambung, karena menurut buku Kolose pasal 2 bahwa sunat itu bukan lagi sunat jasmani tapi sunat hati. Ini yang Anda tidak pahami. Oleh sebab itu Anda harus lihat atau mengartikan Alkitab melalui 3 zaman yang saya katakan tadi. Nah, itu sangat penting sekali. Karena kalau Anda bahwa sunat di dalam betul di buku Yesaya itu harus disunatkan, dan itu harus hari ke-8. Anda disunatkan hari ke-berapa? Contohnya. Itu harus Anda jelaskan. Dan mengapa Anda disunat pada hari seperti itu?
Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan Alkitab, ya, yang pertama kita harus memakai Alkitab itu, ya, bukan untuk misalkan satu ayat diadu dengan yang lain. Itu tidak ada kontradiksi sebenarnya. Hanya orang melihat itu seperti itu. Sebab itu saya sangat tidak setuju kalau Anda menyalahkan kekristenan karena tidak disunat. Anda menyalahkan nanti kalau kita bicara makanan, Anda akan salahkan. Padahal itu terdapat di dalam buku Musa. Di dalam hukum Musa, bukan dalam hukum Kristus. Ini yang Anda harus pahami. Jadi 3 zaman itu ada hukum yang berbeda-beda dari Allah yang sama. Kalau Anda baca nanti Yohanes 1 ayat 17, karena hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, tapi hukum kebenaran dan anugerah datang melalui Yesus. Itu 2 perbedaan. Jadi kalau Anda tidak paham itu, Anda main labrak saja, main pukul rata dari Kejadian sampai buku Wahyu. Jadi menurut Alkitab, Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia maksudnya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau bahasa Amerikanya, ton, nomon, ton, entolon. Sekitar 623 itu hukum Musa itu ditiadakan, diganti dengan yang baru. Kenapa? Kalau ditiadakan, maka datanglah hukum perjanjian baru. Itulah hukum Kristus yang ada sekarang ini. Dan itu berlaku sampai akhir zaman, Matius 28 ayat 20. Jadi tidak bisa Anda membawakan atau mengartikan sebuah pelajaran topik tertentu di Alkitab, memakai data yang muncul belakangan. Itu tidak fair itu. Tidak nyambung itu. Itu akan kontradiksi. Ini yang Anda harus pahami. Jadi kita katakan itu karena memang kita mengetahui Alkitab, bukan hanya tahu sedikit. Kita paham. Jadi seringkali orang Kristen itu disebut, jadi seringkali orang Kristen itu disebut melanggar hukum. Hukum siapa? Itu bersunat. Hukum apa lagi? Hukum makan daging babi. Itu karena Anda tidak tahu bahwa itu di hukum Musa atau di hukum yang sudah menjadi pelajaran, learning. Oke, siap Pak. Ditanggapi apa ya gantian. Semoga nanti kalau dijelaskan Bapak juga menyimak ya Pak ya. Oke, silahkan Bang Ludi. Sebentar Pak ya, Pak Alberto ya. Yang saya hadir di sini untuk bertanya ya. Masalah Nasrani dan Nasaro tadi itu, saya mau dapat poin menurut saudara-saudara Islam pemahamannya bagaimana? Karena dari pihak Nasrani saya setuju dengan Bapak siapa tadi, Pak Simanjuntak ya, bahwa itu adalah ejekan dari kaum Yahudi kepada pengikut Kristus yang dari Nazaret itu, termasuk Paulus pada saat itu didakwa. Itu sebuah ejekan bahwa pengikut Yesus itu adalah orang Nasrani yang mengikut Yesus, mengikut ajaran Yesus. Nah, yang saya dapat dari Nasaroh, dari pemahaman saudara-saudaraku Islam, bahwa itu adalah yang membantu Nabi Isa dalam mengabarkan untuk mengajarkan ajarannya lah, begitu. Tapi kalau dalam pemahaman dari pembacaan Alkitab yang memang itu sebuah ejekan yang ditujukan kepada pengikut Yesus, agak orang Yahudi, begitu. Jadi itu yang saya dapat poinnya yang saya bilang tadi. Ternyata perbedaannya di situ. Siap, terima kasih banyak Pak. Sebelum ke Bang Kores, silakan Bang Zuma ditanggapi dulu Bang. Bang Roberto disimak ya Pak ya. Aku dulu dikit. Mengagetkan dirimu.
Iya, kaget saya. Maaf, maaf. Oke, silakan Bang Kores. Izin ya, Gurunda sebentar ya. Iya. Oke, ini silakan. udah meletup-letup soalnya ini. Takut meledak iya. di kokangan ya. Cek-cek, kan gitu. Mengenai topik Nasrani dan apa tadi Kristen itu memang perlu kita pahami apa yang dikatakan Gurunda, sangat jauh berbeda begitu. Karena baik Yahudi maupun Islam itu tidak mengenal Kristen. Karena Kristen baru ada sekitar abad ketiga ya. Nanti pembuktian datanya akan kita langsungkan. Pertama kita dari Yahudi dulu. Nasrani ini akar katanya Nozri. Nozri ini kalau di Indonesia kan Nazaret. Makanya yang kita bahas itu adalah Yesus yang apa? Yang Israel gitu, atau Yasu atau Iso. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Ini kitabnya Yahudi, akan aku bukakan. Berahot 17b nomor 1 yang membahas mengenai bagaimana orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan dosa di publik yang bisa menyebabkan orang lain berdosa. Nah, di sini dikatakan apa? In our open place that we should not have a child or student who overcook his food in public. Dalam artian jangan ada yang berdosa di publik sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Seperti yang kita ketahui kasusnya siapa? Jesus the Nazarene. Jadi bukan Jesus Kristus ya, tapi Jesus the Nazarene. Nah, Jesus the Nazarene ini kalau Ibrani bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini penulisannya ya. Nah, ini Iso Hanotsri. Nggak percaya? Ini Latinnya. Tuh. Jadi aduh, ini apa namanya? Buram euy. Nah, ini tuh lebih mendekati kepada Nabi Isa ya. Iso Hanotsri, Isa. Nah, ini kalau di Arabnya ini Isa Al-Masih gitu. Jadi Yesus itu kita nggak kenal gitu. Ini orang mana gitu. Kalau misalnya mau dibilang Mesias Romawi silahkan, tapi itu nggak ada hubungannya dengan kami Yahudi maupun Islam gitu. Ya kan? Sebut Nasrani, gitu kawan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Ya, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen, kan gitu ya, disebut Kristen pertama kali. Nah, kan gini. Disebut Kristen pertama kali. Yang kita lihat kawan-kawan, ini manuskripnya kapan adanya nih? Menyebutkan seperti ini kapan adanya? Cek ternyata manuskrip tertua dari Kisah Para Apostolos itu baru ada di pertengahan abad ke-3 gitu. Jadi Kristen ini ajaran baru 300 tahun setelah Yesus naik ke langit gitu. Sehingga kami tuh nggak mengenal sama sekali gitu. Ini kok tiba-tiba ada orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesus gitu. Yesus ini siapa gitu? Nggak ada orang Yahudi punya anak nama Yesus. Karena yang belakangnya us-us atau as-as atau us-us itu pasti dari Yunani. Maka dari itu, kalau mau dibilang ini adalah Mesias Romawi, silahkan. Jangan disangkut pautkan kepada Yahudi maupun Islam. Thank you. Silahkan Gurunda. Salah juga itu kalau dibilang mana. Kisah Para Rasul itu muncul di apa? Barusan ini. Saya mempelajari sedikit-sedikit perjalanan sejarah. Saya kira penelitian berikutnya ya yang mengatakan bahwa itu kita Para Rasul itu yang muncul di berikut hari. Nggak seperti itu juga. Karena itu manuskrip tersimpan rapi kok di museum-museum di Roma. Itu yang saya tahu. Karena saya penikmat sejarah sih. Ya, silakan aja ditunjukkan manuskrip. Halo. 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 Bang Kores, suaranya putus-putus. Bang Kores. Oh iya, maksudnya gini. Siap. Tunggu. Dikit aja. Ini udah masuk suaranya? Ya, sudah. Udah. Oke.
Jadi gini, kalau memang kisah para apostolos itu ada abad pertama, silahkan dibawakan data manuskripnya. Karena yang paling tua itu abad ketiga. Ini menandakan apa? Kristen ya baru ada abad ketiga. Ya, anak kemarin sore itu, silahkan. Oke, jadi harus diingat, manuskrip itu adalah tulisan tangan langsung dari yang sudah ada. Sampai 5.000 begitu, harus diingat itu. Kalau kita melihat di dalam buku-buku Kolose, bagaimana ya di mana buku Kolose ini ditulis sekitar tahun 60 lebih. Jadi kalau Anda katakan tadi kita nggak berpatokan pada manuskrip. Artinya apa? Menurut 2 Timotius 3:16-17 bahwa keseluruhan dari perjanjian baru itu telah diilhamkan dan dituliskan. Kalau manuskrip yang Anda katakan itu betul, tapi masalahnya bukan di situ dituliskan itu. Itu yang Anda tidak pahami. Dan yang pertama, ketika Anda katakan bahwa Kristen itu abad ketiga, harus diingat itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelumnya nama Kristen itu dalam buku Yesaya 62, nama yang baru. Jadi ada sangat keliru. Artinya apa? Kalau kita mengacu juga ke dalam buku Daniel 2:44 dikatakan di sana, disebutkan di sana bagaimana bahwa kerajaan itu kekal. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam Efesus 1:4, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih dalam Dia. Artinya apa? Bahwa kekristenan itu sudah ada dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi sangat keliru. Jadi 3 zaman itu harus Anda pahami. Mengapa begitu? Ya Tuhan bekerja sesuai dengan time atau waktu yang Dia tentukan. Kalau kita melihat di dalam buku Galatia 4:4, setelah genap waktunya, the fullness of time, maka Allah mengutus anaknya. Jadi inilah zaman yang terakhir yang sudah ada di dalam pikiran Allah. Dan 2 zaman sebelumnya itu, 2 zaman sebelumnya di zaman bapak-bapak, zaman Musa, ya, Anda harus saya katakan itu berbicara mengenai kedatangan dari ini, yang terakhir ini. Jadi kalau tadi dia dari zaman bapak-bapak Allah berbicara kepada tiap keluarga, misalkan Allah berbicara kepada Adam, kepada keluarga Adam melalui Adam, kepada keluarga-keluarga seperti Nuh, Abraham dan seterusnya, itu berkeluarga. Tetapi ketika di zaman Musa itu persatu bangsa. Di zaman yang ketiga, zaman yang terakhir itu seluruh bangsa. Makanya katakan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau Anda katakan Kristen itu kemarin sore, karena Anda tidak paham. Ini tidak Anda pahami. Sudah dinubuatkan, sudah ada dalam pikiran Allah. Ini yang tidak Anda pahami. Kalau Anda baca dalam buku Kejadian 3:15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa dikatakan di sana? Aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunanmu, antara keturunan. Di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dikatakan sesuai konteks aja, jangan melebar. Konteks itu. konteksnya Anda jangan boleh mengatakan bahwa Kristen itu muncul abad ketiga, itu keliru. Hanya berdasarkan manuskrip, udah boleh. Karena dalam siap. dalam gereja yang bagaimana? Tadi Efesus berapa? Efesus 1:4. Ya, sudah. Jadi, mau saya teruskan sedikit. Jadi, sudah kebiasaan di jemaat yang mula-mula, satu surat kiriman itu dibacakan di jemaat lain. Itu sudah ada di dalam buku perjanjian baru. Artinya apa? Memang manuskrip itu muncul kemudian hari. Tapi bukan pada saat itu diilhamkan. Tidak. Lukas menulis Kisah Para Rasul itu sekitar abad 30 Masehi, Pak. Berarti di abad ketiga itu benar. Abad ke-30. Maksudnya bagaimana itu?
di sekitaran 30 di sekitaran tahun 30 Masehi. Oke, Oberto. Jadi berarti abad Ya, itu udah ini ya. Bagaimana? Maksudnya itu tadi. Ya, ini aku tanggapin ya. Efesus berapa tadi? Oke. Efesus 1:4. Ya, Efesus berapa tadi? Oke, ya kita nanti tadi Pak Beto udah cukup panjang dan udah cukup siap, udah cukup ditangkap juga ya mengenai apa yang dikatakan. Nanti habis aku terus Gurunda ya. Aku di sini cuma 1 menit. Efesus sendiri kita lihat kalau di sini kita buka, ini kan zaman digital ya. Semua bisa dicek. Earliest manuscript of Ephesus. Kita buka Efesus. Efesus itu baru ada sekitar ini ya. Early 3rd century. Nah, itu permulaan abad ketiga juga. Jadi semua pencangkokan ini menurut data dari dari Orsini Pasquale, Chrysler Willy 2012, Early New Testament Manuscript and Their Dates, A Critique of Theological Paleography. Gitu. Ini buku tahun 2012 gitu. Jadi gini, pencatutan nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu baru terjadi di abad-abad ketiga. Itu yang mesti diterima kenyataannya. Oh tidak. Kayak gitu. Tunggu, jangan dipotong dong, jangan dipotong. Sebentar. Roberto, Gurunda belum loh. Jadi sabar ya, nanti ditampung aja apa aja yang mau dibahas, oke? Nah gitu. Jadi makanya balik lagi, ketika mau Nasrani disamakan sama Kristen, yang nggak bisa karena Nasoro itu sudah dikenal oleh Yahudi. Di zaman Herodes itu udah dikenal oleh Yahudi. Kristen itu nggak pernah dikenal sama sekali. Itulah kenapa Yahudi manggilnya Nozrim, Islam manggilnya Nasoro. Karena itulah yang kita bahas. Kalau Kristen ini pemain baru yang datang dan belum diakui oleh Israel maupun Islam. Itu gitu. Thank you. Gurunda silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon izin waktunya sebentar. Jadi gini, saudara Pak Oberto, saya geli ketika Bapak mengatakan bahwa Al-Quran itu datang belakang kemudian tidak terukur. Intinya di situ. Tidak mungkin kata Bapak kitab terakhir kemudian yang meluruskan kitab yang datang sebelum Al-Quran. Kalau begitu, kitab yang datang di abad ketiga nggak boleh dong mengkritisi kitabnya Yahudi yang sudah lebih tua. Kan gitu. Tapi faktanya kan, muatan daripada kitab saudara, contoh nih, tak kasih contoh. Bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian masuk ke dalam bait sucinya mereka. Itu dulu. Apakah orang Kristen boleh masuk ke tempat sucinya mereka sampai hari ini? Anda jawab, tentu tidak bisa. Apalagi dulu zamannya Yesus, apalagi zamannya Petrus, muridnya, pengikutnya. Gak mungkin bisa, Pak. Jadi kalau Anda cuma mengklaim, ya sah-sah saja, kita hargai itu. Karena Kristen harus punya jati diri kan. Tapi fakta itu tidak bisa. Orang Kristen tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan dalil yang saya bacakan Yesaya 52 itu orang Kristen tidak boleh kemudian masuk ke Yerusalem. Karena orang Kristen itu adalah orang yang disebut sebagai orang najis, orang yang tidak suci karena mereka berkulub. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Bahkan kalau Anda lebih jeli lagi belajar, Wahyu 21 nomor 27, orang yang najis tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Jadi tidak ada jalan, Mbak. Anda boleh berkoar-koar tentang Kristen, tapi itu di luar garis. Benar apa yang dikatakan Dinda Kores tadi. Sabar. Lalu kemudian terkait dengan sunat hati, Anda mengatakan kami tidak bersunat, tapi kami sunat hati. Bagaimana ceritanya Anda bersunat hati? Pelajari dulu kitabnya orang Yahudi, Pak. Sunat hati itu adalah meninggalkan kesombongan, melepaskan ketegar-tengkukan, untuk kemudian beralih kepada ketaatan, kepada hukum-hukum Taurat. Sedangkan kitab Anda tidak.
Dengan matinya Yesus kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Dia membatalkan dengan segala aspek yang ada di dalam. Terus gimana mau hukum hati? Sudah hati kalau tidak ada hukum lagi. Sudah tidak ada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu di dalam Kristen. Kayak mana mau sunat hati? Sedangkan sunat kulub aja diperintahkan tidak mau. Lantas ngaku kita sunat hati? Nggak mungkin, Pak. Yang dikatakan sunat hati, ketika ada perintah jangan makan babi, tunduk hatinya menerima aturan itu. Ketika ada perintah sunat kulubmu, tunduk dalam perintah itu hatinya. Itu baru dikatakan sunat hati. Coba pelajari dulu sunat hati itu apa. Kemudian, ketika saudara mengkritisi Quran dan mengatakan tidak ada itu buku belakangan mengkritisi. Bagaimana Orde Lama mengkritisi Orde Baru itu tidak mungkin. Yang ada adalah Orde Baru mengkritisi Orde Lama. Reformasi mengkritisi Orde Lama dan Orde Baru. Itu baru betul. Makanya kitab Anda itu mengkritisi kitabnya orang Yahudi tapi salah semua. Contoh. Tak kasih contoh ini, Pak. Di dalam kehidupan orang Yahudi jelas sekali bahwa hukum Taurat itu adalah jalan untuk menemukan keselamatan, jalan untuk menemukan kehidupan. Mereka memperoleh hidup, dapat hidup kekal selama-lamanya karena mereka taat kepada ketetapan Tuhan. Nah, datang Paulus, Pak. Sesuatu yang menjadi hal mengkuduskan manusia, hukum Musa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka untuk mensucikan mereka, mendamaikan mereka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dikatakan oleh penulis kitab saudara sebagai sesuatu yang cacat, bahkan dianggap sebagai sampah. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus di sini? Hukum Taurat. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malah dianggap sampah hukum Tuhan. Nah, ini yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Satu lagi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, Mazmur 19 nomor 7, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Tapi apa kata pendiri agama saudara? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Artinya dia tidak menganggap ada kebenaran di dalam hukum Taurat, di dalam Torah, sehingga Yesus harus mati. Lalu kemudian dikatakan lagi dalam kitabnya dia, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba, betapa kurang ajarnya ini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Na'udzubillah. Sementara kebenaran yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel, perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Filipi 3 nomor 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini kelewatan, Pak. Terlalu berlebihan kali Paulus ini. Dia menganggap bahwa Taurat itu sampah. Dia menganggap tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sementara Mazmur dan juga hukum Taurat yang Anda imani, yang Anda percayai itu adalah hukum Taurat. Ulangan 6, 1 perikop. Ulangan 4, 1 perikop. Bahkan Tuhan mengutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal aja terkutuk, Pak. Apalagi tidak melaksanakan. Nah, lalu saudara mengatakan Allah berbicara melalui anaknya. Wow, kalau melalui anaknya mustahil Anda menjadi Kristen. Kalau Anda percaya perkataan-perkataan Yesus. Camkan, saya ulang lagi. Kalau Anda percaya kepada ucapan-ucapan Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Justru karena Anda tidak percaya ucapan Yesuslah, tapi percaya kepada ucapan Paulus, maka Anda menjadi Kristen. Anda menjadi Kristen bukan karena Yesus, tetapi Anda menjadi Kristen karena Paulus. Camkan dan catat itu. Demikian sementara, silakan.
Oke, makasih. Yang pertama saya perhatikan Anda ini tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda berada di bawah atau percaya hukum Musa? Belum dijawab sampai sekarang. Apakah Anda di bawah hukum Musa? Ini jawab. Boleh saya jawab Pak ya? Ya. Boleh saya jawab? Saya lupa Pak, terlalu kepanjangan narasi yang tadi. Boleh saya jawab? Ya sekarang. Boleh saya jawab? Hanya itu saja. Nanti saya akan lanjutkan. Ini kan giliran saya bicara. Oke. Silakan. Anda di bawah hukum Musa tidak? Itu saya jawab. Iya atau tidak? Kami bukan Bani Israel, Pak. Anda menerima tidak hukum Musa? Itu pertanyaan. Saya tidak ada apa di bawah Israel atau tidak? Sekali lagi saya katakan, kami bukan Bani Israel. Aku bukan Bani Israel. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Hukum Taurat itu Pak diperintahkan untuk kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Jadi inilah yang Anda tidak pahami, bahwa Bani Israel saya lagi yang nggak paham. Tidak ditujukan kepada Bani Israel jasmani loh. Kalau dia ini tunggu. Coba. Ini ilmu Anda dari mana, Pak? Loh. Ini dari kitab, dari mana lagi? Jadi Anda tidak, saya sudah katakan tadi, Anda tidak menerima, tidak paham Alkitab. Kenapa? 3 zaman saja Anda tidak paham. Menurut Ibrani ayat 1 sampai 3. Apakah Allah berbicara kepada Adam? Iya. Apakah Allah berbicara kepada Musa? Iya. Apakah berbicara kepada kemudian dia berbicara kepada apa? Kepada Musa. Anaknya. Nah, juga anaknya terakhir Pak ya. Nabi. Kemudian ya anaknya. Jadi kalau Anda terus yang bicara kepada pengarang kitab saudara siapa? Berarti 4 Pak. Melalui Roh Kudus. Itu Anda tidak paham. Saya sudah sebutkan tadi itu 2 Timotius 3 16 17. Itu yang Anda tidak paham. Dan yang kedua, yang selanjutnya, apakah mungkin Tuhan mengatakan aku akan mengadakan perjanjian baru tidak seperti, perhatikan itu kata kunci di sana. Tidak seperti, betul. Berbeda dengan hukum Musa. Jadi itu persis digenapkan dalam Ibrani pasal 8. Itu yang tidak Pak, saya boleh bertanya sedikit aja Pak, 10 detik. Boleh. Perjanjian baru Tuhan di dalam Yeremia 31 nomor 31 akan diadakan oleh Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda atau kepada non-Yahudi dan non-Yehuda? Jawab. Jadi kata Yehuda dengan Israel di sana itu diulangi karena pengertian Israel itu dalam perjanjian baru ditujukan pada orang Kristen loh. Anda bisa baca di sana. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Kalau Anda hanya hanya memakai satu. Baik. Saya hargai. Silakan. Ya, itu menurut Alkitab. Kalau tidak ngopi dulu. Berbeda loh. Tuh. Nah, makanya ya. Ngopi dulu. Anda memakai hukum Musa, itu sunat itu. Kan Anda katakan tadi bahwa orang Kristen itu melanggar sunat. Sementara sunat itu sudah ditiadakan melalui kematian Kristus. Makanya Yesus mengatakan berarti sudah terjawab Pak. Sudah terjawab bahwa Bani Israel dan juga Bani Yehuda itu bukan Kristen. Sekarang coba kita jujur-jujuran. Jemaat pertama kali yang dibentuk oleh Petrus ini, kumpulan orang-orang pengikut Yesus, pengikut Isa yang dibentuk oleh Petrus ini bersunat atau tidak bersunat, Pak? Tolong jujur. Itu bersunat bukanlah secara jasmani. Tidak, saya sudah katakan tadi. Ingat ya. Jadi jangan ulang-ulang.
bahwa Petrus bersunat tidak secara jasmani maksudnya Yesus berdiri gereja. Jadi Anda tidak melihat itu. Jadi Anda hanya ketawa tanpa menyimak. Saya simak semua apa Anda katakan. Bapak. Kalau Anda hanya bermodalkan ketawa pernyataan orang, itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham perdebatan yang sehat. Iya, kemungkinan saya sebenarnya kalau Anda membaca yang saya katakan atau menyimak saya katakan itu ada 3 zaman loh dalam Alkitab menurut Ibrani ayat 1 sebelum datangnya Alkitab Anda itu. Jadi tidak bisa Anda tidak ke sana larinya itu. Anda bawakan ke politik tadi. Coba. Bapak tidak ingat zaman Yesus, Pak? Bapak tidak ingat zaman Yesus? Zaman Yesus juga Yesus menyampaikan firman. Iya, bukan sementara Ibrani yang Anda bawa gini loh Pak. 3 zaman katanya Bapak. Zaman terakhir itu adalah zaman kitab Bapak ya kan? Kristus. Zaman penulisan kitab kita Roh Kudus yang sampaikan kepada pengarang kitab ya kan gitu. Nah sekarang zamannya Yesus tidak dianggap Pak. Kenapa nggak dianggap? Kan Yesus sebagai Yesus itu Bapak, Yesus itu adalah penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus ini penyampai firman. Firman-firman yang Yesus sampaikan itu mana? Betul, sangat betul. Cuma Anda tidak paham bahwa Yesus berbicara juga kepada muridnya. Aku akan mengutus yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyatakan kepada kamu seluruh kebenaran. Perhatikan itu. Jadi kalau Anda tidak simak di sana, Yesus mengatakan firman, tetapi dia berkata bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Itulah Roh Kudus ini yang mengimpamkan saya hargai. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Boleh tidak Anda menunjukkan di antara kelima oknum ini, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Paulus, diceritakan Roh Kudus datang kepada mereka, itu tertulis di mana? 2 Timotius 3:16-17 segala tulisan yang diilhamkan Allah. Theonos itu cerita Pak. 16-17. Itu cerita yang saya maksud kondisi di mana Lukas kemudian didatangi Roh Kudus sampai dia menulis sebanyak itu. Lukas 1, Lukas 2, Kisah Para Rasul 1 dan seterusnya. Itu di mana Roh Kudusnya pernah datang kepada Lukas? Coba. Itulah diilhamkan melalui 2 Timotius 3:16. Itu cerita. Anda tahu nggak arti? Loh. Kan Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, Roma 10:17. Lalu Anda menginginkan ada sebuah ini kan kata Yesus Pak, Roh Kudus datang kepada mereka. Nah, di mana itu pernah Roh Kudus datang ke Lukas? Boleh nggak? Satu data aja. Itu baca di dalam apa Yohanes 14, Yohanes 16:13. Oh, itu tidak membahas Lukas, Pak. Tidak membahas Lukas, tidak membahas Matius, tidak membahas Yohanes, tidak membahas Paulus, enggak. Jadi perhatikan. Ini Anda tidak paham. Ketika Yesus mengatakan kamu, tidak paham. pakai kata kamu. Ya, kamu itu siapa? Tidak paham. Karena apa? Ya itu termasuk saya. Penulis buku. Anda tidak termasuk di sana. Anda kan, kan kualitas Anda seperti itu sangat diragukan karena Anda hanya ketawa. Enggak, saya geli aja Pak di saat saya lebih, mohon maaf ini, lebih memahami Bibel saudara daripada saudara, Anda mengatakan saya tidak paham gitu loh. Itu yang lucu. Tidak paham. 3 zaman itu saja Anda tidak tahu. Anda loh, zaman siapa? Coba Anda sebutkan. Coba sebutkan 3 zaman ini. Yang pertama adalah zaman Adam. Bapak, patriark. Itu terus zaman kedua pencipta. Coba dengarkan dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, terus zaman kedua diberi kepada Musa, zaman Musa yaitu kepada bangsa. Iya. Zaman ketiga? Lalu zaman ketiga itulah zaman Kristus bermula di hari Pentakosta. Oke. Dengan 3.000 anggota jemaat. Oke. Terus zaman murid-muridnya menulis surat itu zaman keberapa, Pak? Zamannya itulah zaman transisi. Coba perhatikan atau boleh dikatakan. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan. Ya udahlah. Silakan dilanjut yang lain. Kasihan Bapak ini kalau saya tertawa terus. Zaman transisi. Enggak begini. Zaman transisi itu dari Yesus sampai kepada apa? Kepada Yohanes Pembaptis. Makanya suruh mereka bertobat. Makanya saya jelaskan. Jadi kalau Anda hanya ketawakan 4 zaman dong jadinya dong. Bisa. Maaf.
4 zaman jadinya dong. Transisi itu maksudnya bagaimana zaman yang satu ini, zaman Musa ini harus, makanya dikatakan dia diutus oleh Allah ini, Yohanes Pembaptis ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan Yesus, jalan Tuhan. Di situ ada dikatakan, makanya ada pembaptisan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Anda harus tahu itu. Tapi kalau saya bilang, saya lebih pahamnya di mana? Sedangkan Ya kalau gitu bilangnya 4 zaman dong, jangan 3 zaman. Bilangnya 4 zaman. Zaman transisi katanya tadi. Nah, zaman transisi apa ya? transisi maksudnya bukan sebuah zaman dalam arti itu berlaku Terhitung 4. untuk semua orang. Hanya sebagai apa saja, sebagai transisi dari apa transaksi? Dari Musa kepada zaman Kristus, artinya sementara Yesus sementara bagaimana buset? Anda tidak paham? Iyalah. Iya Pak, iya tidak ada yang paham di sini Pak. Bapak Roberto izin sebentar ya Pak ya, Bapak ganteng. Bentar Pak ya, Bapak Ludi dulu Pak, Bapak Ludi, silakan Bapak Ludi. Saya kira Silakan. begini. Iya. Dalam perdebatan kita ini, maksudnya kita kan mempelajari dan kita mengambil apa yang sama dan apa yang beda dalam, kalau saya sih pribadi. Tapi memang dalam membahas Alkitab maupun Taurat ataupun Injil dan Al-Quran itu memang beda. Jadi kalau kita mempertemukan itu tidak akan ada ketemunya. Saya cuma mengambil di mana sisi ketemunya, di mana sisi berbedanya. Seperti yang saya bilang tadi, Nasarah dan Nasrani ternyata itu memang beda. Yang saya dapat poinnya dari penjelasan yang tadi. Dan Bapak baru tahu setelah Roberto, yang seperti Roberto bilang tadi kan memang itu adalah ejekan orang Yahudi zaman itu kepada murid-murid Yesus yang orang Yahudi yang mengikut Yesus, makanya dibilang mereka itu orang Nasrani karena mengikut Yesus yang dari Nazaret. Tapi kalau di Al-Quran yang penjelasan yang tadi, kan Nasaroh itu adalah orang-orang yang membantu Isa dalam mengabarkan pengajarannya. Udah stop, aku lagi dikit dong. Kalau menurut Anda berdua itu Yesus, kalau menurut Anda berdua itu Yesus orang Nasara apa orang Sulawesi? Maksudnya orang Yahudi dia. Orang Yahudi, Pak. Bagus pertanyaannya Bang Andi, itu bagus itu pertanyaannya itu. Dia kalau saya ya menanggapinya itu orang Yahudi. Mereka itu murid Yesus itu dan Rasul itu orang Yahudi. Ya udah Pak Yahudi Pak. Orang agama Yahudi. Enggak, dulu Pak. Kepada pengikut Yesus. Ya udah. Ya entar dulu kalau Yesus, entar dulu ke pengikutnya dia dulu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, gitu ya. Apakah Yesus taat kepada aturan Yahudi? Ya. Taat, Galatia 4:4. Betul. Ya, betul. Taat ya, Pak. Begitu. Jawab begini, dulu taat kalau begini Pak. Jangan begini dulu nggak jawab. Taat atau tidak Pak? Taat. Saya kira menurut taat, dia taat. Taat, baik. Taat dan menggenapinya. Begini. Dia taat dan menggenapinya yang urutannya. Ya. Oke. Berarti Yesus ini menjalankan semua. Jadi satu-satu bicara. Ya. Jadi Yesus ini Pak taat menjalankan hukum Taurat ya Pak. Siap. Ya. Betul. Baik. Nah kalau Kristen sekarang Pak, apakah sama taatnya dengan Yesus? Orang Kristen tidak di bawah hukum tidak taat. Hampir salah ngomong. Bukan apa? Orang Kristen itu tidak berada di bawah sistem hukum Musa. Anda tidak paham itu. Jadi makanya saya ajarkan dari awal hukum zaman bapak-bapak, zaman saya Musa, cuma pendek-pendek aja Pak. Iya udah, saya udah paham. Artinya Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Kristen tidak taat sama hukum Taurat. Itu aja Pak, sederhana toh. Bagi saya jawabannya begini. Karena memang tidak di bawah hukum Taurat itu, begitu maksudnya, bukan karena kita di bawah hukum itu. Selanjutnya, ya harus begini. Sekarang begini. Jawabannya saya begini. Kenapa Pak? Orang Kristen sekarang, karena Yesus itu menggenapi
hukum Taurat itu, maka orang Kristen sekarang itu mengikuti bukannya ajaran Pak. penggenapan dari Yesus itu. Iya. Itu. Ya, makanya Jadi kalau didengarin dulu Pak, dibilang taat, terstruktur taat, ini taat. Pak. Bukan masalah terstruktur begini. Maksudnya Taurat itu Aduh. digenapi oleh Oh, jadi- Yesus. Nah gini ya. Ya. Ya, itu yang harus dipahami dulu. Oke, sekarang gini Pak ya. Izin dulu Pak ya. Oke. Izin dulu Pak, Silakan, gantian lah. silakan. Pertanyaan Anda. Jadi Yesus itu menurut Anda berdua taat terhadap hukum Taurat. Ya. Kristen itu tidak taat lagi terhadap hukum Taurat. Pertanyaannya Pak, kenapa Anda berbeda pandangan dengan Yesus? Silakan. Ini yang Ya. saya mau jelaskan tadi. Maaf, boleh. Pak, bentar, Saya bagi jelaskan. saya pribadi. Ya lagian tadi belum Nah, saya belum pribadi, ditanya Anda begini. jelaskan. Nah, sekarang baru. Karena Bapak begini. Alberto dengan Bapak Ludi sweet dulu Pak biar ini Pak Biar saya dulu. gantian gitu. Ya, Karena ya. saya mau Oke, pamit. Pak. Pak Ludi, silakan. Begini bagi Oh, saya Pak Ludi, pribadi. silakan Pak Ludi. Nah, hukum Taurat itu, ajaran Taurat itu ditaati oleh Yesus, tapi digenapi juga oleh Yesus. Nah, dalam penggenapan di dalam ajaran Injil di Yesus, banyak yang sudah di dan itu. Ya, Baik, baik, Yesus oke yang baik. merevisi. Jadi makanya kenapa? ajaran Taurat kan makan Ya babi udah. begitu. Ya, Ya itulah. singkat-singkat aja Pak, singkat-singkat aja kalau saya ya. Jadi Karena- Yesus karena itu Saya mau jawab, saya Ya. mau jawab dulu. Saya tidak setuju dengan yang Buset, dikatakan dari dua oleh- orang nanti nggak sama lagi jawabnya. Oh, tidak setuju. Dengerin Pak Ludi, Pak Roberto nggak setuju. Tidak semua. Silakan Pak Roberto. Coba dengar ya. Coba dengar, coba dengar. Dengerin Pak Ludi, ya. Silakan. Seperti yang saya katakan- seperti yang saya katakan tadi, Apa itu? bahwa ada Mas Sidik. 3 kali Allah berbicara. Ya. Contohnya saya sudah kutip tadi, kutip tadi Yohanes 1 ayat 17. Hukum Musa diberikan oleh Buset. karena Taurat datang melalui Musa. Tapasannya Dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Habis ini ke Bang Juma, sebentar doang kok gua. 3 jam yang saya katakan. Iya, Gua nanya iya. balik ke Bang Juma. Katakan itu. Iya. Yesus datang menurut Matius 5 17 sampai 20. Iya. Aku datang bukan untuk menyediakan Taurat, to destroy. Oke. Itu bahasa Inggris yang lain. Anjay. But to fulfill. Ah. Kapan digenapkan? Yaitu di kayu salib. Oke, baik. Jadi Ya kok tidak ada gantian Pak, revisi jangan di terlalu sana, panjang tidak Pak. revisi Oke. oleh Yesus. Oke. Tidak revisi oleh Yesus. Saya lagi nggak usah nggak sedih. Coba sama saya apa supaya Apa kepanjangan dapatkan ini? apa? Akhirnya nggak menjawab Kita- ini Pak. Jangan terlalu kita- panjang lah. Orang Kristen tidak berada Biar- lagi di biar- bawah hukum biar- Taurat. Karena Semakin hukum Taurat itu Pak Oberto. tidak lagi berlaku, Iya, sudah iya, menjadi pelajaran. Iya Roma Pak, 15. saya nggak minta alasannya Oke. ya. Ya ini gini ya. Ya, harus ada alasan. Iya ntar dulu Pak. Iya. Saya kan belum nanya alasannya. Jadi Yesus itu taat hukum Taurat, Kristen tidak taat hukum Taurat. Saya nggak nanya kenapa kan nggak gitu. Jadi belum ditanya kenapa. Nah sekarang begini. Karena saya tahu akan ke sana larinya itu. Ya jangan langsung menjawab kalau belum ditanya Pak. Panjangan jadinya. Iya, saya tahu. Saya kalau Jangan bisa Antisipasi apa salahnya? Iya iya. Jadi Jangan gini ya. berasumsi. Sekarang Antisipasi. Sekarang kenapa Anda, nih terakhir nih sebelum ke Bang Juma saya tanya yang sama ya. Kenapa Anda tidak sama apa yang pernah dilakukan Yesus? Kenapa Anda tidak sama? Tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Siapa yang ngajarin Anda? Silakan. Oke, Yesus mengatakan kepada para muridnya, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, bukan aku yang aku perbuat. Matius 28 ayat 20. Apa itu beritanya Pak? Berita apa? Artinya bahwa Yesus tidak mengajarkan kepada para rasul bahwa orang Kristen itu harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Berada dalam dua sistem yang berbeda. Oke, Yesus berada baik. di bawah hukum Taurat, orang Kristen tidak berada di hukum Taurat. Oke. Jadi Anda mau menjebak, coba dengarkan dulu. Anda mau menjebak kalau tidak taat kepada hukum Musa sementara Yesus taat, berarti Anda ini apa? Karena kami berada di hukum Kristus. Iya. Jadi Allah berbicara itu ada sekuensinya, ada rangkaiannya. Ini yang harus Anda Oke, pahami. baik. Sumber daripada hukum Kristus itu siapa yang ngajarin Anda? Sebutkan nama. Hukum Kristus Dia sendiri hukum Allah Kristus kok. dari Allah. Ah, saya ulang Pak ya. Dari Allah. Siapa yang ngajarin Anda sumber hukum Kristus itu siapa?
Maksudnya bagaimana? Siapa yang mengajari Anda siapa yang mengajari Anda sehingga Anda tidak taat lagi hukum Taurat tapi hukum Kristus? Siapa yang ngajarin? Yesus. Yesus tadi. Matius, Oke, di mana? Baca Matius Coba 5. di mana Matius datanya Yesus Salim. mengatakan? Di mana datanya Yesus mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi? Itu tadi. Masih ingat, Gimana? aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat melainkan menggenapi. Kapan digenapkan? Saya tanya pada Anda. Oke. Itu di Matius 5 nomor 18, Pak. Aku Ayat datang 17 untuk sampai menggenapinya, tak satu titik pun, satu iota pun dihapus dari hukum Taurat selama masih langit dan bumi ini runtuh. Kan langit masih ada, Pak. Kenapa Anda menghilangkan hukum Taurat? Kenapa? Oke, boleh saya jawab sekarang. Ya Dan jangan, kamu, Pak, sekarang apa, besok aja. Lukas 16 Beda kok Lukas. Iya, dia sendiri mengatakan itu bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes. Oke, baik. Perhatikan di Jadi sana. menurut Artinya, Anda coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Saya mau jawab argumen Anda yang mengatakan bahwa langit masih ada. Kata langit di sana dan langit di bumi masih ada. Itu diartikan oleh Yesus itu adalah bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bahwa lebih mudah setitik langit satu iota. Hukum Taurat. Ya. Jadi kata sebelum langit di sana diartikan oleh Yesus. Coba Anda baca dalam ayat 17 Lukas 16 supaya Anda tahu. Ya, oke. Sepertinya ini Pak, gantian Pak ya. Sepertinya ini Anda berdua ini lebih pinter loh daripada Yesus. Apa iya Pak? Oh, bukan begitu. Anda jangan membuat suatu statement yang tidak pernah diaminkan. Siapa itu yang ngaminkan tuh? Anda jangan buat statement sendiri sementara saya tidak pernah membuat statement seperti itu. Anda jangan menyimpulkan. Itu sama dengan lancang namanya itu. Baik. Terakhir Pak, dijawab singkat Pak. Apakah sampai detik ini Anda mengikuti hukum Taurat? Bagaimana atau saya rubah? Apakah hukum Taurat masih berlaku buat Anda? Berlaku sebagai pelajaran. Sudah saya baca. Katakan tadi itu di awal Roma 15 ayat 4. Berlaku sebagai itu hukum Taurat itu bentar Pak. Hukum Taurat itu pelajaran atau perintah? Dan larangan. Pelajaran. Perintah. Ya sekarang ini adalah ajaran Kristus, hukum Kristus. Nah, saya tanya dulu kepada Anda. Gini Bang, hukum Taurat itu perintah atau larangan atau pelajaran? Bagi orang Kristen sekarang ini itu sebagai pelajaran. Roma 15 ayat 4. Jadi hukum Taurat itu bukan perintah lagi ya? Jadi hukum Taurat bukan perintah lagi? Tidak lagi. Tidak lagi. Baik. Kenapa? Jadi kalau mulai dari sekarang Bapak diberikan. Apakah 10 perintah Tuhan itu, Ten Commandment masih berlaku? Dari 10 hukum itu, hanya satu yang tidak diikutkan dalam prinsipnya. Contohnya hari Sabat. Coba dengarkan dulu, jangan langsung. Hari Sabat. Iya. Iya, hari Minggu diganti. Semuanya itu masih diulang. Contohnya, coba perhatikan ya. Iya. Dalam dipilih-pilih ya. Makanya katakan Anda tadi saya katakan itu tidak seperti ya dalam Yeremia, artinya tidak sama. Iya. Contohnya dikatakan dalam hukum Musa, jangan mencuri. Dalam perjanjian baru hukum Kristus, jangan mencuri, jangan mencuri lagi. Pak, langsung aja yang jangan dengarkan dulu. Bapak ini yang mana di 10 perintah Taurat itu yang Anda eliminasi, yang mana? Nomor berapa? Itu mengenai Sabat. Sabat. Anda ganti pada hari. Anda ganti pada hari. Hari Sabtu Anda ganti pada hari. Jadi Anda ganti. Jadi 10 perintah Tuhan Anda ganti menjadi hari Minggu, betul? Bukan. Ya kok bukan katanya nggak laku lagi tuh Pak? Bukan saya. Hah? Alkitab mengatakan itu, bukan kita. Jadi kita, makanya saya katakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Artinya kita pelajari itu, kita dapatkan dari sana. Jadi Anda jangan membuat satu statement yang tidak pernah kita katakan. Saya ini enggak Pak, siapa yang mengajari Bapak kuduskanlah hari Sabat menjadi Anda kuduskanlah hari Minggu? Siapa yang mengajari itu? Di dalam perjanjian baru bukan lagi hari yang dikuduskan. Dalam 1 Petrus 3:15 kuduskanlah yang mengajarin dia itu doktrin itu.
Oke. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, bukan menguduskan hari. Hari itu ciptaan. Oke, Anda jadi salah. Jadi 10 perintah Tuhan itu, Pak, bisa diotak-atik ya, Pak ya? bukan diotak-atik, diganti dengan yang lebih Oh, baik. diganti, bukan lagi diotak-atik, diganti. Baik, selesai. Wah, bukan. Anda tidak tahu. Diganti, Coba Pak. perhatikan ya. Tidak seperti itu bukan berarti diutak-atik. Artinya Oke, diganti baik. dengan yang baru. Oke, baik. Aku Udah akan mengadakan kesimpulannya. perjanjian baru. Anda yang tidak Baik, tahu. Pak Alberto. Baik, ini saya waktunya lama saya pakai. Saya kembalikan ke Bang Joma. Bang Joma mudah-mudahan mendengarkan tadi. Mohon diberi sedikit pencerahan, Bang Joma. Silakan Bang Joma lagi. Ambil alih. Iya. Jadi Ini penggenap gimana? hukum Taurat itu sudah disederhanakan oleh Yesus sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Oke. dan segenap jiwa ragamu. Dan kasihilah sesama Dan bunyi manusia. kepada semua manusia seperti dirimu sendiri. Itu saja. Oke, Nggak ada boleh yang enggak? bilang harus Boleh begini. tidak saya mengetahui, Bang, Betul. mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Kan perintahnya Siapa kasihilah bertanya? Tuhan Allahmu kan? Nah, dengan cara apa kita mengasihi? Iya. Mengikuti dan taat pada peraturannya. Nah, berarti peraturannya ada di hukum Taurat. Gimana cerita itu? Sementara aturannya oleh Paulus dikatakan itu adalah sampah. Gimana tuh? Gini, Eh, ya, izinkan saya bicara, dari tadi udah gatal saya bicara. Iya, silakan. Dengar dua orang ini saya, apalagi Nggak si Alberto begitu. ini saya dengar tadi Nggak begitu nyambung juga. dengan- Nggak begitu juga. masih enak Mengasihi Allah itu masih nggak enak harus saya- bilang Tauratnya bilang Masih begini, bilang begini. sabar Bang Ludi. Pak Guwait, silakan Pak Guwait. Terus dilanjutkan ke Gunda. Silakan. Lucu. Pakai Masih enak ayat-ayat saya ya, go with dengar, me. Bang. Pakai Masih- ayat-ayat, jangan cuma apa. Go with me. Masih saya lebih enak Bang Ludi ini ngomong ketimbang Alberto yang dari tadi. Seru ini topiknya nih. Apa? Jadi yang pertama itu hukum Taurat tidak pernah ditiadakan dan sampai sekarang Kristen itu masih mentaati hukum di bawah Musa. Ada yang protes berarti dia bukan Kristen. Iya. Digenapi. Nggak ada yang menghapus, digenapi. Anda pergi gak ke Yerusalem menurut hukum Musa? Pak Alberto, Jawab dulu itu. itu doktrin jangan terlalu kenyang kau makan, ya. Enggak, Anda tidak Itu saya paham 3 zaman saya Ya, sebutkan tadi. semua kalau Anda orang kalau berada di bicara bawah hukum tidak Musa, paham. kalau Anda berada di hukum Musa, dengar, Anda harus pergi ke Yerusalem. Kau itu diam dulu. Anda Kau harus- itu kebiasaan ngerocos langsung ngerocos. Itu host kasih mute dulu dia itu. Masalahnya Tapi- Anda itu tapi membuat host suatu dia dulu. pernyataan yang sifatnya memprovokasi. Itu maksud saya. Kau diam dulu. provokasi. Kau dengar dulu penjelasannya sampai selesai. Baru kau mau ngerocos Jangan di situ provokasi, sampai ya. mati pun. Berikan ayat, jangan sampai tidak ada ayat. Oi, Roberto, sabar, ditampung aja dulu. Biarin brother Go ngomong dulu. Ditampung aja dulu yang salah-salahnya. Silakan. Ya. Itu kalau bicara statement Kristen yang benar dong, bukan cuma dengan doktrin dan asumsi yang bicara. Sekalipun kau bawa ayat bukan berarti kau sudah bawa data. Iya. Jadi apa itu? Jangan Ayat sampai itu ada data ya? ajaran-ajaran yang salah tentang Kristen. Di sini saya nggak suka. Enggak. Jadi apa itu? Itu ayat-ayat itu bukan data, aneh ya. Itu ada harus jawab itu. Lah, saya belum bicara kau sudah kasih pertanyaan, kan lucu kau ini. Dibilang sabar. Ya. Mungkin silakan Gunda ini. Oh, Guwait. Silakan Pak. Iya, Oh, tadi Guwait. jadi hukum Taurat itu sampai detik ini tidak pernah ditiadakan. Yesus Digenapi. itu datang untuk menggenapi. Nah, benar kata Bang Ludia tadi. Makanya saya bilang saya lebih enak dengar penjelasannya Bang Ludia, sekalipun sedikit-sedikit ada yang apa, tapi masih enak dengar karena tidak mengandung unsur dari doktrin. Jadi seperti itu. Apa susahnya sih kalau memang benar seperti itu? Apa salahnya sih kita bilang oh iya ya, oh berarti ini harus begini ya. Jangan oh kita Kristen terus kita mau perdebatkan sampai udah salah pun kita benarkan, jangan. Itu banyak loh Kristen di sini yang dari tadi itu monitor terus itu sampai pada sudah ketawa-ketawa di bawah.
Bang Oberto saya tahu paling pintar lah. Tapi jangan kepintaran itu yang menguasai diri Anda. Sehingga asumsi-asumsi yang terjadi. Memaknakan satu paragraf Alkitab itu bukan seperti itu. Bukan cuma karena kepintaran Anda, tapi resapan hati Anda yang bicara. Ya. Jadi tolonglah, kalau Anda mau mengajarkan tentang agama Kristen, jangan seperti itu. Bicara yang sebenarnya. Ya sudah, silakan dilanjut. Cuma itu aja saya mau bicara. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran jelas sekali ya, ketetapan Taurat itu datang untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Fahusha biquwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Berpegang teguhlah, perintahkan kepada kaummu. Wahai Musa, berpegang teguhlah kamu kepada hukumku, dan suruhlah kaummu berpegang teguh juga kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan, kasih itu adalah mentaati segala perintah hukum. Yesua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia. Ini perintah. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, tadi saudara kita sudah mengakui. Mengasihi Tuhan Allah itu adalah mentaati segala ketetapannya. Berarti harus menjadi praktisi Torah. Baru lolos menjadi oknum yang mengasihi Tuhan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti perintahnya. Berpaut padanya. Berbakti kepadanya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tapi apa yang terjadi belakangan? Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sementara Tuhan mengatakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Yakni dengan cara mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati. Ulangan 6. Nah, kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Lalu kemudian di dalam Ulangan 4. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Jadi hukum-hukum ini, saudara-saudara, adalah hukum ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi untuk sekedar tidak melakukan hukum Taurat, Yesus tidak perlu mati di atas tiang salib. Kenapa? Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel aja. Ngapain dia harus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Kristen bukan Bani Israel. Gak perlu Yesus itu mati. Toh hukum Taurat ini hanya mengikat Bani Israel. Kalau Yesus mati, apakah hukum Taurat tidak mati? Apakah hukum Taurat berlaku untuk Kristen? Tidak kan? Ya tidak. Terus untuk apa dia mati? Oh, untuk menggenapi hukum Taurat. Lah, justru itu, untuk apa dia menggenapi hukum Taurat dengan cara mati? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk anak, cucu, dan keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda? Jadi untuk apa Yesus mati? Seperti orang Muslim. Muslim tidak mentaati syariat yang datang kepada Nabi Musa. Kenapa? Muslim Islam itu bukan Bani Israel. Terus kenapa harus ada orang yang mati demi untuk membatalkan hukum itu? Nggak perlu.
Jadi orang Kristen, saudara-saudara saya, tanpa Yesus mati pun hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Gitu. Nah, coba direnungkan lagi, coba direnungkan. Jadi, kalau Paulus mengatakan, kalau kamu mengharapkan hukum Taurat, kasih karunia itu ada keselamatan pada hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Loh, apa hubungannya dengan kematian Yesus dengan hukum Taurat? Tidak ada hubungannya. Justru kalau hukum Taurat dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Berarti berdasarkan hukum Taurat, Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus adalah orang yang suci. Nah, tetapi yang dijual oleh Paulus kemudian, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Maka Kristen hari ini mengatakan bukan lagi Sabat, kita hari Minggu karena kita bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi sunat karena kita bukan Bani Israel. Tapi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Nah, ini juga adalah satu buah pikiran yang saudara-saudara bisa renungkan. Silakan. Boleh saya jawab sekarang? Oke, jadi yang pertama. Oke, selamat malam. Silakan Pak Uberto atau Pak Autentiko. Ya, Anda mengutip tadi banyak sekali dari Perjanjian Lama, membuktikan bahwa Anda sebenarnya taat dan percaya. Tidak paham hukum Musa. Taat dan kirain saya tidak paham, Pak. Okay. Iya, silakan. Berarti ya, jadi pertanyaan saya sudah terjawab saya tanyakan tadi itu. Lalu timbul pertanyaan kedua. Anda berada di bawah hukum Musa atau di bawah hukum Islam saudara? Kan tadi saya sudah baca ayat ya, Pak. Ketetapan nanti Taurat dijawab, ya, nanti. untuk Musa dan kaumnya kan gitu, Pak. Iya. Ya, Maaf. Jadi maksud saya adalah kalau Anda mengutipnya berarti Anda percaya toh, karena Anda selalu tadi mengutip Perjanjian Lama. Itu maksud saya. Yang seterusnya, ketika Tuhan berbicara apa yang disebut dengan menjanjikan sesuatu, apakah dia lupa untuk menggenapkannya? Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 itu digenapkan persis di dalam buku Ibrani pasal 8. Lalu saya perhatikan lagi siapa tadi Go With Me mengatakan bahwa ayat-ayat bukan data loh. Pakai data kita. Soal Anda tidak percaya apa dikatakan oleh data itu urusan Anda, tapi jangan Anda membuat sebuah statement yang mengatakan bahwa orang Kristen kalau tidak taat pada hukum Musa bukan orang Kristen loh. Bagaimana kita mengikuti hukum yang bukan lagi bagian kita? Sudah dikatakan bahwa hukum Musa itu, hukum Taurat itu bagi orang Israel. Anda orang Israel bukan? Tidak kan? Lalu Anda paksakan itu untuk orang Kristen. Hukum Musa untuk orang Islam, orang Yahudi. Itu menurut Alkitab. Nah, seterusnya saya mau apa lagi tadi? Anda mengatakan mengapa Yesus harus mati? Yesus mati bukan karena Tuhan menyuruh dia mati. Kau baca itu karena data bukan dengan asumsi. Sampai detik ini Kristen itu masih menggunakan hukum Musa, Pak, yang digenapi oleh Yesus Kristus, Pak. Jangan pakai asumsi dengan doktrin-doktrin yang sesat kau. Go With Me, kamu bisa pelan nggak bicaranya? Kamu siapa sih? Iya, Dari tadi kamu ngomel-ngomel mulu kamu. Iya, sudah saya kutip ayatnya. Kamu siapa? Bang Handi, jangan motong-motong Bang Handi. Diam dulu, biarin yang lain dulu, Bang. Lanjut. Nah, jadi seterusnya Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh oleh orang durhaka atau orang berdosa, bukan karena Tuhan membuat itu seperti itu, tetapi melalui kematian Kristus Allah memakai itu atau mengubah keadaan melalui penumpahan darahnya. Seluruh manusia bisa diampuni dosanya kalau taat pada dia menurut Ibrani 5:8-9. Nah, lalu hukum Musa itu bukan lagi sebagai perintah bagi kita, sebagai pelajaran. Kalau kita di bawah hukum itu, kita harus pergi ke Yerusalem, membayar persepuluhan. Banyak sekali itu, 623. Jadi Anda harus pahami bahwa di dalam Alkitab, bahwa Allah berbicara tidak sekali, dia memakai rangkaiannya, dia memakai satu zaman. Contohnya diperkirakan bahwa hukum bapak-bapak itu, zaman bapak-bapak itu berlaku atau bertahan sekitar 2.500 tahun. Hukum Musa bertahan sekitar 1.500 tahun. Hukum Kristus sekarang ini sudah bertahan sudah 2.000 tahun lebih. Itu yang harus kita pahami. Kalau Anda hanya mengutip, semua orang bisa. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah rightly dividing the word of truth atau handling the right
the word of truth, handling right. Jadi jangan asal comot, asal kutip. Mengapa saya kata Anda tidak tahu? Karena Anda selalu mengutip tapi tidak ada relevansinya dengan apa yang kita bicara dalam konteks bahwa suaranya bahwa hukum Musa itu bagi bangsa Israel. Oke. Selamat malam. Silakan Gurunda Zuma. Ya, sudah. Saya coba menimpali boleh? Ya. Belum. Ya Pak ya. Terus ke Belum. Gimana Bang? Loh. Belum. Saya baru naik. Lanjut dulu Uti. Ya, tunggu dulu. UTHC dulu, silakan. Ya aku nggak mau ngomong apa-apa, aku lagi di jalan. Oh ya udah, silakan otentik. Oke, baik. Jadi saya setuju tadi, Bang Juma tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa Yahudi. Itu betul. Nah, coba kita ya, saya bacakan data-data yang mendukung. Nanti kita akan lihat apa pernyataan daripada Injil Perjanjian Baru tentang hukum Taurat itu ya. Coba kita cernain ya, saya baca dulu deh. Dari Roma pasal 3 ya, mulai ayat yang ke-19 ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami mendudukannya. Jadi dari ayat ini kita lihat jelas aturan mainnya sudah berubah. Kalau dulu orang diberikan hukum Taurat supaya mereka hidup di dalam kontrol Allah dengan melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Sekarang dikatakan bahwa orang manusia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Oke. Memang dahulu hukum Taurat itu betul-betul diberikan kepada bangsa Yahudi. Jangan. Habis tangan itu. Tetapi ke Gurunda. Allah itu kan bukan hanya otentik, Allah bangsa Yahudi. Bapak otentik. Dari bilang. Udah ya Pak ya, jangan panjang-panjang Pak, biar nanti bisa dijawab satu-satu. Oke? Aman ya? Saya lagi ceramah. Jangan panjang Pak, nanti ketiduran semua orang. Oke, lanjut Gurunda. Demikian minta dalil. Iya nak sayang, iya. Oke, saudara saya, coba Anda baca. Bentar Bang Jemak, mungkin Kores mau nyuruh aku ingetin YouTube kali ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa saksikan juga YouTube saya Muala Permanen TV ya. Oke, silakan Gurunda, maaf dipotong.
Iya, baik. Jadi, aduh, ribut-ribut sekali. Host, monitor host. Oke, makasih. Lanjut, Gurunda. Iya. Jadi gini, kalau saudara mengambil Roma 3 gitu ya, ini cerminan bahwa memang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ini selalu aja kemudian diremehkan, lalu kemudian dilucuti dengan ajaran-ajaran yang dikuatkan oleh Paulus dengan pernyataannya itu sendiri. Kalau Anda melihat di dalam data terakhir yang saudara baca, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Padahal di situ di dalam original teksnya hestemi. Hestemi itu artinya mengemukakan, menetapkan atau membayar, menangguhkan. Bukan meneguhkan. Meneguhkan itu menguatkan. Tapi itu tidak sesuai dengan original teks. Lalu kemudian di dalam kitab Roma yang saudara bawa, jelas sekali tertulis kalau Anda menyadari di data nomor 20-nya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba. Ini tuduhan, ini fitnah. Ini fitnah besar ini. Cuman karena Anda kudu terlanjur cinta kepada pengajaran Paulus, ya mau tidak mau melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini kebalikan dari yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23. Bahkan Ulangan 26 nomor 27. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan praktek maka terkutuk. Ini tidak, kebalik. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuhan sendiri mengatakan orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Jadi yang mana yang Anda tuhankan sebenarnya ini? Paulus atau Tuhannya Yesus? Sabar Bang, sabar Pak. Oke, siap. Sabar ya, nanti Anda tanggapi. Kita melihat, Bung, Ulangan 4 itu firman Tuhan. Roma itu bukan firman Tuhan. Tapi Anda kemudian lebih menjagokan yang bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang kukatakan? Aku tidak berkata menurut firman Tuhan, melainkan berkata sesuai dengan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Coba. Apa tujuan hukum Taurat dilakukan? Supaya orang hidup. Kata siapa? Kata Tuhan. Tuhannya Musa di dalam Ulangan 6. Makanya dikatakan, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi apa yang kuajarkan kepadamu. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Agar kamu hidup, maka kamu harus berpegang kepada hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan, tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Sebenarnya gini loh, Paulus itu tidak perlu nyentuh-nyentuh Taurat. Kalau alasannya hukum Taurat itu untuk Bani Israel, ya udah, ngapain nyentuh Taurat? Ajarkan aja ajaran barunya. Ngapain senggol-senggol Taurat? Taurat kan itu untuk Bani Israel. Sementara dia mengaku di dalam Galatia 1 dia diutus untuk non-Yahudi. Jadi nggak usah senggol hukum Taurat itu. Hukum Taurat adalah kehidupan bagi umat Bani Israel. Tapi untuk di luar Bani Israel tidak berlaku. Lalu kenapa disenggol? Lalu dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Loh, jadi yang mana yang benar? Firman Tuhan atau firman Paulus? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ya, Bani Israel hidup karena melakukan hukum Taurat. Selesai. Bani Paulus hidup karena tidak melakukan hukum Taurat. Selesai juga. Nggak usah dikawinkan. Nggak usah dijual-jual lagi Tauratnya orang. Karena hukum Taurat pun tidak diakui oleh teman Kristen, tidak dilakukan. Cuman digenapi katanya. Padahal original teksnya bukan menggenapi di situ. Kematian Paulus, dikatakan, jika demikian adalah kami membatalkan hukum Taurat karena iman. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, katanya. Tetapi kami meneguhkan. Meneguhkan di sini original teksnya itu bukan seperti yang
terjemahannya. Hestemi itu menurut catatan pengajaran terjemah dalam original teksnya itu dikatakan membayar, menetapkan, mengemukakan atau menanggungkan. Kamilah yang menanggungkan. Nah, hebat Paulus ini. Demikian, silakan. Oke, jadi Ya, saya perhatikan dari tadi Anda ini saya paham. otentik ya. Anda ini Ya, silakan Pak. selalu menyalahkan Paulus, menyalahkan ini. Saya Bang Suma bukan Bang otentik. Salah saya Bang Suma, Bang. Bukan maksudnya saya bilang sama Bang otentik saya dulu, itu yang maksud saya. Jadi Anda tidak berhak mengatakan seperti itu. Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Jadi Anda hanya memakai asumsi-asumsi. Betul bahwa hukum Taurat itu bagi orang Yahudi, bukan berarti Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu bisa dibatalkan oleh iman. Karena apa? Hukum Taurat itu adalah penuntun. Coba baca nanti Galatia 3 ayat 9 ayat berapa? Ayat 16 sampai 20 sampai ayat berapa itu? Ayat 26. Dikatakan tujuan hukum Taurat adalah 3. Yang pertama bahwa untuk penuntun sampai Kristus datang. Ingat itu. Jadi dia tidak merusak hukum Taurat. Dan yang kedua bahwa semua manusia di bawah kuasa dosa. Yang ketiga supaya ada mengontrol ataupun supaya mereka itu perbuatan mereka itu terbukti salah. Karena apa? Betul bahwa tanpa hukum tidak ada dosa. Apa salah itu? Tidak pernah ada dosa, tidak ada pernah kesalahan tanpa ada hukum. Itu maksud daripada Paulus. Hukum manapun itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda adalah, ya, yang saya lihat dari tadi Anda selalu menyerang Paulus. Pertanyaan saya adalah, ya, atas dasar apa saudara mengatakan bahwa orang Kristen itu mengikuti ajaran Paulus dalam konteks bahwa dia yang membuat itu ajaran itu? Jadi Anda banyak mengutip itu hukum Musa. Itu berarti Anda memakai itu sebagai Paulus tidak pernah merusak itu loh. Jadi Anda tidak paham itu saya katakan tadi karena Anda comot sini comot situ. Tiga kali Allah berbicara menurut Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Various times dikatakan. Various ways. 3 itu melalui zaman bapak-bapak itu patriark itu dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Zaman yang kedua dari bangsa yaitu hukum Musa, yaitu dari mereka keluar sampai Yesus disalibkan. Nah, sekarang tuh manusia hidup di bawah hukum Kristus. Jadi Yesus dikatakan menurut Ibrani 9:15 adalah pengantara dari perjanjian baru. Dia tidak mungkin dia berada diperintah oleh hukum dia, dalam arti dia berada di bawah hukum Musa. Tidak mungkin orang memakai dua hukum yang berbeda di zaman yang sama. Itu harus dipahami. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu mengikuti Paulus atau mengikuti Tuhan, dari Pak Oke, karena itu ada sekuensnya Tuhan berbicara, itu yang tidak Anda pahami. Itu maksud saya, bukan berarti saya katakan Anda bodoh, bukan. Maksudnya adalah ini saya ajarkan. Kalau Anda punya argumen, mari kita uji. Baik, saya ditanya Pak ya. Argumen Anda. Oh ya. Iya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan dari Pak Oberto langsung ke bentar Pak Otentik kabar karena ada pertanyaan dari Pak Oberto. Silakan Pak Guru Nazmi. Bentar Bang ya. Ya oke. Jadi gini Pak, yang Anda harus pahami, hukum Taurat, kitab Taurat diajarkan langsung oleh Musa, itu hukum Taurat. Hukum Kristus juga diajarkan langsung oleh Kristus. Anda menjadi Kristen, hukum yang Anda anut bukan hukum Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Hukum Kristus itu adalah hukum yang dari mulut Yesus langsung. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu pengajaran Yesus, itu hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan Tuhan atau di kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu hukum Kristus, Pak.
Yang Anda maksud hukum Kristus itu hukum Paulus. Anda mengatakan saya comot-comot. Saya sudah buktikan dari tadi, Pak. Udah kubuktikan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang tidak membenarkan orang yang taat kepada ketetapannya. Tuhan yang mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau ini bukan sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang bisa benar, orang bisa menemukan hidup ketika mereka mendengarkan ketetapan peraturan yang diajarkan oleh Musa untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Ulangan 4:1 perikop coba Anda baca. Jadi Tuhan yang dijual oleh Paulus ini Tuhan yang mana? Yang tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat. Makanya aku bilang tadi, Pak, Paulus itu harusnya nggak usah nyenggol kitabnya orang. Cukup aja dia mengaku rasul atau apostolos untuk non-Yahudi. Selesai. Ngapain dibatalkan hukumnya orang? Hukumnya orang adalah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Ulangan 6 coba Anda lihat. Inilah perintah. Coba, ini perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kamu, di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, agar lanjut usiamu, agar engkau hidup. Paulus datang belakangan. Sudah. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Saya mau bertanya, Pak, supaya kita nggak ngambang, kasihan teman kita yang lain. Tolong Anda jawab, apakah menurut Tuhannya Nabi Musa tidak benar orang yang melakukan hukum Taurat? Jawab. Ingat Roma 3 nomor 20, sebab tidak seorang pun, kata Paulus, yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah menurut Tuhannya Musa berdasarkan hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Tuhannya Nabi Musa? Nah, sekarang Anda pikirkan, silakan. Oke, jadi Silakan, Pak. dari tadi Anda selalu membuat itu bahwa Paulus nyenggolnya. Bukan menyenggol ya, Anda salah membuat pernyataan. Betul bahwa Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu bagi orang Israel. Setuju 100%. Anda katakan bahwa apakah pertanyaan tadi yang mengatakan apakah apa tadi pertanyaan terakhir itu yang mengatakan bahwa melanggar hukum itu salah. Kan itu katakan tadi. Selama hukum itu masih Pak Roberto, nggak begitu pertanyaannya. Saya potong dulu. Apa tadi, bagaimana? Saya potong dulu. Diulang pertanyaannya Bang Juma. Pertanyaannya diulang Bang Juma. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Menurut Tuhannya Nabi Musa, apakah orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak benar? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Sebab, menurut Paulus, dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 20, untuk orang-orang Roma suratnya ini, bukan untuk orang-orang lain, orang Yahudi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mana yang benar? Apa betul Tuhannya Nabi Musa tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Tauratnya? Silakan. Ya, itu kan sudah saya jawab dari tadi, Pak. Cuma Anda tidak perhatikan. Nanti Anda tersinggung lagi. Allah berbicara dalam 3 cara. Melalui bapak-bapak, melalui Musa, dan melalui Kristus. Itu menurut Ibrani 1-3. Jadi, selama hukum Musa itu berlaku, belum digenapkan, siapapun melanggar itu mati, dilempar dengan batu. Tetapi dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala. Dan Bang Handi, diluruskan lagi, Bang. Ya, Iya. Nggak begitu pertanyaannya, Bang. iya, saya mengerti, sudah mengerti pertanyaan, sudah saya tulis di Kalau sini. nggak mengerti, kenapa Anda nggak menjawab yang lain? Bisa diulang lagi nggak pertanyaannya, Bang? Apakah orang yang melakukan hukum Taurat disalahkan oleh Tuhan di dalam? Nggak begitu, diulang lagi Bang Juma, nggak begitu, diulang lagi Bang Juma, diulang Coba lagi. baca. Udah pas itu, udah pas. Nggak begitu. Jadi Menurut poinnya Musa, adalah kalau tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Elohim oleh karena orang itu melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus.
Apakah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Elohim tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Jawab, silakan Pak. Sudah. Tidak berlaku lagi untuk siapa mau disalahkan tidak berlaku, hukumnya tidak berlaku. Coba. Atau gini, saya persingkat ada pertanyaannya Pak. Gini Pak, izin Pak. Bukan soal berlaku nggak berlakunya. Sini saya persingkat pertanyaannya ya. Nggak mau jujur dia Bang Andi. Iya, saya persingkat dulu. Di zaman Musa, dengerin Pak. Dengerin dulu Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaan dulu Pak. Apakah di zaman Musa orang melakukan hukum Taurat itu benar atau salah? Selama tidak di bawah hukum Musa. Saya ulang Pak pertanyaannya ya. Ini bahasa Indonesia loh. Di zaman Musa, orang melaksanakan hukum Taurat benar atau tidak? Benar itu. Benar. Oke, sekarang. Oke, stop. Sekarang saya tanya. Sekarang. Oke. Dengerin dulu Pak. Di zaman Paulus melaksanakan hukum Taurat benar atau salah? Melakukan hukum Musa. Iya. Tidak benar. Tidak benar Bang Juma. Benar udah. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi buat dia Bang Juma. Selesai. Iya, memang benar. Ya, bukan begitu. Bukan begitu. Apa yang telah tertulis dahulu bukan begitu. Sebagai pelajaran. Learning and Gini, Pak, teaching ini two different things. Oke. Itu yang gini, tidak Pak. dipahami. Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun. Berarti dari zaman Musa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Anda tadi sudah mengakui orang yang hidup di zaman Musa melakukan hukum Taurat adalah orang benar. Ini Paulus bohong atau tidak? Paulus tidak bohong karena apa? Dia berbicara melalui berarti tidak ada orang berarti tidak dibenarkan orang yang melakukan hukum Taurat oleh Tuhan. Di zaman sekarang, di zaman enggak, bukan masalah zaman ini, Pak. Loh. Coba lihat ini. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi gini penjelasannya. Saya coba. Saya tanya sekarang sama Anda. Kasih perspektif. Coba dulu. Coba saya tanya sekarang. Perspektif yang berbeda. Orang yang hidup taat melaksanakan hukum Taurat itu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Benar selama benar. Berarti ada orang yang benar. Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar. Kasih saya dong kesempatan. Bentar Pak Otentik, bentar. Yang tidak Anda pahami adalah bahwa saya lagi yang tidak paham. Pernyataan itu berlaku sampai sekarang. Itu yang tidak Anda bukan pahami. Sampai sekarang. Dari zaman Musa ke zaman Paulus, apakah Tuhan tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Tidak ada zaman Paulus, zaman kekristenan. Begitu ini zaman Paulus, ini surat-suratnya Paulus ini, Pak. Iya, tolong ke zaman Paulus. Tolong jujur. Tuhan mengatakan orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan terkutuk. Berarti orang yang melakukan hukum Taurat hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat? Dibenarkan. Coba jawab ya. Nah, dibenarkan. Tapi kenapa Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena taat kepada hukum Taurat? Karena zaman itu tidak berlaku lagi. Loh, ini bukan masalah. Ini bukan masalah berlaku atau tidak berlaku, Pak. Udah. Saya rasa Bapak paham kok. Ya, silakan. Gak mau jujur nih Oberto nih. Nanti tunggu dulu sebelum bertanya. Gua mau bertanya dikit. Kenapa di zaman Musa nggak diajarkan pertobatan ya? Diajarkan, kenapa tidak? Di mana? Halo. Halo Teh nanti ya. Jangan kamu begini, jangan kamu begini. Udah ngantuk gua dengar. Pertobatan itu. Itu bukan itu. Oh, jangan larangan, bukan tobat. Mending kasih otentik yang bicara biar kalian. Bagaimana orang bisa tobat tanpa ada larangan? Coba saya tanya sekarang. Enggak, kalau dalam Islam kan diajarkan nih, misalnya ketika Nabi Adam berbuat dosa maka Allah memberikan kalimatnya agar Adam bertobat dengan kalimat tersebut. Itu diajarkan kalau dalam Islam. Kenapa dalam hukum Musa nggak ada tobat ya? Tidak ada. Kenapa mereka itu di zaman Musa, di zaman para nabi itu juga banyak sekali orang itu berkabung, bertobat. Kalau orang berdosa di zaman Musa dia ngapain? Bang Oten bantu jawab aja Bang Oten. Silakan. Suruh bertobat itu tadi sudah jelas. Di mana? Nggak ada dalilnya, lu tuh ngarang-ngarang aja. Loh,
Bang Somad itu Kalau mau jawab otentik, baca yang sesuai dengan pertanyaan Bunda tadi, Roma 3:20 dibaca lagi, terus kamu jawab. Iya. Silakan. Iya, kasih otentik aja yang jawab. Jadi tadi pertanyaannya Oke, Bang silakan, Juma, otentik. apakah di ulangan itu, apakah Allah tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Gitu ya kira-kira ya. Ya. Jadi Otentik jawaban Roma untuk itu 3:20, jelas. sebab tidak seorang pun yang Iya, dapat nanti akan dibenarkan. nyambung ke sana. Tenang, Bro. Iya, makanya saya bilang ke Bapak, baca dulu Bapak, sebab tidak seorang pun Kan yang dapat saya sudah baca dibenarkan itu. di hadapan Allah. Itu. Oke, saya Terus baca lagi. Tidak seorang pun ini. Sebab Berarti tidak seperti- seorang tidak pun lihat. yang Udah dapat baca, Bapak ini. dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi gini, saudara-saudaraku. Memang hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Musa kepada bangsanya, bangsa Israel, untuk betul-betul dilakukan dan diajarkan kepada anak-anak mereka. Itu hukum yang baik. Itu bukan hukum yang jahat atau buruk, tapi itu hukum yang benar-benar baik. Ya. Dan mereka diminta oleh Tuhan untuk melakukan hukum-hukum itu. Bapak, Tetapi ini masalahnya jawabannya apa ini? adalah standar Otentik. kebenaran Tuhan terlalu jauh untuk dijangkau dengan Pak, melakukan bunyinya hukum-hukum gini Taurat Bapak, itu. sebab tidak seorang pun, tidak Makanya- seorang pun yang Bapak Iya. dengar dulu, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, Betul. ya, karena Jadi melakukan dikatakan gini, hukum Taurat. Ini kata-kata Paulus. pemahamannya Sebab tidak gini seorang bro, pun. pemahamannya gini Berarti bro. tidak ada seorang pun Kita nih. boleh, Itu. kita begini Begini aja pemahamannya. pertanyaan singkatnya ya, di zaman begini aja Dengar deh. dulu. Kristen sekarang Dengar dulu, kalau nanti bicara. melaksanakan hukum Taurat, saya ulang ya, Kristen sekarang kalau melaksanakan hukum Taurat benar atau tidak? Itu aja. Gini kan jawabannya. Tidak benar. Boleh kita melakukan Tidak hukum benar. Taurat karena ada hukum moral. Hukum moral itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu Itu aja. kita harus tetap Berarti lakukan. Itu namanya hukum moral. Totalitas apa di totalitas atau Tetapi diseleksi? hukum-hukum yang lain seperti hukum seremonial, Oh, dibagi-bagi, apabila dipilih-pilih yang kamu nyaman. berdosa, kamu Udah, harus Bang Juma, mempersembahkan dipilih-pilih yang korban-korban nyaman. bakaran. Udah. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Mas Sidik. Jadi Ya, maksudnya Jadi Anda ini pilih-pilih yang nyaman. Ya udah selesai jawabannya Bang Juma. hukum Nggak lagi. seremonial. Ini Kak, Hukum Saya cari di mana moderate kita dulu, membayar cari dosa moderate. kita sendiri itu sudah tidak berlaku. Guru Nda mau lanjut Sekarang lagi? Dosa kita adalah Kristus Lanjut oleh deh, lanjut deh, pengorbanannya. Itu Ya udah, yang aku berlaku pengen topik sekarang. baru. Tapi aku pengen topik Ya, baru. Tunggu saya Nggak selesai usah dulu dulu, dong. belum selesai ini. Tetapi hukum moral Oh, iya. itu tetap Selesaikan kita dulu. bisa lakukan. Tetapi masalahnya Ya. manusia itu tidak sempurna melakukan hukum Taurat, makanya dikatakan di Roma 3:20 itu. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya ya, saya baca ya biar lebih jelas. Therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather through the law we become conscious of sin. Ada kata no one will be declared righteous. Tidak ada yang bisa dikatakan benar melakukan hukum Taurat itu, walaupun kita melakukan itu. Tidak ada yang sempurna. Tidak dibenarkan di situ Sebagaimanapun Pak usaha ditulis. kita manusia, tapi tidak ada yang mencapai standar kebenaran yang Tentu nggak baca ditetapkan oleh data Allah deh. itu. Jadi Iya, nggak baca data Bapak ini. Baca data Ini Paulus dong, mengatakan, sekarang. walaupun di zaman Musa iya, ini baca seperti data. Bang Zuma mengatakan tadi, jadi di sini dia katakan begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Iya, Allah. Jadi bentar dulu. Jadi bukan itu maksudnya. waktu di Tenang zaman dulu Musa kau juga orang yang sini. melakukan Dengar hukum dulu. Torah itu tidak dibenarkan oleh Paulus, gitu loh. Bukan itu, bukan Loh, maksudnya ini si bunyinya. Paulus nggak boleh melakukan itu, bukan. Nah, Makanya ini saya tidak bacakan dibenarkan di hadapan bahasa Allah Pak kata Inggrisnya. Paulus, gitu loh. Coba suruh Makanya baca dulu. kita Otentik, perlu Pak. Izin baca gini, Pak. original Biar nggak teksnya. melebar, baca dulu, kasih data dulu. Dengerin dulu orang baca Pak. Baru Anda renungi dulu. Ya, saya dengerin baru ya. Anda berpendapat. Dengerin ya. Ya, baca. Saya bacakan bahasa NIV-nya ya, Enggak, dan bahasa baca, Inggris Pak. mungkin Jangan, Indonesia mendekati aja, Pak. bahasa Indonesia original aja. teksnya. Indonesia aja Bapak, LAI Indonesia aja Pak. LAI. Ya, Otentik, supaya kita otentik. melihat pembandingnya. Baca Therefore, aja no Pak one will be itu, declared Bapak ini righteous. gimana? Jadi LAI Tidak ada yang salah. bisa dibenarkan. Tidak ada yang bisa mencapai standar kebenaran Allah yang di dalam hukum-hukum Taurat itu nggak ada.
Dia udah coba Semuanya baca. kesempurnaan kita nggak ada yang mencapai kesempurnaan yang diharapkan Allah itu maksudnya. Aduh, dipelintir lagi. Jadi sekeras apa? Ini aku kasih bahasa awam ya. Ini aku kasih bahasa awam. Iya. Ini aku kasih bahasa awamnya ya. Roma 3:20, Paulus tuh ngomong kayak gini. Jangan mentang-mentang lu pakai hukum Taurat, lu bisa disebut orang bener, gitu kan ya? Iya, kalau dibalik, Gitu. siapapun yang melaksanakan hukum Taurat tidak benar gitu. Bukan begitu, itu. coba dengar Loh, kok bukan itu? Orang masih Indonesia Bukan begitu. Paulus tidak melarang, bahkan Paulus menyebutkannya tadi di ayat 100. Ini bukan larang-melarang, ini Paulus menjudge orang-orang yang menjalankan hukum Torah itu tidak benar. Iya. Tidak dibenarkan gitu loh. betul menjudge betul. Tidak mencapai standar, tidak bisa dibenarkan. Aduh, dibaca lagi. Jadi Ada Paulus di- daripada itu Musa nih ya. Stop Ya, dulu, saya karena stopkan ayat dulu. 31, Biar nggak debat kusir, saya stop dulu. Biar nggak debat kusir, saya stop dulu. Dibaca datanya Pak Sidik. Biar jelas ini barang. Ya, jadi gini, Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Torah. Itu ini kata Paulus gitu loh. Artinya adalah Saya nggak balas- siapapun saya tidak menurut menerangkan. Paulus, siapapun yang melaksanakan hukum Taurat itu namanya tidak benar. Nah, ya coba bandingkan ya. Kalau kita bikin kalimatnya nggak usah lu seperti ini, coba bandingin, iyain membandingkan aja udah. Siapa yang nyuruh Sebab bandingin? tidak seorang pun yang boleh melakukan hukum Allah. Itu beda, itu larangan. Tapi ini apa? Paulus tidak melarang orang melakukan hukum Taurat, tapi tidak bisa dibenarkan karena itu. Nggak ada yang Kok memenuhi dilawan standar. sendiri data atau apa? Bapak. Iya, ini gini Itu loh, maksudnya. bukan soal boleh nggak boleh. Ini aku masuk ya, bukan soal boleh nggak boleh. Di sini Paulus sotoy gitu, nggak ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat gitu loh. Iya, Tuh, nggak lari dibenarkan gitu loh. banget lo. Termasuk Jadi, Musa, Yesus. Bukan saya begitu. mau bicara dulu sedikit. Nah, kan kalau pakai bahasa gitu langsung ngerti dia kan, langsung astaga dia. Lama-lama tak bacain Saya 1 mau bicara Korintus dulu. 4:10 nih. Lu ngaco lo. Lu nyerang Paulus karena Saya mau terlalu bicara. nggak suka gitu. Loh, itu yang tertulis kok serang Bapak ini gimana sih Bapak? Waduh. Apa yang Anda katakan ini dari Roma itu betul. Iya Saya betul, percaya. sampai Musa pun tidak dibenarkan, sampai Yesus pun dikatakan gitu loh. Malah di Nah, sini coba tertulis ya, kalau dengarkan Anda dulu. justru oleh karena Dengar dulu, hukum dengar Taurat dulu. orang mengenal dosa loh. Gitu loh. Iya. Saya baca ulang ya, saya baca nih. Sebab saya tidak menjelaskan dulu, saya seorang menjelaskan pun dulu, saya yang jelaskan. dapat dibenarkan di hadapan Iya, nggak ada yang Allah oleh Iya, karena dan melakukan, masalah. dengerin dulu biar dengar paham. dulu Pak, dengar. Kita omongin cabe, Anda jelaskan bensin, nggak nyambung. Diulang, dengerin baik-baik bahasa Indonesia. Sebab tidak seorang pun yang dapat Ampun deh. dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena Coba kau renungkan justru ayat itu. oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Identik Paham ini ya? Paham ya Pak? Betul, Paham ya? betul itu, betul. Oke. Iya. Ya, Ini, saya setuju dengan itu. Ya kalau Ya. setuju Jadi, artinya saya setuju juga. Kalau Roberto, yang- kalau yang Anda gagal. setuju, mulai detik ini Bapak jangan lagi menyebut dan melakukan hukum Taurat. Setuju? Kenapa Anda melarang itu? Karena itu Nah, ini pelajaran. Paulus yang ngomong. Loh, Paulus nggak karena Anda melarang. tidak melihat aspek waktunya. Kapan dikatakan Paulus Oh iya, itu ada oh iya. orang mengerti. Seandainya Jadi Paulus nggak berlaku mengatakan itu lagi. di zaman Musa, perhatikan seandainya dikatakan itu di zaman Musa, salah, tapi itu aspek waktu itu dikatakan Paulus sesudah Yesus mati. Jadi Anda Ya udah sekarang kan melihat Yesus sudah itu. mati. Bang Iya, Andi, dengan matinya sebagai itu manusia, Paulus itu berarti- hidup di zaman Musa. Iya, tapi dia menjadi orang Kristen. Tak kan? ada selama. Ya saya lalu. Coba saya tanya, Mati tanya balik. sekarang, Merasa nih. Adam itu manusia tidak? Jadi gini Bapak, Oh. Bapak Ada gini, manusia kita tidak? sesuaikan. Coba dulu. Bentar Ada dulu, manusia bentar tidak? dulu Bapak. Kita Kita ikut retelex gini. Kalau poin kedua, karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Nah, jadi ini identik ini tentang penebusan dosa ini yang akan diajarkan oleh Paulus di dalam Roma 12:13. Ini identik ini Pak. Karena justru oleh hukum Torah, bukan di situ hukum maksudnya, Taurat bukan itu. orang mengenal dosa gitu loh. Padahal di dalam hukum Torah Bukan di itu situ maksudnya.
Bapak, di dalam perjanjian lama itu anak menanggung dosa sendiri, bapak menanggung dosa sendiri. Nah, ini yang diajarkan Paulus yang tentang karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Jadi dia ini memang tidak dibenarkan ini menurut Paulus ini, karena dia akan mengajarkan apa penebusan dosa dari Adam gitu loh. Gampang sekali kok bahasanya ini. Iya, Bapak ini. Melakukan hukum Taurat. Ini ya, dengerin dulu Pak. Setengah detik. Menurut Paulus, melakukan hukum Taurat tidak benar. Hukum Taurat itu mengenal dosa. Udah selesai. Ikut cuma gitu doang sih, anak bocil Anda juga bisa, tidak bro. melihat aspek waktunya. Coba perhatikan dulu ya. Dari tadi Kok ada waktu sih Pak? Kok waktu kok nggak pakai timer Loh, ini? iya. Dengerin dulu. Kok pakai timer? Coba saya tanya Pak. Oh iya, pakai time waktu. Various time istilah dikatakan di sana. Perhatikan ya. Kita setuju bahwa Adam itu manusia bukan? Coba ini perbandingan supaya ada. Kok larinya ke Adam? Mabela ladai ke Adam. Coba lihat dulu. Ini sebagai perbandingan. Ya, Kalau kita katakan bahwa hukum Taurat itu berlaku kepada seluruh manusia, berarti berlaku juga kepada Adam. Begitu kira-kira kan? Ya, Itu kan? Nah, bagaimana Adam taati itu hukum Taurat, sementara dalam hukum Taurat ikan apa dikatakan? Hormatilah ayah dan ibumu. Iya. Anda lihat nggak kekondolan dari kata yang Anda pertahankan tadi Roma 3 itu? Aduh, Pak Alberto kemana-mana ya. Kata semua orang itu saya persingkat aja Pak, biar nggak muter-muter. Kepada Alberto terakhir. Kepada semua manusia. Ya. Biar nggak muter-muter. Sebentar, Pak Alberto izin, lanjut Bang Handi. Dengerin Pak Alberto. Ya, Menurut Pak Alberto, hukum Taurat sampai detik ini menurut Anda masih berlaku atau tidak? Tidak. Ya udah, selesai. Pakai hukum. Ingat ya? Iya, artinya menjelaskan sebuah pertanyaan tidak. Ya udah, tidak. Saya nggak minta alasan. Udah, stop. Kenapa? Tidak. Mengapa? Autentik. Udah, Pak Alberto. Saya tanya lagi. Pak Alberto, sebentar ya Pak Alberto ya, biar nggak bertabrakan. Pak Autentik silakan. Saya tanya dulu. Ya, Pak Autentik silakan ya Pak ya. Itu ada Menurut Pak Autentik, Sebentar Pak Autentik, belum Pak Autentik, silakan Bang Handi. Menurut Pak Autentik, apakah hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak? Silakan Pak Autentik. Oh, iya kalau kita perdalam begini, hukum Taurat yang mana? Jawab dulu, berlaku atau tidak? Jawab dulu. Tapi kalau hukum moral, ada namanya hukum moral. Itu bagian dari hukum Taurat juga. Itu berlaku. Hukum moral itu berlaku. Tetapi bukan hukum moral itu lagi dasar penghakiman bagi orang yang percaya kepada Bukan Kristus. itu pertanyaannya, Pak. Pak Autentik. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaan begini Pak ya, apakah hukum Taurat menurut Anda sebagai Kristen masih berlaku sampai saat ini? A berlaku, B tidak? Ya, hukum moralnya berlaku. Hukum moral itu hukum Taurat atau tidak? 10 hukum Taurat itu, 10 hukum itu berlaku. Oke, begini saja. Apakah Tapi hukum Anda seremonial enggak lagi. Apakah Anda memilah-milah hukum Taurat? Karena memang begitu pembagian hukum Tauratnya, bro. Oke, memilah-milah. Hukum Taurat Yang mana itu yang ada dibuang? pembagian. Sebentar. Yang mana yang dibuang, yang mana yang dipakai? Hukum seremonial stop. Stop. Apa itu seremonial? Hukum korban-korban bakaran, hukum korban-korban penghapus dosa, hukum-hukum itu seperti itu, korban-korban bakaran itu. Penyembelihan hewan seperti itu. Oke, yang mana yang berlaku? Hukum moral. Apa itu, seperti apa? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Kalau itu sip. Kalau itu jangan membunuh, kenapa Anda biarkan Yesus dibunuh di tiang salib? Oh, saya nggak membiarkan, bro. Saya belum lahir waktu itu, bro. Tapi kenapa Anda percaya? Karena itu fakta sejarah, bro. Berarti itu tidak berlaku juga. Jangan membunuh. Boleh membunuh. Yang sudah terjadi. Boleh membunuh atau tidak? Boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh membunuh. Tapi kenapa Anda mengiyakan Yesus dibunuh? Kalau tidak boleh membunuh, kenapa Anda mengiyakan, mengimani Yesus dibunuh? Yesus itu bukan dibunuh dalam pengertian manusia mengambil nyawanya, enggak. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya, bro.
Jadi Yesus Di tidak mati. mana hukum Taurat menyerahkan nyawa gitu? Gimana? Di mana? Bukan di hukum Taurat. Kalau kita bicara tentang penyaliban, Capek deh. sebenarnya Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawa. Yesus mati apa tidak? Lanjut, Bang. Bang, Dia otentik berkuasa Yesus. menyerahkan dan Dengar dulu, mengambil Bang, nyawanya, Bang, bro. Bang, Bang, Jadi itu bukan kisah pembunuhan, bukan. Bang. Jadi Ya. ini Yesus mati atau tidak, Pak? Pak otentik maksudkan. Ya. Diam dulu Pak Roberto. Saya sama otentik Yang dulu. dimasukkan, Yesus Pak. mati itu Pak, apa tidak? Ya, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ya udah, kenapa Itu Anda aja. percaya pembunuhan sedangkan Anda masih berlakukan sekarang? Saya tidak membenarkan pembunuhan dan saya juga Berarti mengecam Yesus tidak pembunuhan. mati disalib. Mati dia disalib. Faktanya dia Berarti mati. Anda mengiyakan Itu pembunuhan. kesimpulan yang keliru itu. Tidak. Kok begitu kesimpulannya sih, bro? Lah, gimana Sembarangan sih? ambil kesimpulan. Ya. Saya tidak membenarkan pembunuhan, tetapi faktanya Yesus mati, betul, gitu loh. Tapi Anda mengimani Tapi- Yesus mati kan? Mengemani dong, tapi bukan menyetujui Iya. pembunuhan. Beda, itu dua hal yang Oke, berbeda. baik, pindah ke Gimana topik. sih? Coba baca Efesius 2:15, Bro. Coba apa makna Yesus mati di tiang Nah, salib? kita- Efesius 2:15. Ntar dulu, Berto, Berapa? kamu nggak punya data. Efesius 2 nomor 15. 2:15. Bentar ya. Punya data bagaimana? Oberto, nanti lu sama gua Oberto. Kau percaya? Kita berdansa nanti. Efesus 2 ayat yang berapa itu? Waduh, waduh. Jangan, musiknya jangan deh. Musiknya jangan Lagi live nggak boleh. Oke, saya baca ya bro ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, masalahnya Oke, apa, bro? pertanyaannya dulu ya. Saya tanya dulu kepada Anda. Ya, Apa yang dibatalkan di sini? hukum Taurat, hukum-hukum seremonial. Oke, baik. Gara-gara apa dibatalkan? Sebabnya? Karena kematiannya sudah Oke, membayar baik, semua. Baik. Artinya tuntutan dengan hukum matinya itu. Yesus, segala perintah hukum Taurat tidak berlaku karena sudah dibatalkan. Betul apa betul? Ya, karena kematian itu maka sudah tergenapi, sudah selesai, terlunaskan. Nambah lagi. Bukan, Nambah itu lagi. memang begitu. Jangan suka nambah-nambah. Kan Yesus menggenapi. Saya tergenapi, baca ya. artinya sudah tidak berlaku dia. Dengerin Pak Otentik. Yesus mati. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Dibatalkan oleh Paulus. Segala perintah ketentuan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Ngerti nggak arti kata segala, Pak? Ya, saya Kata setuju. segala maksudnya apa? Ya itu semua perintah dan ketentuannya. Ya Yang saya udah, bilang tadi, termasuk hukum yang Anda lihat tadi seremonial itu. Artinya di sini yang benar adalah Oberto, segala perintah hukum Taurat tidak berlaku sampai saat ini. Anda ini mendua. Bukan mendua, kan Ya, kita jadi- bisa pisahkan Ya. dong. Ya, Oberto jadi- ketawa dia. Mana yang hukum moral, mana yang hukum Mungkin seremonial, mungkin itu ada dua Ini di sini. udah segala Seperti itu, itu, Pak. bro. Kata segala Bro, itu otentik, artinya bro, tanpa otentik, kecuali. Bro otentik salah. Ya, Itu. Salah otentik ini. Omelin Pak Oberto. Salah otentik. Coba dulu. Coba. Ya aku Bang Andi parah banget. orang nggak apa-apa. Jadi- Aku terbuka. Aku nggak selalu harus mengatakan aku benar enggak. Coba kita dengar aja. Tiga zaman yang saya katakan itu harus kita lihat kapan berlakunya. Jadi ketika Anda mengutip misalkan dari perjanjian lama, itu berlaku di zaman Musa. Ketika Paulus mengatakan di perjanjian baru, bukan berarti Tuhan berubah-ubah pikiran, tidak. Dia melihat mana yang terbaik di setiap zaman. Seperti saya katakan tadi, 2500 kira-kira 2500 tahun dari penciptaan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira 1500 tahun hukum Musa berlaku dari keluar dari Mesir hingga Yesus disalibkan. Dari zaman Yesus disalibkan sampai saat ini hukum Kristus yang berlaku. Makanya kita tidak memakai hukum itu lagi. Makanya Roma 15:4 katakan apa yang telah ditulis dahulu menjadi pelajaran, learning, bukan teaching. Betul itu. Lebih Ya, baik saya justru kayak setuju. Pak Oberto, Kalau bebas sama. Anda sekarang, bebas. Udah. Iya, jadi Oberto jujur, Udah, dia otentik. bebas. Udah. Legowo. jadi Legowo itu aja. harus tahu, Gak ada masalah. harus benar. Jadi Sip, Tapi udah ya. Pak Udah Jokowi legowo nih. dilakukan. Bang Handi jahat nih Bang Handi. Nah, aku mah mau Oberto ah. Terakhir dari saya ya, jadi tidak usah lagi Pak Otentik membagi-bagi seremonial sipil itu pendapatnya Esra Soru itu, jangan didengerin. Esra Soru yang Nah, bagi-bagi itu memang fakta itu, bro. Nggak Itu usah. ada di dalam kitab perjanjian lama. Ya udah nggak usah Pak. Nah, mereka harus melakukan Itu seremoni-seremoni, bro. udah kata segala, udah nggak ada kok segala itu.
nggak boleh lagi. Sekali lagi Itu tanpa kecuali, seremonial, Pak. kata seremonial Ada itu tidak ada seremoni-seremoni sebenarnya. mereka. Ada makanya, hukum Roberto. pembasuhan, Maksudnya, apa artinya hukum semua apa itu ini hubungan. itu segala macam. Udah, Pak Oberto mengatakan nggak usah pakai hukum Iya. Taurat. Udah Coba, selesai, udah. Tadi Bukan Pak Oberto yang jadi Tadi- referensi kita. tadi, gitu loh, tidak boleh begitu. tadi Kita harus dengarkan Pak- pendapat Pak orang yang Otentik berbeda. mengatakan bahwa Iya, dengerin Paulus dong. iya, Dengerin Paulus, hukum Pak Otentik. seremonial seremonial itu termasuk persembahan kan? Itu Iya. tidak pernah disebutkan itu bukan hukum seremonial, itu tetap hukum Tuhan. Coba Anda baca dalam Lukas pasal 2. Iya, tapi dalam klasifikasi. Ketika- Ya udah terakhir udah gini aja. Pak Iya. Oberto langsung ke materinya. Pak Oberto udah disunat belum? Astaga. Saya tidak disunat karena saya tidak di bawah hukum Musa. Itu hukum Taurat, Pak. Disunat apa tidak nih? Tidak. Ya kan dia nggak Ada hidup di sunat, bawah hari hukum keberapa? Taurat. Coba. Pertanyaanmu juga. Tar dulu aneh. Pak Otentik. Saya tanya dulu Pak Oberto. Ini hukum Taurat ini. Disunat Pak apa tidak, Oberto? Tidak. Tidak sesuai hukum Tidak. Taurat, tidak. Pinter. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Otentik disunat apa tidak? Oh tidak dong, kita kan tidak hidup Tidak. di bawah hukum Pinter. Taurat. Tidak Pinter. hukum Kalau kau disunat, seremonial. Yesus tidak berguna. Sekarang saya Udah tanya selesai, sama artinya Handi Seleb. udah Saya bebas tanya makan. boleh? Kedua, bebas makan babi, betul? Coba belum. Saya tanya dulu mengenai sunat ini. Anda mengatakan bahwa Anda disunat sesuai. Ya saya tanya dulu. Anda disunat kan? Ya. Betul? Kalau Anda disunat, Anda disunat pada hari keberapa? Oh, disunat setelah akil balik. Setelah SD kali. Iya, hari keberapa? Hari keberapa? Akil balik saya nggak hitung harinya Pak. Setelah akil balik saya umur berapa ya? Karena dari tadi Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku. Kami umat Islam tidak Kalau Anda patuh pakai terhadap hukum Taurat- Kami umat Islam tidak mengikuti hukum Taurat. Kami hanya mengimani saja. Kami ada Al-Qur'an, Pak. Kenapa harus imani kalau memang tidak Kami ikuti? percaya pernah ada di muka bumi itu diajarkan Iya. kepada Bani Israel. Iya, Tapi kami tidak faktanya mengikuti Anda itu. Hukum-hukum kita ada hukum Islam. Ah, Berbeda sekarang- dengan Anda. Nyomot-nyomot, pakai Iya, sana, pakai bagaimana? sini, nyomot sana, nyomot Bagaimana? sini. Bukan. Bagaimana Anda oh. menyalahkan seperti Pak Otentik tadi yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku, sementara Anda sendiri tidak bisa buktikan itu masih berlaku Saya tidak ini- bilang berlaku ini- dalam arti itu menjadi Ini dasar, berdasarkan ya. Saya data tidak aja bilang di itu berlaku Bible. sebagai dasar. Berdasarkan data Anda di Iya, Bible, maksud saya adalah Anda kan memberikan argumen kepada Otentik yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih berlaku pada Anda ini membela orang yang tidak bersamaan. sependapat dengan Anda gimana sih? Bukan begitu, bukan membela. Hanya saya melihat Anda tidak konsisten. Kalau Anda konsisten, harusnya Anda apa yang Anda bela itu harus Anda lakukan. Enggak bisa maksud saya. begitu. Kalau saya Kenapa tidak? kalau saya pengacara membela maling, masa saya jadi maling? Bukan begitu. Yang Gimana sih Anda dimaksudkan ini? di sini adalah jangan Anda salahkan seseorang. Kalau saya seperti membela Pak Otentik maling tadi. itu karena menuntut keadilan, saya nggak mungkin jadi maling dulu, Pak. Itu Tapi sekolah sebuah hukum dulu. Perbandingannya Nah, adalah kalau saya bahwa membahas Anda- Bible, saya pelajari Bible dulu, sekolah Bible dulu supaya paham. Gitu loh, Poinnya Anda ini adalah, gua nggak ngerti apa-apa Anda sih. menyalahkan Anda menyalahkan seseorang, Anda menyalahkan seseorang tidak melakukan apa yang itu maksudnya. Udah Pak Alberto, mengerti, kan? kasihan Anda ini. Apa sih itu? Anda kemana-mana Maksudnya ini. bagaimana? Ya udah, Pak Hadi aku masuk ya. Ya udah masuk. Sip. Oberto, ini janji kita akan berdansa. Nah, tadi lanjut yang Efesus 2:15 tadi. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sip ya? Oke. Nah, Yesus itu matinya dirajam. Dirajam. Disalibkan. Dari mana itu? Disalib ya? Kok bisa? Baca buku. Kok bisa? Cara matinya hukum Romawi yang batal hukum Taurat itu gimana caranya? Maksudnya? Kok bisa? Penyaliban hukum Taurat atau hukum Romawi? Hukum Romawi. Loh, yang batal kok hukum Taurat?
dengan matinya, bukan hukum Taurat, hukum Roma dibatalkan. Hukum dengan matinya sebagai manusia. Dia membatalkan hukum Taurat dengan perintah dan ketentuannya. Nah, iya, matinya pakai hukum apa matinya? Pakai hukum apa? Hukum yang dibuat oleh orang durhaka. Kisah Rasul pasal 3 ayat 20-24. Nah, kenapa hukum orang durhaka bisa membatalkan hukum orang benar? Itu gimana konsepnya ya? Bukan dibatalkan. Loh, ini tertulis dibatalkan. Betul. Allah membiarkan Yesus jangan kepelitur oleh orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu menurut Alkitab. Iya, iya. Dan melalui kematiannya itu kan mengubah apa? Mengubah keadaan. Yaitu bagaimana melalui kematian dan penumpahan darahnya itu, maka manusia bisa mendapat pengampunan. Tapi Tuhan tidak menghukum Kristus dengan seperti itu. Dia membiarkan. Dia membiarkan kan? Disalib itu ketika dia disalib itu apa dikatakan? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Bahwa dosa manusia sudah ditimpakan pada Yesus ketika dia disalib. Itu Allahnya Allah Romawi nggak? Ada kemungkinan nggak itu Allahnya Allah Romawi? Kenapa lari ke Allah Romawi? Karena caranya penyaliban, bukan nyembelih atau dirajam. Itu hukum Romawi loh. Lah itu dia, kenapa yang batal hukum Taurat gitu loh? Bukan Matinya, matinya bro. untuk membatalkan Matinya hukum yang Taurat. Matinya itu dibiarkan oleh Tuhan. Tahu nggak dibiarkan? Artinya karena Tuhan melihat melalui kebangkitannya diubah segalanya. Ini yang tidak Anda lihat. Jadi, Oke, nggak apa-apa. Konsep soal Tuhan membiarkan anaknya itu kita kesampingkan dulu. Yang aku pengen tahu gitu. Mungkin di perjanjian lama mungkin ada domba itu disalib, ada nggak? Korban penghapus dosa, dombanya disalib, ada nggak? domba disalib. Iya. Enggak ada domba disalib. Nggak ada ya? Loh, terus ini gimana konsepnya kok bisa menebus dosa aja disalib gitu? Sedangkan perjanjian lama menebus dosa disembelih. Itu gimana coba? Ya kan makanya beda hukumnya ini. Coba. Ya memang beda hukumnya. Hukum di perjanjian lama saya sudah katakan tadi itu berbeda. Contohnya di zaman bapak-bapak, di sana itu ada hukum-hukum yang dipakai. Contohnya seperti pada Abraham, tinggalkan darahmu, aku akan berikan padamu suatu tempat. Di hukum Musa diberikan lagi Rasul 3. Di hukum Kristus diberikanlah hukum Kristus, siapa yang bertobat dan dibaptiskan akan diselamatkan. Lalu kenapa Anda katakan bahwa hukum Musa dibatalkan oleh hukum Romawi? Tidak dibatalkan, dibiarkan dulu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Itu yang tidak Anda pahami. Kan? Apa bangsa pilihannya pindah ke Romawi barangkali? Bukan. Namanya orang durhaka. Di dunia ini Tuhan biarkan juga orang durhaka kan? Dibiarkan sampai. Kenapa Tuhan pakai orang durhaka gitu? Itu bingung gua. Kenapa Tuhan menebus dosa pakai orang durhaka gitu? Kenapa nggak pakai orang benar aja? Bukan memakai, dibiarkan. Bukan. Ya kenapa Tuhan membiarkan? Bertanggung jawab Tuhan. Ya Tuhan membiarkan orang durhaka membunuh Tuhan kan gitu. Nah terus ketika Tuhan melihat ya udah saya restui gitu kan. Jadi orang durhaka kan yang menjadi peran penebus dosa di sini kan gitu ya? Bukan. Kenapa Tuhan biarkan? Karena dia tahu dia bisa menang melawan kematian itu. Itu yang tidak Anda pahami. Jadi orang durhakanya ikut mati juga, lalu di alam bawah maut itu. Terus apa ini orang durhaka, hubungannya apa lagi? Durhaka itulah yang membunuh Yesus. Orang durhaka dibiarkan oleh Tuhan. Oh jadi batal ya? Penebusan dosanya batal karena orang durhaka yang membunuh. Bukan batal dosanya. Anda tidak melihat bahwa hukum-hukum di zaman yang berbeda itu ada hukum-hukum yang berbeda juga. Itu yang tidak Anda bukan, jangan ke hukum dulu. Tadi udah dibawa orang durhaka. Katanya kan hukum Romawi yang digunakan untuk menebus dosa, hukum Taurat kan gitu. Nah hukum Romawi ini orang durhaka gitu. Lah ini orang durhaka dipakai Tuhan kan begitu? Dibiarkan. Kalau saya katakan tadi biarkan bukan berarti Tuhan setuju toh? Bukan. Loh, tapi itu sah. Menebus dosanya sah nggak? Jadi nggak menebus dosanya? Oh ya sah. Nah, setuju Tuhan sama orang durhaka. Bukan. Dia mengambil keuntungan dari itu, diubah
dengan apa? Dengan mengubah keadaan, yaitu kebangkitan. Sebelum Yesus bangkit, power daripada kebangkitan itu tidak benar. Kenapa? Dengan melalui kematiannya itulah, dengan penumpahan darahnya itu, atau melalui orang berdosa itu, apa yang dia lakukan itu Tuhan mengubah keadaan. Yesus yang menurut mereka, orang-orang durhaka, lihat Yesus sudah habis. Tapi mereka lupa bahwa bahwa Allah mampu mengubah keadaan dengan apa? Dengan membangkitkan dia dari antara orang-orang mati. Oke, orang durhaka ini orang Romawi kan? Iya, betul. Nah, orang durhaka ini orang Romawi. Orang Romawi itu menggunakan hukumnya yang dibiarkan Tuhan untuk membatalkan hukum Taurat. Bukan membatalkan. Alasan Yesus itu dihukum mati. Oh, bukan terus ini Efesus 2:15 loh, membatalkan hukum Taurat loh. Dengarkan dulu Iya. supaya Anda Coba. memahaminya. Jadi Dari tadi berubah-berubah loh. bukan berubah loh. Yesus itu dibiarkan oleh Allah, dihukum oleh orang durhaka. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa dia akan dibangkitkan, artinya dia bisa menang. Karena itu bentuk kasih sayangnya, membiarkan anaknya kan gitu. Bukan juga, salah terus gua. Coba perhatikan ya. Seringkali Tuhan memakai hal-hal tertentu menurut maksud-maksud jahat oleh orang-orang jahat, tapi Tuhan bisa mengubahnya. Contoh, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ada maksud dibiarkan Tuhan, karena ada maksudnya. Sama seperti itu ketika Yesus dibiarkan mati, karena apa? Dia tahu bahwa Yesus akan bangkit, akan mendapat keuntungan orang-orang yang taat padanya. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan kita katakan, oh berarti Allah membunuh. Dia tidak dibunuh oleh Allah. Orang-orang durhaka yang membunuh dia. Iya, tapi kan Tuhan membiarkan. Apa yang salah? Ketika dibiarkan Yusuf itu dijual. Ya kalau dari perspektif manusia, anak dibiarkan tenggelam, itu kan bukan orang tua yang baik gitu kan, gitu loh. Ya kalau tenggelam terus, tapi bangkit kan? Ya bangkitnya kan bangkit sendiri dia, bukan gara-gara orang tuanya. Bukan. Dia dibangkitkan oleh Allah, dikatakan. Cakep, dibangkitkan Yesus ya. Iya, betul. Ya. Sip. Ya kalau Kristen jangan ngomong bangkit sendiri Yesus. Itu jebakan pertama. Yesus dibangkitkan. Nah, berikutnya kita kembali. Hukum Romawi ini memungkinkan nggak bahwasanya ini menjadikan Yesus itu Mesias Romawi, bukan Mesias Yahudi? Tidak memungkinkan itu membuat Yesus menjadi Mesias melalui hukum Romawi. Tidak. Karena Yesus dari awal dia adalah Mesias, artinya dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi ya dipilih untuk disalib kan, bukan disembelih atau dirajam kan? Dipilih bukan untuk dirajam, hanya Tuhan melihat ke depan, dia mampu menjangkau ke depan bahwa Yesus akan dibunuh. Meskipun demikian dia biarkan, karena apa? Dia tahu bahwa Yesus itu akan bangkit. Iya, cuma pertanyaannya soal bukan bangkit atau soal ininya, soal dia dibunuhnya gitu. Cara yang digunakannya ini caranya Romawi gitu loh. Ya, apa yang salah? Karena apa? Kalau contohnya ada lebih besar keuntungan didapatkan nanti sesudah dibiarkan, itu apa yang salah? Nah, maka dari itu, kalau udah diakui hukum yang digunakan hukum Romawi, maka jangan dibilang lagi Yesus ini membatalkan hukum Taurat. Yesus itu membatalkan hukum Romawi. Karena caranya cara Romawi yang digunakan. Itu loh maksudnya saya. Makasih. Anda keliru. Yang dimasukkan dengan matinya bukan dengan cara bagaimana dia dibunuh atau siapa yang membunuh dia. Tidak. Tuhan mengambil dari kejadian itu, dari peristiwa itu ada sesuatu yang membuat orang menjadi punya harapan, yaitu kehidupan yang kekal. Ya udah kalau gitu mau nggak logo Kristen diganti batu sama lubang parit, mau nggak? Anda jangan berbicara begitu. Kenapa Anda? Lambang yang dipakai lambang Romawi kok, salib lambang Romawi. Itu tadi, apa yang salah kalau contohnya lambang itu lambang kekristenan itu salib? Apa yang salah kalau dibilang salib ini penerus Yahudi, salib itu penerus Romawi harusnya, gitu loh maksudnya. Sebenarnya kalau Anda baca secara teliti, yaitu
pesan di balik salib itu bukan salib itu. Salib yang dulu itu sudah nggak tahu di mana. Ya nggak apa-apa, tapi logonya kan masih dipakai sampai sekarang. Iya nggak? Iya, tetapi Romawi. ingat pesan. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah orang selamat hanya memakai salib? Tidak kan? Enggak, semua salib kok. Enggak ada yang pakai logo Aries atau logo Scorpio, Iya, itu semua salib kok. Maksudnya bahwa lambang yang Anda katakan itu tidak membuat orang menjadi benar. Tidak, karena lambang itu salib seperti katakan. Siapa yang bisa menjamin salib seperti itu? Orang tidak ada yang tahu. Maksudnya di balik salib itu apa? Pesannya apa? Keselamatan. Iya, itu dia keselamatan dari bangsa Romawi gitu loh. Keselamatan dari dosa, karena orang Romawi berpikir kalau ini sudah mati, sebenarnya orang Romawi itu diminta oleh orang Yahudi yang kan? Ya, udah sepakat ya. Udah sepakat jadi di situ loh. Itu titiknya kok di situ doang kok. Aku pengen ini tuh, pengen menekankan. Karena kalau Yesus pengen disebut Mesias Yahudi, matinya harus dengan cara Yahudi harusnya. Itu menurut Anda, tapi orang Romawi kan punya cara. Ya itu dia, makanya kan Romawi. Orang jahat banyak. Orang jahat itu banyak punya cara loh. Ya, orang jahatnya dari mana dulu? Orang jahat kan juga punya kebangsaan. Kalau orang jahatnya dari Yahudi ya bisa lah, masih bisa dicocokin gitu. Orang jahatnya dari bangsa yang lain. Bukan maksudnya adalah apapun yang dilakukan oleh orang jahat kepada orang benar, Tuhan bisa mengubah keadaan itu. Saya sudah buat tadi analogi ini atau kisah di dalam perjanjian lama ketika saudara-saudara dari Roberto, bukan Tuhan bisa mengubah, tapi menjadi Tuhan. Karena Yesus yang engkau salibkan itu dibuat dan dijadikan Tuhan. Nah, gitu kata Paulus. Memang sudah dia Tuhan, dia hanya meneguhkan faktanya. Itu yang sebenarnya maksudnya di sana. Bukan berarti dia tidak Tuhan. Kenapa? Dari tadi tiap Paulus ngomong dibenar-benarkan terus, seakan-akan Paulus tidak bisa menentukan kalimat yang benar dan baik gitu loh. Coba dengarkan ya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya apa? Itu sebelum penyalipan loh. Yang artinya dia sudah eksis dari kekal sampai kekal. Kalau ada hanya berpatokan kepada itu tadi. Penyaliban itu sebelum Yesus sudah ada loh, penyaliban dipakai Romawi loh itu. Iya, itu adalah cara penyaliban yang dipakai oleh orang Romawi, tapi tidak mengatakan bahwa kematian Yesus itu menggenapkan hukum Romawi, tidak menggenapkan hukum Musa. Itu dipakai. Lah gimana hukum? Ya udah, coba makanya tadi aku tanya, ada nggak domba matinya disalib di dalam Yahudi, ada nggak? Nggak ada itu. Nah itu dia makanya nggak nyambung. Nggak, gini. Lama, ada banyak cara dibuat oleh Tuhan untuk penghapus dosa. Contoh, ya. Makanya baca Alkitab dalam Ibrani 10 dikatakan di sana, karena tidak mungkin darah domba binatang itu menghapus dosa manusia. Jadi makanya pakai darah manusia kan? Kenapa? Karena itu tidak bisa menghapuskan dosa manusia secara bersih. Dosa manusia itu bisa dihapus pakai darah apa? Dosa manusia bisa dihapus pakai darah apa? Darah manusia kan? Darah manusia kan? Ya. Nah itu dia. Yang jadi permasalahannya, kalau di dalam keyahudian, anggaplah bisa pakai manusia. Tapi manusia ini kan harus disembelih, disembelihnya di dalam bait suci. Yesus kan di Golgota. Di Golgota dia, bukan di dalam bait suci. Gitu loh. Terus darahnya harus diciprat-ciprat gitu kan. Ya itu karena memang itu zaman yang Anda katakan itu berbeda. Ya kalau beda zaman, maka penyalibannya pun ya beda umat yang ditebusnya gitu loh. Jadi jangan dicocokin. Gimana caranya hukum Romawi? Ini menurut Yahudi. Makanya Yahudi nggak mau nerima gitu Yesus. Kenapa? Karena matinya Yesus bukan cara Yahudi. Menurut Anda? Ya udah silakan. Ya udah. Ada nggak? Coba. Ada nggak orang Yahudi matinya disalib? Ada nggak?
Oh, saya enggak tahu. Nggak, gini, Nggak gini ada. bro Slamet. Oh, itu Bro dua. Slamet. Dia di sampingnya. Iya boleh. Silakan. Bro Slamet. Bro Iya. Slamet. Masalah penyalipan Yesus itu, jadi pada saat itu sekte Yahudi itu masih di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Atas Jadi, kehendak? Atas kehendak kaisar yang memimpin waktu itu. Jadi Oh, waktu bukan itu atas Yahudi kehendak masih Tuhan bawah. ya. Jadi waktu itu, jadi ini masalah penyalipan ini itu juga bukan berlaku juga cuma di Yesus saja. Jadi semua yang pelaku-pelaku kriminal atau kejahatan pada saat itu dihukum dengan disalib. Seperti itu, dan tidak melewatkan juga waktu Yesus juga dihukum di kayu salib. Jadi seperti itu. Jadi mungkin maksud Pak Obertonya ke sini, tapi dia agak muternya agak jauh. Nah, ini saya pendekin aja gitu. Nah, sama. Iya. sama Oke, yang siap lah. ngomongin tadi. Jadi Oke. Jadi Yesus, jadi Romawi berkuasa saat itu kan, Romawi berkuasa saat itu sehingga yang digunakan adalah hukum Romawi gitu. Nah sekarang kan tergantung penguasanya, penguasanya Romawi. Iya Mesiasnya dari Romawi kalau gitu, atau mau gimana coba? Silakan coba disambungin ke Yahudinya gimana deh? Gua kasih kesempatan. Enggak. Pada saat itu, pada masa Yesus ya, kita bicara pada masa Yesus. Kita bicara pada masa Yesus. Jadi, kenapa dipakai adat istiadat Kekaisaran Romawi? Karena Yahudi itu masih di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dengan buktinya, Yesus itu dibawa ke Pilatus dan Herodes. Seperti itu. Dan nah itu akhirnya dia. dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman matinya, kenapa harus di Golgota? Karena Golgota itulah tempat prosesi eksekusi dari hukuman-hukuman penyalipannya. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu kan semua kan hukumnya Romawi ya, sudah diakui. Gowitmi mengakui, Oberto mengakui. Maka dari itu yang batal ya hukum Romawi, gitu loh. Karena penguasanya Romawi, Golgotanya Romawi, penyalibannya Romawi. Bukan begitu maksud konteksnya, bro. Oh, bukan begitu lagi, salah lagi saya. Aduh, salah terus saya ini. Jadi begini. Maksudnya begini, bukan seperti itu konteksnya yang terjadi waktu itu. Jadi Yesus coba. ini kan diimani oleh umat Kristen untuk penyelamatan, penebusan dosa. Nah, kita tidak berpatokan siapa yang berkuasa di saat itu, mau entah dia Romawi, mau dia entah apa yang saat ini, tapi kita mengacu pada konsep apa yang terjadi pada saat itu. Seperti itu, bro. Boleh. Ya. Boleh. Nah, konsep yang digunakan kebetulan konsepnya siapa? Konsep yang digunakan. Yang maksudnya konsep yang digunakan apa? Konsep kematian Yesus digunakan konsep siapa kebetulan? Atas kehendak dari Allah Bapa kan? Allah Bapa menghendaki Yesus mati dalam hukuman siapa? Allah Bapa itu dia itu memang sudah menggarisi bahwa di mana untuk prosesi keselamatan umat manusianya ini adalah Yesus yang dikorbankan di kayu salib, ya kan? Iya, dikorbankannya di kayu salib. Nah, itu hukum-hukum dikorbankan di kayu salib itu punya siapa? Punya Yahudi atau punya Romawi? Kita tidak bicara Yahudi Romawi karena pada saat itu ya kita bicara lagi pada saat kejadian ya kita bicara kembali ke TKP di beberapa zaman yang lalu ya. Pada saat ini kita udah muter-muter ini kawanku. Ya, Yahudi itu masih di bawah naungan Kekaisaran Romawi. Iya. Jadi iya. otomatis pada saat itu yang dipakai adalah hukum Kekaisaran Romawi. Seperti itu. Terlepas dari sekarang ini Yahudi itu masih dipimpin oleh siapa, itu kita tidak melihat dari di arah sini. Kita melihat dari waktu kejadian itu, bro. Seperti itu. Iya, pas kejadian itu hukum yang digunakan kan tadi udah diakui hukumnya Romawi karena penguasanya Romawi, penyaliban pun salah satu eksekusi hukuman Romawi. Ya jangan batal hukum Romawi dong. Gimana nyambungnya mau ke hukum Taurat? Pandangannya. Gini, Bro Kores ya. Boleh. Konteks sejarah pada waktu itu Yahudi lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi tadi udah disebutin. Berlaku, iya bang, hukum Romawi. Yesus mati bukan untuk untuk hukum Romawi, tapi untuk
hukum Yahudi, hukum Taurat, untuk membatalkan hukum Taurat, itulah dia mati. Poinnya adalah matinya, bukan cara dia mati, gitu loh. Poinnya itu adalah Kalau poinnya matinya, kenapa logo salibnya dipakai? Kenapa? Kenapa dipakai salib? Karena itulah cara dia mati. Tetapi bukan. Ya itu dia. Bukan itu yang terpenting. Untuk mengenang caranya datang dari. Iya, salib itu dari mengingatkan bahwa dia udah mati. Aduh, bro. ayolah. Salib itu menjadi simbol kematian dia, tapi bukan untuk hukum Romawi dia mati, bukan. Salib jadi simbol kematian Yesus. Ada hubungannya nggak dengan hukum Taurat? Ada nggak hubungannya salib dengan hukum Taurat? Ada nggak? Itu yang kita lihat, kematiannya kan? Iya. Bukan. Salibnya itu loh yang menjadi poin. Salibnya itu ada hubungannya nggak dengan hukum Taurat? Itu hanya simbol, bro. Simbol yang dipakai oleh orang Kristen masa kini untuk mengatakan bahwa Yesus itu pernah mati, betul-betul pernah mati. Yang gua tanya bukan salib itu apa. Yang gua tanya salib itu ada hubungannya nggak dengan hukum Taurat? Ada nggak hubungannya? Nggak ada hubungannya. Cakep. Terima kasih kawan-kawan. Nggak ada, itu loh. Itu fakta sejarahnya ada salib. Thank you. Udahlah. Mau bicara dulu. Enggak, Alberto, gue udah cukup. Sama gue udah cukup. Gue cukupkan, karena udah diakui tidak ada hubungannya salib dengan hukum Taurat gitu. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Jadi ini maksa ada. Ini ada mak. Ya udah apa coba? Makanya Anda saya bicara, jangan. Ya silakan. Pendapat ya. Ketika dikatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus disalibkan, jelas itu menurut 1 Korintus 15. Korintus sama Yahudi, apa hubungannya Korintus sama Yahudi? Dengarkan dulu. Boleh. 1 Korintus 15 itu berbicara mengenai bagaimana Yesus disalibkan dan bagaimana dia bangkit dan telah naik. Salib itu tidak pernah sebagai simbol dalam arti bahwa kita memakai itu untuk keselamatan. Itu sebagai hiasan saja. Jadi Anda jangan terlalu berpikir pengingat. Iya pengingat sebagai simbol saja, nggak apa-apa. Terus kemudian Yesus setelah disalib bangkit, mati dan naik ke sorga menurut kekristenan nggak apa-apa. Tapi tetap yang gua tanyakan itu nggak berubah. Hubungannya sama hukum Taurat apa? Tadi janji loh ada hubungannya loh. Tadi janji loh. Bro Slamet gini. Kalau nggak ada ya udah gue stop gitu loh. Kalau nggak ada gue stop. Bro Slamet gini ya. Jadi hubungannya salib itu yaitu untuk vertikal, untuk horizontalnya Yesus ingin menamaikan manusia dengan Allah. Untuk vertikalnya Yesus ingin menamaikan manusia dengan manusia. Itulah makna dari salib yang dipakai umat Kristen sekarang. Itulah. Nah itu hubungannya kan hubungan sama Tuhan dan hubungan sama manusia, sama hukum Taurat. Tadi janji Alberto, coba didengerin kok nggak dibahas hukum Tauratnya gitu loh. Seperti tadi kan yang sudah dibilang tadi itu hukum Taurat dengan segala ayo Padus dan dengar dulu. Dengar dulu Alberto sebentar saya jelasin biar jelas. Jadi sama seperti yang dikulik di ayat tadi yang mana dibilang semua yang menganut hukum Taurat bahwa di mana adalah orang-orang yang sudah tilak layak dengan Allah. Nah, itulah makanya kenapa Yesus menggenapinya di kayu salib, karena dia mendamaikan kembali manusia dengan Allah dan manusia dengan Allah. Itu yang disebut dengan penebusan dan penggenapan. Seperti itu. Iya boleh sama penebusan penggenapan silahkan. Salib itu konsepnya mau apa? Seindah apa silahkan. Yang hubungan sama hukum Tauratnya di mana? Kan tadi udah diakuin nggak ada. Membatalkan itu tadi. Nah itu kalau mau ngebatalin itu hubungannya di mana? Hubungannya di mana hukum Taurat? Mungkin ada gitu ketika misalnya jika kamu berdurhaka kepada orang tuamu maka salibkanlah anakmu itu. Nah itu ada hubungannya tuh kayak gitu tuh. Nah ada nggak? Kalau nggak ada ya udah jelas itu aduh. Hukum Taurat tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana Yesus ini akan mati pakai salib, nggak ada. Tapi dikatakan dia akan mati. Saya jelasin tadi. Sudah jelas. Tadi yang tadi. Go with me ini gue inget banget hubungan kepada Tuhan vertikal, hubungan kepada manusia horizontal, lalu kemudian hubungan mengenai penebusan dan segala macamnya gitu. Cuma kan itu penebusan vertikal horizontal gitu. Ini kan nggak menyangkut kepada hukum Taurat gitu.
Di mana hubungan Iya. vertikal horizontal antara manusia harus disambungkan dengan salib? Ada nggak? Ada nggak? Lalu apa tadi arti Nggak ada kan? membatalkan hukum Taurat segala perintah ketentuannya di sana? Anda paham? Nah itu bahasa? concernnya, nah itu pertanyaannya kok bisa-bisanya gitu loh. Hukum Romawi yang salib ini digunakan untuk membatalkan hukum Taurat. Gua kira ada Tidak. kesinambungannya. Anda keliru. Bro, Hukum kembali Romawi baca di itu Roma, karena berlaku kembali pada baca saat di- itu. Gini bro. Tabrakan suaranya tabrakan. Yesus. Gimana? Gini, Oberto, sebentar. Kita kembali ke Roma 3 ayat 20, bro. Di situ Paulus mengatakan apa? Kembali kemana kita? Roma 3 ayat 20. Oke, Roma 3:20. Oke. Roma 3. Sebab, oke, silakan dibacakan. Nah, karena tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru dengan hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, karena konteks inilah makanya itu Yesus mendamaikan. Karena kan sudah dibilang orang Taurat itu mengenal dosa. Jadi Yesus itu menjadi penebusnya dengan cara apa? Dia mendamaikan antara hubungan manusia ini dengan Allahnya dan manusia dengan manusia agar dia layak lagi gitu. Jadi seperti itu, bro. Itu hubungan. Iya, mendamaikannya dengan hukum siapa? Hukum maksudnya hukum siapa? Mendamaikan? Hukum siapa? Enggak, mendamaikannya itu dengan hukum siapa? Yesus kan dihukum tuh, dihukumi Yesus ini. Dengan hukum siapa mendamaikannya? Masalah hukum itu kan? Itu bro, misalnya kalau di saat itu, misalnya gini, kita bicara di luar konteks sedikit. Misalnya di saat itu, hukum apa? Hukum orang yang membuat kriminal itu digantung. Ya berarti pasti mati digantung, bro. Tapi ini kan waktu itu kejadiannya kan hukum yang berlaku. Kalau digantung itu masih nyambung loh kalau digantung. Ulangan 36:27 itu loh. Maka terkutuklah orang yang mati digantung. Itu masih nyambung loh kalau digantung. Ini disalib posisinya. 21:3. Iya, itu Gorunda. masalah Apa? yang terjadi di waktu itu. Kayak di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia hukum apa? Gitu. Jadi Nah, anggaplah di Indonesia misalnya hukum pidana hukuman mati. Hukuman matinya bagaimana hukum tembak. Nah, itu hukum Indonesia gitu. Tetap nggak nyambung. Apa hubungannya hukum tembak sama hukum Taurat gitu loh. Ya kan kita kan nggak bisa mengatur kekaisaran Romawi karena kita semua juga belum lahir pada saat itu. Loh, bukan kita, Tuhannya kekristenan yang kita kritisi. Iya, tetap dia mengikuti, bro, mengikuti. Loh kok? Nah, kalau kayak gitu, ya udah. Logika Anda pun Ya udah. Mengikuti konsep. Tetap dia Tuhan kekristenan mengikuti hukum Roma. Ya hukum Romawi. Ya udah sip, thank you. Udah, itu aja lah. Orang Romawi itu Gurunda mau main lagi nggak Gurunda? Jangan dulu. Yang tadi ulangan 21, 22, 23 deh yang tadi itu. Iya, siap. Nah, itu ulangan 21 kan ada tuh. Terkutuklah orang yang mati digantung. Nah, gitu kan. Nah. Iya. Benar, Yesus terkutuk karena dosa manusia. Yesus, Makanya tapi disalib salah server. Anda jangan membuat bahwa kalau orang Orang terkutuk karena dosa sendiri, Pak, bukan karena dosa orang lain. Lanjut Gurunda. Aku mau sebatang dua batang dulu. Lanjut dulu, selesaikan. Yesus rela mati untuk menebus dosa orang lain karena dia tidak berdosa. Lu memang kotor lu ya. Jadi yang tidak Anda lihat di situ bahwa Yesus mati bukan dosa. Orang mati terkutuk karena dosanya sendiri, Pak, bukan karena dosa orang lain. Ya, kita mengatakan dia mati untuk dosa manusia. Gara-gara selamat kotor. Jadi Yesus itu Anda jangan punya katakan misi. bahwa dia tidak tujuan dia datang adalah ada apa? Tadi sudah saya katakan bahwa darah domba, darah kambing dan segala macam itu tidak atau mustahil menebus dosa manusia, tapi Tidak memenuhi harus standar. darah Yesus. Iya, darah Yesus. Tetapi jangan Anda berarti Tuhan membuat Yesus mati, tidak. Dia membiarkan, itu tadi saya katakan, dia membiarkan orang berdosa, orang durhaka menghukum dia. Kenapa? Dia tahu dia akan mengubah keadaan, membuat suatu hal yang spektakuler atau yang revolusioner, yaitu dengan membagikan Yesus. Sehingga berubah segalanya. Toh? Maka orang-orang berdosa bisa dosanya diampuni,
Ya, mau orang berdosa, orang durhaka, tetap kita lihat ada nggak orang durhaka maka matinya disalib gitu dalam hukum Taurat? Ada? Nggak ada. Orang-orang durhaka ada nggak matinya disalib dalam hukum Taurat? Ada? Nggak ada juga. Ya udahlah, terimalah, terima nasib. Anda tidak bisa melihat itu secara apa karena Anda tidak tahu apa yang terjadi ribuan tahun lalu di sana. Ya kita tahu itu penyaliban tinggal dibaca. Siapa yang menggunakan hukum salib? Ya ada Roma, ada Carthage nanti, ada lagi apa gitu, Assyria juga. Anda kan membuat kesimpulan karena hukum Roma dipakai untuk menghukum Yesus, maka hukum apa yang harusnya digenapkan atau dilalukan adalah hukum Roma, bukan hukum apa? Ya harusnya dibantah dengan kamu salah karena hukum Taurat juga menggunakan penyaliban untuk menebus dosa gitu loh harusnya. Tapi kan nggak bisa dari tadi. Iya kalau mau ngebantah, kalau mau membantah statement perkasanya Selamat, harusnya Anda salah karena dalam Taurat pun ada hukum penyaliban untuk orang-orang berdosa. Harusnya kan gitu. Nah, itu kan sudah ada tadi Anda kutip itu ayatnya. Terkutuklah segala. Masa dia katakan segala orang yang tergantung di kayu salib atau orang tergantung. Artinya apa? Bahwa itu tahu digantung, ngerti nggak sih bedanya digantung sama disalib? Digantung leher, disalib itu tangan sama kaki dipaku. Iya. Anda jangan terpaku dengan ketika jadi ada tiga statement. Satu mengatakan dengan Ulangan 21 itu tergantung di pohon, bukan disalib. Disalib. Tuh, itu apalagi di pohon harusnya tuh kalau mau pakai yang itu, Oberto, harusnya lambangnya itu tali tambang di pohon palem. Kalau mau. Poinnya adalah berapa itu? Cuma kan enggak kalian pakai kayu kalian. Poinnya adalah bahwa ketika kata gantung ini kita ambil saja cuma itu, sementara ayat lain ada juga mengatakan salib. Berarti apa? Poinnya adalah bahwa orang kalau disalib ada tergantung. Itu sebenarnya. Jangan dilihat di ayat atau di apa. Jangan dilihat di ayat atau di apa. Kita lihat faktanya. Yesusnya itu disalib atau digantung gitu loh. Disalib menurut 1 Korintus pasal 5. Kalian kan selalu ya karena mati di kayu salib gitu, mati di kayu salib, mati di kayu. Kalian nggak pernah ngomong Yesus ya karena mati digantung. Nah, karena orang-orang tahu kalau konsepnya digantung maka leher Yesus yang patah gitu loh. Bukan apa? Jadi kaki nggak disalib loh itu. Anda sebagai Muslim digantung di atas pohon. Bahasa Ibraninya tidak bisa pohon. mengajar ataupun mengartikan Alkitab dari sudut pandang Anda. Gue nggak mengartikan, gue bertanya di sini hubungannya apa. Dari tadi kan gagal mengambil hubungannya, ya udah kelar perkara. Ini deh sebagai penutup deh. Sebagai penutup kawan-kawan. Kawan-kawan. Tuh kan Go With Me jadinya cabut kan. Pada sebagai penutup ya, sebagai penutup Oberto. Ini pertanyaan 1. Tolong tunjukkan orang Yahudi tahun 1 Masehi yang memberi anaknya Yesus atau enggak Matius atau enggak Lukas atau enggak Yohanes atau enggak Markus. Silahkan. Apa maksudnya itu? Bagaimana maksudnya? Supaya kita tahu bahwa memang orang Yahudi itu namanya tuh ya begitu gitu loh. Maksudnya? Ya, ada nggak? Di Alkitab ada, Pak. Perjanjian baru ada. Ya nggak, coba tunjukin satu orang Yahudi dalam sejarah ya yang memberikan nama anaknya itu kalau nggak Yesus ya Matius gitu atau nggak Markus. Yang belakangnya Asus lah. Ada nggak? Coba. Jadi maksud Anda bahwa nama ini asing begitu. Itu maksudnya toh? Sehingga itu bisa tidak benar. Nggak. Kalau Oberto jimak ya dari gua ngejelasin Nozrim sama Kristen lalu kemudian ke ini sama pertanyaan tadi tuh itu tuh harusnya tuh ada satu benang merah yang bisa ditarik gitu loh. Ngerti nggak? Jadi maksud Anda itu saya ikut cara Anda. Nggak mungkin. Karena enggak, dapat nggak benang merahnya dari semua pertanyaan gua? Ini ada satu kesinambungan dalam benang merah ini. Tahu nggak? Ngerti nggak? Nggak, benang merah Anda harus saya dapatkan di sana karena semua pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah biasa saya jawab. Nggak ada yang gua kasih tahu ya. Jadi, dari semua pertanyaan yang gua berikan, dari semua pertanyaan yang gua berikan itu merujuk dan bermuara kepada Yesus itu orang Yunani, bukan orang Israel dia itu.
Itu menurut Anda. Makanya saya katakan dari tadi. Makanya gua tanya, ada nggak orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesus, ada nggak? Itu Yesus itu dalam bahasa bahasa Ibrani adalah apa? Adalah apa? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Apa yang salah di sana? Iya, kalau Yehosua ada kan orang Yahudi. Nah, coba kalau anak orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesus, ada nggak? Itu tadi persamaannya. Aneh ini. Bukan jangan persamaan, Bre. Kalau dalam bahasa Yahudi itu Yosua atau Yosua Iya, itu sama Yosua. dengan makna kata Yesus. Sama dengan Yesus. Itu kalau orang Yahudi. Itulah. Nah, ya itu Karena huruf Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, makanya menggunakan kata Yesus. Nah, itu karena bahasa kalau Yunani. misalnya otentik dan Roberto pahami ini ya, kalau misalnya diterima Yesus ini oleh orang Yahudi, udah pasti kitab sucinya bahasanya akan Ibrani, sebagaimana Talmud dan juga Midras. Serius, Enggak, bro. Gini, jadi zaman itu yang menjadi bahasa internasional itu adalah bahasa Yunani. Anda ini berpikir Lingua kalau francanya bahasa Yunani. itu harus diingat. Kawan-kawan, perjanjian baru itu ditulis berbarengan dengan Talmud dan juga Midrasnya orang-orang Yahudi. Kenapa yang ketika Yesus bahasanya Yunani? Mas Ini Inilah yang misteri. tidak Anda pahami. Coba perhatikan ya. Banyak dulu Fullness of time, pengikut Yesus katakan itu tadi. non Yahudi, bro. Jadi supaya orang non Yahudi itu memahami Injil, maka ditulis di dalam bahasa internasional pada waktu itu. Tidak ada yang salah dengan Bahasa itu. Yunani. Ada yang Bahasa internasional ya? Itu konteks sejarahnya. Oh, oke. Iya. Orang Cina bisa bahasa Inggris zaman Yunani sekarang, tahun ya. 1. Ya seperti itu, seperti bahasa Inggris sekarang, bro. Itulah yang terjadi pada Iya enggak, konteks iya sejarah. seperti bahasa Inggris sekarang kan. Nah, gua tanya, orang Cina sama orang Irak ngerti bahasa Yunani di tahun 1? Ya kalau ada mereka di sana ya mungkin ngerti. Kita nggak tahu kan ada orang Anda Cina tidak atau paham. apa. Coba. Ini yang selamat ini ya. Coba perhatikan ya. Apa? Itu sebelum Masehi itu perjanjian lama itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di kota Alexandria. Itulah Septuaginta yang dikenal. Jadi Anda itu mengetahui kebodohan Anda. Iya nggak apa-apa, makanya kan berbeda kan? Karena Anda dari tadi ketawa, Anda tahu. Nah, makanya itu Anda masih katakan dari tadi pertanyaan saya, Anda di bawah hukum Taurat atau tidak? Anda, bro. Lalu dari mana datangnya ajaran Anda? Enggak, maksudnya gini, kalau gua pakai hukum Taurat, nenek moyang gua Efraim atau Manase harusnya. Mengapa harus lari ke sana? Ya. Dikatakan bahwa orang Kristen itu orang Abraham. Coba dicek deh tiap hukum Taurat dikeluarkan tuh, misalnya 10 perintah Tuhan tuh di Keluaran 20 kan 19 pertama ya, coba ada nggak ngomong dengarkanlah hai anak Adam atau dengarkanlah hai manusia, ada nggak gitu? Kan nggak, selalu dengarkanlah hai keturunan Yehuda dan bangsa Israel kan gitu kan. Nah itu makanya gue bilang Anda tidak tahu. Anda tidak lihat bahwa ada 3 cara Tuhan berbicara. Itu dari tadi Bicara-carain lagi melalui para bapak. aduh. Ya udah silakan Tuhan berbicara gitu kan, Tuhan berbicara gitu. Nah, sekarang buktikan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, bapaknya nanggepin nggak? Enggak. Kenapa tidak? Udah, Bang Andi, Gurunda silakan. Lari lagi topiknya itu. Makanya udah. Udah menjadi masalah karena dia tidak mampu lagi mempertahankan apa yang sudah proposisinya. Saya tantang Anda di sini. Topik apa saja Anda, Pak Alberto, Anda bawa. yang menjadi masalah itu, Pak. Anda Yang nggak begini, Pak paham. ya. Yang menjadi masalah itu, Pak Alberto, Anda mengiyakan anak orang dimatikan di tiang salib, menebus dosa Anda, setelah mati terus jadi Tuhan. Nah, itu yang dimasalah. Masalah banget itu, Pak. Memang sudah. Nah, sebelum dia mati, dia sudah dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yakin. Lebih Yohanes tua 1 mana? ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman itu mulailah bersama-sama dia dengan Allah. harken. Loh, kenapa? Saya menjawab apa yang Anda katakan. Jadi Anda lari ke sana kembali. Mudah-mudahan dapat kelemahannya. Lebih tua Anda mana? sendiri tidak paham. Bentar, Pak Anda nggak Alberto. paham. Lebih tua mana Abraham daripada Yesus?
secara jasmani Abraham, tapi Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, artinya bahwa apa? Bahwa Yesus itu secara Berarti Yesus lebih tua daripada ilahi, Abraham. secara Jadi- ilahi dia tidak ada pada dia sudah ada sebelum, ya istilahnya itu dia tidak Pra-eksistensinya bro, pra-eksistensinya. Oke, Iya. jadi Yesus yang menciptakan Abraham. Iya, kenapa? Ya, betul. Firman Ya, melalui Allah prokreasi. dari Yesus. Kan Melalui sebelum prokreasi. Abraham ada, eksistensi Yesus sudah ada. Berarti Yesus yang menciptakan Abraham. Betul. Iya, betul. Bisa dikatakan begitu. Oke. Berarti Yesus yang Memang menciptakan begitu, juga memang begitu menurut segala Ya. sesuatu bagaimana? Ya udah tinggal iya aja, Pak. Iya, udah. Apa pertanyaannya? Jangan iya-iyakan apa? Ya berarti nggak dengar tadi gua ngomong bahasa Bugis ya. Iya, Kalau Yesus Ya, ada jangan sebelum bahasa- Abraham ada, berarti Yesus yang menciptakan Abraham. Betul. 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 Jadi Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria. Iya, betul. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Anak kandung. Bingung. Karena Anda tidak paham, coba Loh, kok tidak paham? Anda Saya tidak bertanya. paham. Coba, Saya bertanya. Yesus Pra-eksistensinya, coba dengarkan iya. dulu. Nggak ada Dengarkan masalah. dulu, iya betul. Eksistensi. Nggak ada, Diputar Anda lagi. tidak paham bahwa Yesus itu memiliki dua sifat. Sebagai manusia 100% dan Tuhan 100%. Oke, Jadi baik. ketika dia menciptakan Oke, udah. Adam, Heeh. dia ada. Bukan dia ada pada saat dilahirkan. Bukan, Oke. Anda keliru. Sifat manakah yang menciptakan Bunda Maria? Rasa nih. Ilahi. Oke. Apakah Coba sifat baca ilahi itu di itu, apa dengerin, apakah sifat ilahi itu pernah masuk dalam kandungan Bunda Maria? Maksudnya sifat ilahi itu. Ribet kan lo? Maksudnya sifat ilahi bagaimana? Yesus Kan maksudnya. Yesus kan ini Bagaimana- punya kodrat, dua kodrat. Bagaimana sifat ilahi ada? Sifat ilahi itu Dengerin dulu, Bang. ada di Kan Yesus ini dua kodrat ilahi, ada manusia, ada ilahi dalam diri Yesus. Kita tahu ini Yesus ini nggak keluar dari manapun kecuali dari rahim Bunda Maria. Apakah sifat ilahi ini pernah berada dalam kandungan Bunda Maria? Iya. Firman Allah itu Ya, ada dalam kandungan Maria. Alkitab mengatakan, coba perhatikan ya, bahwa Roh Kudus itu ada tinggal Kok dalam Roh orang Kudus Kristen. lagi? Ya itu ilahi loh. Loh bagaimana kan? Itu perbandingannya supaya Anda paham. Yesus ini Jadi artinya, Pak, kalau- sesuai, dengerin dulu, sesuai dengan argumentasinya Pak Alberto, ini saya hanya mengiyakan dan mempermudah Bapak, tinggal Bapak iyain aja. Yesus Saya itu tidak bisa jawab hanya mempunyai iya. dua kodrat, kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat ilahi inilah eksistensi menciptakan Adam dan Bunda Maria. Oke, nah kemudian Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Pertanyaannya adalah, apakah kodrat ilahi ini juga pernah terkandung atau dikandung oleh Bunda Maria atau tidak? Iya. Karena Alkitab mengatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Bunda Maria mengandung siapa? Yesus. Pak. Shadowed by the Holy Spirit. Bunda Maria mengandung siapa, Pak? Yesus. Ya, Yesus. Yesus. Apakah Yesus di dalam kandungan ibunya itu sudah dua kodrat? Iya, betul. Gimana, Pak? Sudah, iya. Oke, berarti Bunda Maria pernah mengandung kodrat ilahi dalam diri Yesus, betul? Ada apa? Artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria bersama kodrat manusianya Yesus, betul? Iya. Apa yang salah? Udahlah Pak, berhentilah jadi Kristen Pak, ribet Pak. Kenapa Ribet Pak. Anda tidak paham karena apa? Tuhan. Soalnya ini Tuhan anak orang Kristen. loh, anak orang loh Pak. Loh, apa yang salah di sana? Anda tidak melihat. Ya udah, kenapa bahwa mana Tuhan tadi itu nggak bisa- kalau nggak salah? Bisa ada di mana? Ada di mana? Ya, kalau ada nggak di mana-mana. salah. Menurut, coba perhatikan. Ih, Menurut Yeremia omnipresent lagi 27:24 nih. bahwa Omnipresent lagi. Tuhan itu ada di mana-mana dalam konteks dia bisa. Iya, ada di makanya mana saja. tinggal Apa yang salah jawab kalau dulu, dia ada? saya ulang kembali, saya permudah. Apakah Bunda Maria pernah mengandung kodrat ilahi dalam diri Yesus? Iya, betul. Ada. Oke. Apakah kodrat ilahi itu yang menciptakan Bunda Maria?
Ya, Yesus diapain? Yesus Manusia tidak Yang ciptakan diciptakan. itu Adam dan Hawa. Kamu jangan berpikir semua manusia diciptakan. Oh, Kita ini diciptakan, kita ini dilahirkan. bukan maksudnya manusia tidak diciptakan. Pak otentik itu maksudnya Iya, bahwa semua manusia ciptakan Tuhan, yaitu kalau sekarang lalu Tuh prokreasi otentik. itu maksudnya. Dengerin sahabatku, dengerin saudara Kristenmu, dia menjelaskan kepadamu. Jadi- Kamu harus jadi- paham. Nggak ada yang Manusia itu salah di situ, diciptakan, Bang nggak ada yang Adi. salah. Kamu Iya, jangan Pak Otentik ini selalu menyalahkan. menyalahkan. Iya. Ini gimana? Gue nggak menyalahkan bro. Oke, buka keranjang Cuma, bebas. memperjelas. Jadi karena waktu Jadi, sudah jadi kesimpulannya adalah Pak, Bunda Maria itu melahirkan Yesus, tapi di dalam diri Yesus itulah yang menciptakan Bunda Maria. Artinya adalah Bunda Maria memperanakkan yang menciptakan Bunda Maria. Betul? dasar jasmani, Betul? memperanakan secara jasmani. Apakah Yesus saja jasmani saja? Katanya dua kodrat. Oh iya. Artinya Bagaimana dia kodrat. sebelum Abraham sudah ada artinya bahwa Oke, dia baik. tidak- Apakah tidak- kodrat itu tidak- ilahi, tidak- dengerin Mbak, apakah kodrat ilahi di dalam diri Yesus termasuk anaknya Bunda Maria? Iya, itu tadi ada di sana. Cuma yang Ya iya, Anda udah dijawab iya bawakan tapi di sini, ragu. yang Anda katakan bukan salah Anda. Iya, Yang iya. Anda katakan itu adalah seakan-akan bahwa Allah itu ada ibunya. Itu ke sana larinya tuh. Begini ya bro, dengerin dulu bro. Yang kita maksud coba dengarkan dulu. Yang kita maksud di sini adalah bahwa pada saat Yesus ada di kandungan, ya ilahi ada. Bro, Tapi bukan berarti Bro Alberto. bahwa ilahi itu dikandung, bukan. Dia Bro, hadir di sana. Apa yang salah? ya Bunda Maria itu mengandung Yesus dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Ya hidup. Mana bro? Kenapa? Hidup. Hah? Saya ulang ya, Bunda Maria itu mengandung Yesus dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Jangan kira hidup. Hidup. Tidak bisa Oke. orang, tidak bisa orang mengandung. Oke, atau di tidak dalam dikandung. kandungan Bunda Maria Yesus dua kodrat atau satu kodrat? Ya, kodrat ilahi dan Bingung. jasmani. Jasmani, betul. Bingung. Iya. Saya ulang ya. Iya. Di dalam kandungan Bunda Maria itu Yesus berada 9 bulan lah anggap. Apakah Yesus sudah dua kodrat di sana di dalam kandungan atau belum? Iya. Sudah katanya. Oke, sudah. Artinya kodrat ilahi inilah yang dikandung Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Yang dikandung itu adalah Tinggal dibetulin Pak, biar cepat. Tapi eksistensinya bukan pada saat dikandung loh. Iya. Itu yang Anda tidak Oke, bisa baik, katakan. baik. Anda nggak paham Bang Andi. Ya, Bunda Maria itu melahirkan siapa, Pak? Yesus. Tuhan Yesus itu punya dua kodrat nggak, Pak? Iya. punya. Oke. Sejak kapan dua kodrat ini ada dalam diri Yesus, Pak? Dua kodrat itu pada saat di dalam kandungan. Oke, artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria di dalam diri Yesus. Wah, Sekaligus si Pak. Maria memperkenalkan ya. Anda Sekaligus salah. Yang Pak. dikandung adalah Sekaligus Pak Roberto, Bunda Maria memperanakan ilahi yang ada di dalam diri Yesus, betul? tidak diperankan Masya ilahi. Allah. Loh, orangnya keluar dari kandungan kok, gimana sih? Masa Bunda Maria anaknya mayat? Dia ada. Coba perhatikan ya. Ya, Kalau ya. Tuhan itu ada dalam diri orang Kristen, apakah berarti bahwa dia itu? Saya nggak nanya orang Kristen, tidak Pak, bisa saya ada di nanya mana-mana? tentang Yesus. Kenapa orang Kristen Ini dibawa-bawa? apa saja sama itu. Keberadaan Yesus Maka telah ada itu mukul bukan pada pada saat dia kesana. dikandung, Anak kandung eksistensinya itu menciptakan sudah ibu ada kandung. Saya ulang ya Pak Anak kandung. Alberto, ini sebelum Iya. sebelum Abraham ada aku. saya persingkat Pak ya. Sebelum Abraham. Sejak kapan? Ini kayak hitung tera. Sejak kapan Pak? Dua kodrat ini ada di dalam diri Yesus sejak kapan? Pada saat dia kandungan. Mantap. Semangat Pak, semangat. Jawab Karena- dulu. Sejak kapan? Iya. Pada saat dia kandungan. Oke, artinya Bunda Maria mengandung dua kodrat ya Pak ya? Kodrat manusia dan kodrat ilahi, betul? Mengandung yang dikandung itu
kemanusiaannya. Oh, berarti kodrat ilahi nggak dikandung. Karena apa? Kopi. Tidak dikandung. Ya, sekolah. Tidak dikandung. Coba perhatikan. Perhatikan. Tidak dikandung. Coba perhatikan dulu. Pak, gini Pak. Ini dari tadi nih sebenarnya nih. Ini statementnya Bang Handi nih, Profesor Handi nih. Gini Pak. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk ini nih, dengerin dulu Pak. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Begitu Pak. Bapak harus memahami yang namanya majas paradoks. Paradoks itu tidak ada putusnya seperti Tuhan Bapak. Saya ulangi lagi, anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Begitulah konsep ketuhanan Bapak yang Bapak tidak bisa tolak. Karena apa? Karena Bapak menuhankan anak orang. Apa yang salah di sana? Ya nggak salah, Nggak Pak. salah Pak. Itu Nggak ada urusan salah. Anda, siapa yang Itu mempersalahkan? urusan Bapak. Kan kita nggak mencari Si salah. Pak Nasa sedih. Kita ini nggak mencari Pak Nasa salah, sedih Pak. kan we? Bapak cuma muter-muter. Bahwa ilah itu coba perhatikan. Kan yang ditanya Anda sejak kapan bahwa kedua sifat itu ada. Ya, Kapan? sejak kapan? Sejak di mana? Itu saya katakan sejak di Oke, kandungan. sejak dalam kandungan. Perhatikan. Dalam pengertian bahwa perhatikan bahwa sifat keilahiannya tidak bisa dikandung. Jadi Itu Bunda yang Maria, Anda ingat. Bunda Maria ini mengandung Yesus sedang tidak bernapas atau bernapas? Sama seperti kita, cuma Anda tidak pernah lihat bahwa di Alkitab itu disebutkan Saya ulang Pak ya. berulang. Sejak kapan Yesus itu ada dua kodrat ilahi dalam dirinya? Sejak kapan mulai Pak? Itu sudah saya katakan tadi. Sejak kapan? Secara ilahi, saya sudah katakan tadi itu keduanya itu maksudnya kan. Sejak kapan itu ada? Itu sejak dikandung. Oke, artinya dengerin dulu Pak. Coba dengar. Tetapi keilahian tidak bisa dikandung. Oke, kalau kalau keilahian nggak bisa dikandung, ditambahkan. kodrat ilahi itu Pak, kodrat ilahi dalam diri Yesus itu sejak kapan adanya menyatunya Pak? Sejak kapan? Keilahian itu sebelum dunia diadakan diciptakan dia sudah ada keilahiannya itu. Oke, Kenapa? apakah? Jadi yang gagal Anda pahami adalah bahwa keilahiannya itu bisa berada di mana-mana. Saya ini Apa yang salah di bertanya. sana? Saya hanya mau menguatkan argumentasi Anda biar Anda nyaman. Ini loh. Saya ini nggak bantah Anda perlu gitu. Anda, Pak. Apakah di dalam Anda kandungan membaca Bunda Anda. Maria, dengerin Pak, apakah di dalam kandungan Bunda Maria itu Yesus sudah dua kodrat? Ada kodrat manusia, ada kodrat ilahi dalam kandungan. Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Iya, sudah ada. Sudah Ada itu berarti lengkap. kalau Yes, sudah yes, ada, kalau sudah ada Bunda Sama jawabnya. Maria, Iya. dengerin dulu Pak Otentik. Bunda Maria mengandung kodrat Otentik manusianya Yesus dan kodrat ilahinya Yesus, betul? Greget. Nih, Betul. Pak Otentik. Tambah kok. Kan sudah saya bilang Pak tadi, Pak yang Otentik ngopi dikandung dulu ya, adalah ngopi dulu. jasmaninya. Ngopi dulu Pak Otentik. Ini orang ini berdua ini kita bantu dia biar nyaman, tapi dia nggak mau mempernyaman dirinya loh. Yang keilahiannya itu Jelas, tidak bisa tegas saja, dikandung karena Tuhan itu Aku juga bingung dengan. berada di luar ruang. Itu yang Pak Otentik juga Ini bingung. baru, ini baru sahabatku Otentik, betul. Jadi gini. Pak Oberto, Pak Oberto. Punya Karena- hati. Ya sebentar Pak Otentik. Mati nih. Jadi kalau Pak Otentik hanya gini. Dampaknya sampai Jadi firman itu telah menjadi manusia. Udah. itu Agak ya setik ini Pak, udah hafal. kita bahas, Pak. Yang kita bahas di sini adalah Yesus ini kodrat, ada dua kodrat manusia, kodrat ilahi. Pertanyaannya Yang sudah kan diiyakan. sejak kapan Sudah dan diiyakan mulai dari dari tadi. mana? Pak Roberto menjawab keduanya. diam dulu, sejak ada keduanya. dalam kandungan. Jadi Bunda Maria itu mengandung dua kodrat ilahi, dua kodrat dalam diri Yesus. Dia mengandung kodrat manusia, dia juga mengandung kodrat ilahi. Nah, kemudian kodrat ilahi inilah yang menciptakan Bunda Maria, dan Bunda Maria juga melahirkan Yesus yang dua kodrat manusia dan kodrat ilahi. Sekaligus Bunda Maria juga memperanakkan Yesus yang dua kodrat manusia dan kodrat ilahi. Artinya Bunda Maria mempunyai anak namanya kodrat ilahi dalam diri Yesus. Benar loh? Melahirkan Tuhan itu kira-kira
Itu yang Ya Anda itu. Udah begitu Udah jelas Pak. di kok. situ. Jangan Saya sudah katakan tadi. Iya, Oke, udah. coba perhatian. Eksistensi Yesus bukan Nggak usah pada saat dibantah, Udah. Pak. dikandungan. Tinggal iyakan aja Bukan tanda Pak, tangan. tidak. Pak Roberto, Pak Karena Roberto, Anda Roberto, berpikir- Pak Roberto tinggal ngomong semua yang dikatakan Bang Handi itu benar, selesai. Udah, nggak usah Bapak jelaskan. Ada yang punya perangko nggak? Perangko 1000 tinggal ditanda tangan Anda itu selesai jangan memaksakan kehendak. Iya, tidak ada yang yang berbobot. tidak ada yang memaksakan, Yang berbobot. Tidak hanya berbobot. membenarkan. Terlalu Iya. mengambang, Iya. jadi orang juga nggak langsung Iya, ngambek. Sudah dijawab semua. langsung Bolak aja balik gila ke sana firman kemari. itu. Silakan Kun. Firman itu Boleh. telah menjadi Oke. manusia. Jadi kodrat ilahi itu. Ikan Saya apa mau, tuh, Mbak, teh? Udah selesai. Boleh saya sedikit kah? Banyak, banyak. Pelan-pelan kakak, pelan-pelan. Iya, banyak. Jadi gini, sepanjang pengamatan saya dari tanya jawab tadi antara Bang Handi dengan saudara kita Pak Roberto, dari sisi Yesus yang dikandung Maria ini ternyata rohnya Yesus itulah yang Tuhan. Begitu ya Pak Roberto ya? Maksudnya? Rohnya Yesus adalah Tuhan itu. Jasadnya adalah manusia 100%, rohnya Yesus adalah 100% Tuhan. Begitu ya Pak ya? Roh insani dan roh ilahi itu. Bukan. Ada dua Salah itu. ada dua roh Coba Yesus. perhatikan di sini. Iya. Enggak. Coba perhatikan. Pada diri Yesus itu ada dua Jadi- roh atau satu roh, Pak? Anda bertanya, Ada Anda dua jawab pendapat, sendiri. bro. Anda Enggak, kasih- saya tanya, saya bertanya Anda kepada Aku jawab Pak dulu. Orbel. Ya, masih Ada dua jawab. pendapat itu. Iya. Pak Otentik Itu diam dulu, Pak pendapat. Alberto dulu. Tapi ada Otentik dua biar Pak pendapat. Alberto dulu. Silakan. Iya, Silakan, Pak. dalam Jadi- diri Yesus itu kan ada dua unsur, Pak, jasmani dan rohani. Sisi keilahiannya di mana? Di jasadnya atau di rohnya? Oke, saya jawab sekarang sudah boleh? Iya, silakan. Ya. Jadi dua-dua itu berada dalam arti sama-sama ada. Coba dengarkan, suka tahu. Iya, tahu sama-sama ada. Yang saya tanya yang Persis. mana? Yang Tuhan, rohnya atau jasadnya? Jadi menurut Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 4 bahwa Allah itu roh. Roh itu berarti dia berbeda dari jasmani. Iya, yang mana yang Tuhan pada diri Yesus, Pak? Rohnya atau jasadnya? Tidak di jasmani karena Allah itu roh. Iya, Allah roh. Allah itu, itu makanya saya katakan Allah itu roh. Jasadnya. Nah, jadi rohnya atau jasadnya Bukan yang jasad. Tuhan, Pak. jadi coba perhatikan ya, bahwa Yesus itu 100%. Coba perhatikan dulu. Bahwa Yesus itu 100% manusia. Matiin roh apa Perhatikan, lagi? ketika dia mati, rohnya diserahkan pada. Jangan ngomongin mati anak orang, jangan matiin dulu anak orang masih hidup, jangan matiin Jangan dulu. dulu, dengar dulu supaya Anda paham. Karena dari tadi bolak-balik. Buru-buru matiin anak orang. Iya. Aneh. Iya, Nasani naik. Jadi Balawu. rohnya itu dia serahkan. Artinya Iya, bahwa enggak. secara manusia. Ya, enggak kalau yang Yesus- ya, yang saya tanya, keilahian Yesus itu. Yesus itu kan ada dua unsur, Pak. Pada dirinya ada jasmani dan rohani. Kemudian Bapak mengatakan dia 100% Tuhan dan 100% Tuhan manusia. Yang manusianya yang mana, yang Tuhannya yang mana? Gitu aja Pak, simpelnya supaya kita nggak. Manusianya sudah jelas, yaitu terdiri dari darah dan daging. Ya, berarti Kalau roh dikatakan oleh Yesus, berarti rohnya Karena ini rohnya, roh. berarti rohnya Yesus manusia inilah punya Tuhan. Roh juga. Tidak dikatakan begitu. Lalu Ada salah. lalu aspek ketuhanan Yesusnya di mananya, Pak? Jasadnya Itulah, bukan. Makanya saya kata, Jasadnya itulah bukan. saya katakan. Dengar Iya. dulu, ini saya Iya, katakan. iya, saya tidak Bahwa paham. Iya. Yesus itu sebagai Allah. Allah itu nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat loh. Jadi Anda mau tunjukkan sama saya. Anda pernah melihat Tuhan? Iya, itu dia. Yesus kan dilihat, Pak. Yesus dilihat. Bahkan dibunuh. Makanya Iya, muncul jasmaninya, pertanyaan. jasmaninya. Nah, berarti Jasmaninya. berarti rohnya itulah Tuhan. Tidak dikatakan begitu. Bukan. Lalu apanya? Yesus juga waktu Bayang-bayangnya. Yesus mati. Coba perhatikan dulu. Tidak, karena kalau Allah itu tanpa bentuk,
tanpa bentuk, nggak bisa kita lihat. Iya, rohnya berarti kan rohnya Yesus tidak terlihat, Pak. Anda menyimpulkan itu, tidak disimpulkan seperti itu. Karena apa? Lalu mananya? Lalu aspek mana yang ada pada diri Yesus itu Tuhan? Jasadnya bukan, rohnya? Bukan. Lalu apanya? Itulah dikatakan Allah itu roh. Iya. Roh. Kan rohnya Yesus. Yo, roh Yesus punya roh, berarti Allah itu roh, berarti rohnya Yesus itu adalah Tuhan itu. Oh tidak. Loh, punya roh bukan berarti kita Allah. Jadi Anda jangan Yesus itu kan ada dua unsur, Pak, rohani dan jasmani. Iya kan? Jasmaninya bukan Tuhan, rohaninya Tuhan. Bukan juga. Berarti dua-duanya bukan Tuhan. Lalu yang Tuhan siapa? Coba dengarkan dulu. Jadi Anda itu aneh sekali ya. Maaf Pamula nih. Oh iya, saya yang aneh. Aku makro. Ketika Saya yang aneh. Enggak. Candu. Ini Mas, ada yang ingin saya sampaikan dari saudara ketika kita. Yesus mati, Iya. ketika Yesus mati, rohnya Iya. diserahkan kepada Bapa. Dikatakan kepada pencuri Yesus kayu salib, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Kenapa lari Artinya ke sana bahwa rohnya jawabannya itu ya? dari Firdaus. Iya, Dengar dulu, karena manusia terdiri dari dua, tubuh dan roh. Iya, betul iya. tidak? Ya, Yesus tubuh dan bilang roh. begitu. Nah, tubuhnya Yesus dan rohnya Yesus Tapi bukan kalau- Tuhan. Lalu yang Tuhannya mana? Ah, itu yang tidak bisa kita sebutkan nama apa karena dia tidak berwujud seperti manusia. Nah, itu kan yang Anda apa? Ini dia nih. Baju ini pertanyaannya Anda nih. pernah melihat Tuhan? Ini, Pak Roberto Anda pernah izin. melihat Tuhan? Pak Roberto izin. Ini dia ini. Apakah Pak Roberto Anda pernah dengerin melihat Tuhan? setengah detik Pak, dengerin. Apakah ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus? Maka Solan nih. Maksudnya bagaimana? Ada atau tidak Pak? Mas Solan nih. Pak, Maksudnya apa itu? apakah Dalam diri ada Yesus? unsur ketuhanan di dalam diri Yesus? Dia ada manusia, ada Tuhan. Nacipin 100%. ya. Oke, pertanyaannya Bang Juma, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Itu tadi kita nggak bisa tunjukkan itu roh itu bagaimana. Anda pernah? Saya nggak nanya itu roh seperti apa. Ya itu roh itu keindahannya. Ya sekolah Bukan Sidik. roh dalam Jadi pengertian gini mungkin seperti saya bersingkat aja. Aduh, Oke, oke. coba saya dengarnya. Iya. Iya. Jadi gini Pak, Coba gini jawab Pak. dulu deh. Mutar-mutar terus dari tadi. Saya tidak tahu. Iya, Bapak yang muter-muter. Ya, Kalau itu yang Bapak Paham, jadikan, pertanyaan. kalau itu yang Bapak katakan, maka siapapun bisa Anda tuhankan. Tidak bisa Karena Anda Yesus, tidak- karena jasadnya Yesus bukan Tuhan, rohnya Yesus bukan Tuhan. Lalu yang mana yang Tuhan pada diri Yesus? Oh, nggak ketahuan, nggak terlihat. Loh, sama aja kalau Sidik Anda tuhankan. Jasadnya Sidik bukan Tuhan, rohnya juga bukan. Lalu Tuhannya ada nggak terlihat. Makanya Sidik begini, karena Tuhannya tidak Memang terlihat. begitu. Lah, sama deh. Memang begitu. Loh, Memang begitu. memang begitu Artinya berarti apa? Sidik juga bisa Tuhan. Coba perhatikan. Coba Bahaya perhatikan itu, ya. Pak. Coba perhatikan ketika Yesus ditanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Ditanya oleh salah seorang muridnya. Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu sudah melihat Sekian aku. lama aku berserta dengan Asik, kamu. gue demen ini. Mengapa kamu bertanya lagi? Ya. Kalau kamu Barang- melihat aku, Berarti kamu melihat Bapa. Iya. Dengar dulu. Jadi berarti yang dibahas oleh Yesus adalah mengenai ajaran. keilahian daripada keilahiannya sama dengan keilahian Bapa. Ya, berarti Lalu melihat dikatakan, berarti tubuhnya Yesus dong, Pak. dengar dulu. Apa yang aku kerjakan itulah membuktikan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Poinnya adalah bahwa ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa yang dia bicarakan adalah keilahiannya melalui pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Oh, pekerjaannya berarti dia utusan Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan melalui Yesus. Karena dalam Alkitab banyak sekali sebutkan mengenai Yesus sebagai manusia, dia sebagai guru, sebagai nabi. Iya, langsung ke Yesusnya aja tadi, yang mana di dalam diri Yesus itu yang Tuhan, jasadnya bukan, rohnya juga bukan. Berarti yang Tuhan pada diri Yesus adalah Tuhannya. Kan gitu, Pak? Betul nggak? Jadi Kesimpulannya, Pak, jasadnya bukan Tuhan,
rohnya juga bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus itu adalah Tuhannya. Benar nggak? Karena saya jelaskan tadi, manusia itu kalau dia manusia sih. Manusia 100%, dengarkan dulu. Tuhan 100%. Berarti ya, saya bahas dulu manusianya. Menurut Alkitab bahwa dia terdiri dari darah dan daging. Menurut Langsung aja Bang Sidik, ampun DJ. Tahu dulu Pak Roberto. Perhatikan ya. Waktu Yesus hidup itu dia. Dengar dulu. Percuma Bapak ngomong Pak, anak jawab muter-muter doang. Jadi manusia itu sama Anda dengan saya, Anda dengan saya, Anda dengar dulu, Anda dengan saya memiliki tubuh jasmani dan rohani. Iya. Sekarang Puang. itu dimiliki oleh Yesus. Apa bedanya yang dimiliki Bapak dengan Yesus? Sudah diterangin Pak. Begini Pak, apakah Yesus waktu hidup di bumi ini dia juga Yesus hidup di dunia, Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Kok lemes? Kalau pertanyaan lemes. Dua sifat itu ada dalam diri Yesus. Saya nggak nanya sifat lagi loh Pak. Tadi sifat Anda nggak bisa jawab. Apa lagi? Jadi, waktu Yesus dengerin pertanyaannya Yesus, apa? Perhatikan ya. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, perhatikan. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, dua hal selalu kita lihat. Sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Nah itu Pak yang kutanya itu, Allah 100% itu di mana? Jasadnya apa rohnya? La haula wala quwata illa billah. Itu saya sudah katakan tadi. Bapak kayak anak bisu Bapak. Dia sebagai manusia ada rohnya toh? Itu saya katakan tadi. Nah katanya Tuhan itu adalah roh. Berarti Yesus punya dua roh Pak. Yesus punya dua roh. Apa roh? Roh dalam pengertian yaitu Allah. Iya, berarti kan ada dua roh, roh manusia dan roh yang adalah Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, berarti Yesus dua rohnya, betul nggak? Bukan, satu roh. La haula wala quwata illa billah. Ini yang gatal kepala yang digaruk paha ini. Yesus, gimana sih Bapak ini? Jangan bikin bingung Bapak. Sudah jelas Allah Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sebagai manusia dia punya roh insani, sebagai Allah dia punya roh Allah. Itu loh. Jadi tidak bercampur dan tidak berpisah. Itu cara menjelaskannya. Pak, bagaikan air dan oli samping. Tunggu. Yang kita lihat Yesus itu memang fisiknya, tetapi yang tidak terlihat itu adalah Allah yang tadi firman yang telah menjadi manusia. Jadi ada dua di situ, ada dua entiti di situ, ada entiti Allah. Yang mana Pak otentik? Yang mana ya Kak? Yang mana ketuhan dalam diri Yesus? Pertanyaannya di situ. Nggak bisa dilihat, bro. Tapi kenapa Anda tahu kalau nggak bisa? Kalau Anda nggak bisa lihat, diam. Bapak Berto, Memang saya lagi. Jangan-jangan itu kita memang lagi sulit YouTube. dipahami. Alberto Itu memang sulit Waduh, dipahami. Bapak ngomong. Itu memang sulit dipahami. Pak nanti dengerin dulu Bang. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kalau Gimana, bro? Kan Anda mengatakan roh nggak bisa dilihat. Dari mana Anda tahu? Dan siapa yang memberitahu Anda kalau rohnya Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, sedangkan nggak kelihatan? Ya kita lihatlah kepada ayat yang dikatakan di Yohanes itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan turun ke dalam kandungan manusia dan dibuahi oleh Roh Kudus. Betul kan? Oke. Nah, artinya, berarti ntar dulu. Artinya Yohanes memberitahu Anda bahwa di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi, betul? Iya dong, sudah pasti. Rohnya Yesus ada berapa Bang Handi? Sudah ada dua-dua itu. Roberto, Anda diam dulu. Lu ngocek melulu kayak dulu ada berapa? Anda itu ada dua. Sudah diajarkan, sudah dikasih tahu. Rohnya Yesus ada dua Bang Handi. Lihat ada dua. Alberto diam dulu. Baju sama otentik dulu. Alberto. Yang ilahinya nggak kelihatan, bro. Baju dulu sama Bang otentik. Otentik sama aku udah cuma. Kalau roh ilahinya nggak kelihatan, roh manusianya kelihatan nggak loh? Ya biar nggak muter-muter orang kan pusing dengarnya. Jadi gini,
Jadi di dalam diri Yesus itu kita harus lihat dulu runutannya. Yang dikatakan adalah firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu masuk ke dalam kandungan Maria, dibuahi oleh Roh Kudus. Jadilah yang namanya manusia Yesus. Yang kita lihat lahir itu adalah Yesus sebagai manusia. Tetapi yang tidak kelihatan di dalam Yesus itu adalah Allah, firman yang telah Allah itu. Jadi kesimpulannya, karena Yesus disebut manusia sempurna, berarti dia punya tubuh, roh, dan jiwa. Nah, kalau Allah disebut sempurna, berarti di situ ada roh Allah. Gitu loh. Berarti rohnya ada roh Yesus Allah, ada Allah itu di situ, tapi ada tidak dua. terlihat. Tidak bisa kita lihat dia. Iya, betul. Ada dua roh di sana. Rohnya Yesus ada dua. Ada roh insani dan roh ilahi. Oh, gitu. Tapi kita nggak bisa bilang roh Alberto ilahi itu diam ada di dulu, bagian Alberto. dalam tubuh Yesus, nggak bisa begitu. Iya, karena Anda susah dipaham. Sudah. Iya, ini Pak Otentik ngobrol sama Bang Juma, Anda diam dulu. Karena kan kita membayangkan roh Allah itu ada di dalam jantung atau di dalam hati, bukan begitu. Roh Allah itu tidak terbatas, tetapi dia ada di situ. Iya. Gitu loh. Iya. Tidak terperangkap di dalam tubuh jasmani, bukan seperti itu pemahamannya. Iya. Apakah Jadi roh kita bayangkan dalam kemanusiaan tubuh Yesus ini bukan roh Tuhan? Bukan, ada dua ada roh kemanusiaannya juga, bro. Roh kemanusiaan seperti kita ada, roh insani namanya. Oke. Iya, itu. Tetapi Beto, diam dulu, itu Beto. yang manusianya. Wah, nggak bisa saya diam, bodoh sekali kau. Roberto, ulah ada intimu. Kasih tahu berulang kali, berkali-kali tanya itu lagi. Oke. Kita terima pernyataan saudara Kristen. Pada diri Yesus itu ada dua roh. Nah, coba saya bacakan dalil dulu. Yesaya 11 nomor 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Nah, jadi gini, kalau roh Yesus itu berbeda dengan roh Tuhan, lalu kemudian pada dirinya ada dua roh, berarti Yesus setiap saat takut. Betul gak? Takut kenapa? Takut kepada roh Tuhan yang ada pada dirinya. Nggak takut lah, bro. Itu kan roh Tuhan itu dengan roh dia harmonis, bro. Oh, harmonis. Mereka, iya. Jadi yang gagal Anda pahami. Tunggu. Ingat, saya kunci perkataan saudara. Saya kunci perkataan saudara. Roh Yesus dan roh Tuhan itu harmonis. Saya lihat di dalam Lukas 22 nomor 44, Pak ya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini Yesus rohnya tadi katanya dinamis, ya. Dinamis harmonis. Ya tadi ya. Harmonis dengan roh Tuhan. Roh Tapi Allah. kenapa kepada roh malaikat dia takut? Roh kemanusiaannya dia bukan takut kepada dia malaikat. hanya melihat secara Alberto diam dulu, Beto. Lah, ya, tadi Roh dia kemanusiaannya. roh kemanusiaan Yesus lebih takut kepada malaikat daripada kepada Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, jangan dibayangkan takut kemanusiaannya gimana bahwa ya, dia bro? itu Betul. Tadi saudara mengatakan harmonis. Iya, dalam keharmonisan nggak ada. Jadi roh Allah dan roh Yesus itu harmonis. Gimana yang mengatakannya ya? Tidak saling menakuti satu sama lain. Iya, Enggak. Tapi kenapa giliran ke malaikat dia takut? Bukan ke malaikat itu, dia malaikat dia bilang takut takut, karena takut dia. dia akan mengalami maut. Manusia itu takut. Nah, itu maksud saya. Kalau rohnya dia dan roh Elohim itu harmonis dia, maka dia tidak perlu takut kepada kematian. Tetap Ya, karena menurut Anda bahwa dia akan mati terus, Pak. Oh, Beto ini ngomong melulu. Tadi katanya rohnya itu harmonis dengan roh Tuhan. Kenapa dia mesti takut kematian? Coba kita lihat dalam Markus 14:33. Dan dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Dia takut kepada siapa Yesus ini? takut kepada kematian maut, itu. Kepada apa maut. yang salah di sana? Oh, berarti dia bukan takut kepada Allah, bukan. Iya, berarti maut lebih ditakuti daripada Tuhan itu sendiri. Dari sisi kemanusiaannya dia ya, dari sisi kemanusiaan dia tidak takut kepada roh ilahi. Takut. Loh, tadi katanya harmonis.
Oh, kepada Allah. Oke, kepada Allah. Harmonis itu dengan bukan roh. berarti tidak Ya, taat. tetapi kepada kematian dia takut. Manusianya, ya. Iya, manusianya kan manusia. harmonis tadi ini. Tetapi secara Bukan manusia kenapa manusianya, dia bro. takut? Iya, secara Rohnya manusia, dia dan secara rohnya Allah itu harmonis. Iya, secara Yang manusia, takut itu kan rohnya, jiwa, bro. Yang takut itu jiwa. rohnya Yesus, rohnya Yang takut Yesus itu jiwanya itu, Yesus, bro. jiwa Sama itu berhenti tidak dulu ya. berfungsi, Nah, Bung. sama berhenti dulu. Jiwa itu Ya. tidak berfungsi apa-apa tanpa roh. Itu dulu. Iya, Layaknya tapi ada jasad jiwa tidak di sana. berfungsi apa-apa tanpa roh. Jadi yang takut bukan jasad, bukan jiwa, tapi roh. Efek ketakutan roh itu membias ke jasad. Orang lagi pucat, kenapa kamu pucat? Aku takut. Yang takut itu bukan jasad. Yang takut itu bukan Oh. jiwa. Yang takut itu adalah roh. Nah, Yang sekarang mulai rasa takut itu adalah pikiran, bro. Pikiran kita yang itu membuat muncul kita karena takut. adanya Jiwa paduan kita. antara jasad dan ruh. Itu dulu, maka dilahirkanlah jiwa. Oke. Nah, sekarang Yesus harmonis rohnya dengan Tuhan. Tapi kenapa giliran dia bersatu dengan Tuhan justru dia takut kepada makhluk, yaitu kematian. Dia sandiwara Manusia, gitu. Wajar. Kenapa dia tidak takut kepada yang empuhnya kematian, yang maha mematikan, yang maha mematikan kan Tuhannya. Untuk membuktikan kepada Anda bahwa Yesus itu secara 100% terdiri dari darah dan daging. Tapi apa dibilang? Bukan kehendak yang jadi, kehendak yang jadi Bapa. Artinya apa? Dia menerima kematian itu secara sukarela yang dijatuhkan oleh pemerintah Romawi. Jadi kalau Anda mutar sana, mutar sini, aduh. Loh, Anda yang muter-muter dari tadi. Perasaan Anda mengatakan pada diri Yesus ada dua roh. Rohnya dengan rohnya ilahi itu harmonis. Kalau dia harmonis, berarti dia tidak perlu takut dengan ciptaan. Apa yang salah dengan takut? Nggak ada. Loh, tadi katanya harmonis. Tadi kan rohnya, dengar. Rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan itu sendiri kan. Maka dia disebut sebagai Tuhan 100%. Kan gitu. Sebagai Tuhan 100%, kenapa dia takut kepada malaikat dan kematian? Yang takut kemanusiaannya dari tadi. La haula wala quwata illa Itu billah. harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Iya, Jadi bagaimana itu? Bagaimana ceritanya nih? Ada satu makhluk di waktu yang bersamaan dia adalah Tuhan itu sendiri, di waktu yang bersamaan dia juga adalah manusia. Itulah keunikan Yesus. Unik itu mah ribet namanya. Sekarang dong. Udah, kalau gitu unik doktrin sekarang. berarti bukan Otentik. Begini pertanyaannya nih yang sederhana nih ya, dengar berdua. Waktu kemanusiaannya takut, ketuhanannya kemana? Membiarkan dia menjalani ketakutan Saya itu. nggak nanya itu. Karena Ini dia pertanyaannya bro, bukan mengatakan waktu kemanusiaannya Anda takut. dijawab, Anda Nggak gini nih, waktu kemanusiaannya takut, ketuhanannya itu masih adakah dalam diri manusia atau keluar dulu? di sana tapi tidak terlihat, di sana bersama Yesus tapi kita nggak lihat. Oke, baik. Mereka selalu berkomunikasi. Apakah? Jadi Oke, Anda- udah terjawab, udah terjawab. Saya jelaskan dulu. Nggak usah. Jelas dari saya, belum. Dengar dulu. Apakah? harus dilihat Otentik. bahwa Tuhan itu- Apakah ketuhanan di dalam diri Yesus ikut takut? Ya nggak dong lah bro, pertanyaan. Oke, berarti di dalam diri Yesus terjadi kontradiksi. Ya, manusianya takut, ketuhanannya di dalam dirinya nggak takut. Bagaimana itu bisa menjelaskan? Saya kasih dalil, Bang Handi, coba diolah dalilnya. Itu makanya Yesus bilang, "Bukan saudara otentik, kehendakku." saudara otentik gini, kita bicara berdata dulu. Di dalam kitab saudara nih ya, di dalam pengakuan Paulus 2 Timotius 1 nomor 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kan gitu. Tunggu. Ini berbicara mengenai roh. 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kan gitu poinnya. Nah, Yesus ini takut terhadap kematian, sedangkan Yesus katanya harmonis dengan roh pencipta alam semesta. Nyambung enggak ini menurut saudara?
Apa nggak nyambung? Nyambung. Apa yang Gak ada salah kalau masalah. orang takut? Loh, Tuhan tadi mengatakan Tuhan takut akan menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yesus kok Enggak, malah bro. dia Itu sudah konteksnya bukan berbeda. dianugerahkan roh saja, tetapi justru harmonis rohnya dengan roh Tuhan itu sendiri. Kenapa masih takut kepada kematian? Yang takut itu adalah roh kemanusiaan, karena kemanusiaannya Enggak, berfungsi roh 100%, kemanusiaan bro. itu, Nggak bisa roh dipungkiri. kemanusiaan itu diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Terus? Iya, Yesus Anda takut, memutar tapi bagaimana pada gitu? akhirnya kan dia tegar. Dia dia ketemu Kesimpulan. dengan salib kan, dia nggak lari kan. Dengar dulu, saya mau bicara. Kata takut itu dalam bahasa Alkitab itu taat, bisa juga. Anjay. Takut kok taat. Iya. Anjar. Bisa Kehendak diterima, mulai bisa yang jadi. diterima. Kehendak Ya, bisa mulai yang diterima. jadi. Ya. Itu kan Yesus. Jadi Anda Ya. itu hanya berkutat pada satu ayat akan kacau. Makanya Berarti saya Yesus ini taat kepada aturan-aturan Tuhan, gitu ya? Oh iya, sebagai manusia. Makanya dia katakan secara manusia, se- dia tuh setelah tunduk genap pada hukum waktunya, Taurat, bro. ya setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Apa yang salah di sana? Sebagai manusia. Baik. Tadi kita mengakui di situ ada dua roh, roh manusia dan roh Tuhan. Ketika terangkat ke sorga, apakah roh ini masih dua atau roh manusianya udah mati? Tetap ada di sana. Nah, ada dua kan? Seperti itu tetap dan selama-lamanya. Ada dua kan? Sempurna. Nah. Iya. Ada dua. Itulah Apakah keunikan Yesus. roh kemanusiaan Yesus itu roh Tuhan atau roh manusia? Bagaimana Gimana? roh manusia? Setelah dia di surga, apakah roh kemanusiaannya tetap roh kemanusiaan dilengkapi dengan jasadnya? Oh iya. Atau Oh iya, sudah berubah menjadi roh Tuhan? Roh manusia yang Tetap, iya. dimuliakan, roh yang sempurna. Oke, Ya. berarti Bagaimana? pada sembahan saudara saya ada unsur kemanusiaan yang Anda sembah, betul? Ada. Bagus, sudah Bagus. selesai. Harus kita akui. Ngapain Iya, malu-malu? iya. Memang Oke, begitulah oke. Yesus. Final apa berarti. yang salah kalau orang benar itu memiliki dua sifat itu lalu kita sembah? Iya, Nggak oke, ada, oke. Pak, nggak ada. Nah, kesimpulannya sembahan Anda itu ada unsur kemanusiaannya. Gitu aja Pak Oberto. Iya, Demikian. sempurna demikian. Apa yang salah Oke. kalau dia bisa Cakep. suci? Oke, Aku cakep. masuk ya. Aku mau nanya ya sekarang ya. Betul lagi saya Masuk lagi lanjutin ya. Banyuma dikit. Setelah 1 menit. Oh, boleh boleh. Iya. Untuk Anda berdua, saya lanjutin Banyuma dikit. Untuk Anda berdua, kalau ketuhanan Anda ada unsur kemanusiaannya di surga, apakah itu masih anaknya Bunda Maria? Ya enggak lagi lah bro, gimana sih? Oh, enggak lagi. Pak, Selanjutnya nggak tahu pengertiannya bagaimana itu? Banyak nih. Saya tanya ke Alberto. Kalau Dengerin baik-baik pertanyaannya ya, Pak Alberto. Kalau unsur ketuhanan Anda ada nilai manusianya, ada kemanusiaannya, apakah Tuhan Anda di surga itu adalah anaknya Bunda Maria atau bukan? tetap itu anak dari Maria itu yang dilahirkan itu sebagai manusia. Enggak, yang di surga sekarang Pak, yang di surga sekarang ini loh. Iya. Apakah yang di surga ini, iya, dengerin ada. Pak pertanyaannya, Iya, Bapak ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh ya. Apakah Tuhan Anda yang di Mau surga bahasa Inggris, itu, Anda bahasa apa mau Anda pakai? apakah Tuhan Anda yang di surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Iya, sudah dari tadi kita jawab itu. Dia yang melahirkan itu. Mau Anda rubah itu? Anda nggak menjawab iya atau tidak? Sudah bilang tidak iya. Oke, ya udah. Artinya Anda sudah, apalagi? artinya Anda menuhankan anaknya Bunda Maria yang ada di surga, betul? Enggak, kalau jawaban saya enggak Apa yang salah di situ? Iya, nggak Jadi salah hanya katanya. di saat Oke, di bumi selesai. lah, Karena apa? Selesai. saat di bumi lah karena juga- dikatakan anak Bunda Maria. Ya, berantem lagi nih berdua nih. Ya. Ya bisa beda pandangan, Iya. tergantung mana yang didengar. Itu hanya masalah. Terus siapa yang Ini masuk parah surga banget. kalau beda pandangan? Nggak harus kita selalu Oh, ini menuntut yang satu Pak- pendapat. Anda Iya. itu yang parah. Perhatikan ya. Dia disebut anak Maria. Betul tidak? Ya. Lahir dari seorang perempuan. Mm-mm. Berarti kemanusiaan ini tetap juga itu harus dipakai. Ya. Enggak. Oke, Pak Alberto, apakah Tuhan Anda itu, apakah Tuhan Anda yang di surga itu yang pernah disunat di bumi? Iya. Oke. Apakah Tuhan Anda laki-laki? Ya. Oke, selesai. Itu aja, bagus. Tidak Otentik adil. pasti nggak setuju. Apa tuh?
Apa? Apakah seluruh anggota tubuh Yesus yang ada di surga itu semuanya adalah Tuhan? Ya, tubuh dia itu kan sudah menjadi tubuh yang dimuliakan. Waktu dia naik ke surga itu sudah tubuh yang Dimuliakan lagi, dimuliakan. Sian. Walaupun Kalau memang dulu pernah menjadi manusia. Kalau begitu, tapi ini itu Pak sudah Autentik menjadi tubuh menghilangkan yang anak Bunda berbeda. Maria nih. Bagi saya dia bukan anak Bunda Maria lagi kalau sudah di sorga. Oh, bertentangan dia berdua nih. Bertentangan dia berdua. Ya, ya, sudah berbeda. Tapi dia tetap mempunyai unsur kemanusiaan. Kalau menurut Pak Manusianya Autentik, sudah berbeda. kalau begitu Pak Autentik, kalau itu bukan anaknya Bunda Maria, kemana anak Bunda Maria sekarang? Jadi dia disebut anak Bunda Maria hanya waktu di bumi saja. Waktu Iya, dia kemana? Kuburannya kosong, kemana sekarang? Ya sudah naik sebagai tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang pertama Saya lagi. permisi tapi dulu ya. tubuh yang Saya permisi dulu. tubuh yang sudah dimuliakan. Pertanian. Sorry ya Pak Sudah Alberto. berbeda tubuhnya. Oh iya ya. Oke, Kores lanjut. Sudah selesai. Kasihan dah. Kayaknya saya juga izin ya. Dikit-dikit, aku dikit. Ini cuma semenit. Dikit aja. Oke. Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, tadi itu kan ya. Nah, kemanusiaannya Yesus di umur berapa? Sadar kalau dirinya Tuhan. Sadar kalau dirinya Tuhan. Iya. Memang ada satu titik dia dibilang Roh Allah ada padaku, ya aku lupa ya. Roh Allah ada padaku. Jadi dia sebenarnya mendeklarasi bahwa dia memiliki Roh Allah itu dalam dirinya. Kalau kapan dia sadar kita nggak ada catatan, kita nggak tahu. Kalau umur 13 tahun bisa nggak? Umur 13 tahun? Bisa jadi kita nggak pernah tahu. Dia kan nggak ada catatannya di situ kan. Iya. Kira-kira kalimat apa yang menunjukkan dia sadar dia Tuhan di umur 13? Di umur 13 nggak ada catatannya bro. Tapi waktu dia berkhotbah di usia berapa? 30-an tahun, dia bilang Roh Allah ada padaku. Jadi disitulah kita baru bisa tahu bahwa dia mendeklarasikan bahwa dirinya ilahi. Nah, isi. Jadi kira-kira di umur 30-an ya kemanusiaan Yesus sadar dirinya Tuhan. Enggak, isi itu deklarasinya. Kalau dia sadar itu kita kan nggak pernah tahu bro. Nggak ada, dia nggak pernah cerita di umur berapa. Karena ada masa usia 13 sampai 29 kita nggak ada catatan kan. I see ya. Yesus nggak pernah tahu, Linda. Karena informasinya itu dari Paulus saja, Roma 14:9. Nanti setelah dia menjadi bangkit dari itu kan ini, dicatat. baru dia menjadi Tuhan. Jadi dia mati untuk menjadi Tuhan. Ya soalnya kirain gini Gurunda, pas misalnya lagi main kelereng sama teman-temannya gitu. Ah, ngapain saya main kelereng? Saya ini kan Tuhan ya. Baru sadar loh saya Tuhan. Sampai Kayak sekarang gitu, siapa ibunya tahu. Maria nggak sadar kalau Yesus itu yang dia lahirkan Tuhannya. Iya ya. Yakobus, Yusuf, Yudas dan juga Thomas, saudara-saudaranya pun belum sadar sampai sekarang. Iya ya, belum pada tahu, kayak belum nyadar mereka. Saudara Kristen lebih duluan tahu. Iya kayaknya Kristen doang deh yang baru nyadar Yesus itu Tuhan. Yesusnya tuh nggak nyadar sampai sekarang loh. Kayaknya. Siapa yang nggak nyadar? Yesus. Iya kan tadi sudah dibilang pada usia 30-an sebelum dia memulai ministry pelayanan dia bilang Roh Allah ada padaku. Disitulah ya titik yang paling jelas kita tahu bahwa dia menyadari keilahiannya. Oh, di umur 30-an Gurunda Yesus baru sadar dirinya Tuhan. Bukan berarti sebelum usia itu dia nggak tahu gitu loh, karena nggak ada catatan. Padahal pada saat usia 30 dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Iya, nggak ada masalah itu. Tapi kan berarti dia bilang, atas "Oh, Allah kehendak ada padaku." Kehendak pada pribadi lain gitu. Oke, brothers, aku istirahat dulu ya. Maaf ya. Oke, Pak Autentik. Selamat saudara beristirahat, sahabatku. Pak Oberto mana tadi? Udah pergi ya? Udah pergi, dia udah lelah. Oh, permisi. ya udahlah. Oke, permisi, Bro. Oke, teman-teman. Minta maaf ya kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Sama-sama ya, Bang Joma ya. Oke, Kita siap. diskusi aja. Santai. Pak Autentik saya juga kita minta maaf semua kalau ada kata yang hilap ya Pak. Iya, sama-sama Bang Hadi. Siap. Iya, sama-sama. Bang Autentik ini sahabat saya ini, ya nggak Bang? Asik. Ya, Bang Kasir, sehat ya. Yo, sehat, alhamdulillah. Ada di bawah itu mau naik catatan kaki tuh.
Catatan kaki naikin monitor Hesti. Oh Itu. Sama Pak Ardiansyah juga tuh katanya. Itu. Allahu Akbar, mati balik. Kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita tutup ya. Udah jam 12 lewat hampir setengah 1 di Makassar ini. Gimana? Kita tutup ya, mataku udah tertutup dari tadi. Kita tutup ya, sahabat-sahabat sekalian. Lawan kita udah pada pergi. Udah pamit tadi saudara kita tuh. Iya, kita tutup ya. masih lain. Yap. Aku udah enggak. Pusing aku, Bang. Sidik juga masih di alam Ngadi. Aku sampai jam 12 lewat 1 menit biar tertanggal besok, nggak apa-apa. 2 menit. Terus siapa lagi agama Kristen itu ada 2 itu. Tanggung. Satu lagi mana nih yang typing agamanya? Aku lagi. Ayo, selamat malam, Bang Catatan Kaki. Yo, selamat malam. Saya Katolik katanya. Oh, catatan. Ya. Gimana Pak? Ya, saya mau tanya sekarang, gimana kalian mau persoalkan apa tentang Yesus? Silakan. Bunda Esti di mute. Itu loh Kenapa, tadi Pak? gini Pak Silakan Catatan. Topiknya tadi ini belum kelar. Katanya Silakan. Yesus itu ada 2 kodrat manusia dan kodrat ilahi, betul ya? Apa yang mau ditanyakan? Nah, itu kodrat manusia, kodrat ilahi dalam diri Yesus itu sejak kapan seperti itu, Pak? Nggak ada kodrat-kodrat itu. Itu. Maksudnya gimana? Nggak ada kodrat-kodrat. Makanya tadi itu saya ikuti itu sebut kodrat-kodrat. Apa kodrat-kodrat itu? Nggak ada kodrat-kodrat. Ya, Yesus itu ya ilahi. Sudah nggak ada kodrat-kodrat itu. Jadi Bunda Maria mengandung ilahi. Bunda Maria itu mengandung Yesus. Yesus itu ilahi nggak? Yesus itu Allah. Oh, ya Bunda Maria mengandung ilahi. Mengandung Allah. Nggak meledak tuh. Yang menjelma menjadi manusia. Buset. Lebih parah ini. Ini yang saya mau ini tadi. Nanti kalian ini akan Aku masuk ya. Semua. Sip. Ya, aku dikit aja terus ada gitu akhi Sidik. Itu kok bisa Allah kalah sama daging? Pertanyaan ke saya ya? Bukan ke Suneo, iyalah. Kalau pertanyaan ke saya jawab. Iya, jawab. Kalah sama daging, apanya yang lawan dengan daging? Kan 2 Tawarik 16 nomor 18 kan dibilang tidak muat tuh dunia kalau Allah turun ke dunia kan gitu. Tiba-tiba ini ada daging nih, daging orang bisa membuat Allah itu tetap di dalam dagingnya itu gitu. Dagingnya nggak meledak, nggak mati gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Iya, siapa lawannya kan? Pertanyaan kamu kan itu. Kalah daging, kalah dengan apa? Siapa lawannya? Lawannya daging. Terus daging lawannya siapa? Allah itu. Ya jelas daging kalah lah. Oh, tapi itu Yesus, daging Yesus bisa ngalahin Allah itu. Kok bisa gitu ya? Siapa bilang daging Yesus? Mana daging Yesus kalahin Allah? Siapa yang bilang? Saya. Lah itu kamu yang salah. Dibacain ulang Bang Kores. Itu kan gini, itu Maria kan melahirkan tuh Yesus. Yang namanya Yesus itu dagingnya atau rohnya atau Allahnya? Yang namanya Yesus itu yang mananya? Manusia. Itu manusianya daging bukan? Yang berwujud manusia. Yesus itu. Iya itu Yesus. Manusia. Yesus itu manusianya itu daging atau styrofoam? Nah, saya jelaskan ke kamu sekarang. Boleh.
namanya orang yang dilahirkan itu, ya sama seperti Anda, sama seperti saya, keluar daging kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada dagingnya, ada darahnya, ada rambutnya. Sip, cakep. Ya, oke. Terus kenapa ini Allah kok tidak hancur? Kenapa dagingnya tidak hancur ketika ada Allah di dalamnya, itu gimana? Maksudnya pertanyaan Anda itu kok kenapa dagingnya tidak hancur? Iya. Gimana? Loh, 2 Tawarik 16 nomor 18. Allah tidak muat di dunia, tidak ada sesuatu pun yang bisa memuat Allah. Ini daging yang dikasih nama Yesus, itu kok Allahnya nggak hancur di dalamnya gitu loh. Kok bingung sendiri sih? Kok daging yang dikasih nama Yesus? 2 Tawarik 6:18. 6:18. Tadi katanya mau jawabin. Jangan ini loh, jangan mengecewakan kami loh. Udah 2 jam nunggu masa kayak gini. Sekarang saya ini mau kritisi pertanyaan kalian tadi yang bodoh-bodohin gitu loh. Ya ini yang baru ini aja gimana? Yang lama gimana mau kritik yang lama kalau yang baru aja bingung jawabnya? Loh, saya tidak bingung. Saya sekarang jawab. Jawab. Silakan. Nggak ada yang hancurkan daging itu. Apa yang dihancurkan? Allahnya kan di dalam daging. Ini dagingnya kok nggak hancur? Dengar. Kamu tahu nggak dalam konsep itu kekristenan ya? Itu Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana dia menjelma? Melalui proses dikandung, dilahirkan. Oke. Sekarang yang Yesus ini adalah Allahnya. Dagingnya namanya siapa? Aduh, inilah kalian ini menjebak. Kalau kalian bertanya kepada saya seperti ini, nggak laku. Dijawab, bukan soal laku nggak laku, dijawab. Kalau yang namanya Yesus itu Allahnya, dagingnya itu namanya siapa? Yang dilahirkan mandiri kan daging tuh, namanya siapa itu? Dengar. Ya. Pertanyaan kalian ini kan supaya dilihat, didengar oleh orang-orang yang bodoh tentang Tuhan gitu loh. Nah kan ini makanya yang pintar jawab dong, yang pintar. Ya dagingnya namanya siapa? Kalau yang Allah namanya Yesus, yang daging namanya siapa? Nggak ada daging namanya siapa, nggak ada roh namanya siapa. Utuh Yesus itu. Oh jadi Tuhan kalian itu daging ya? Oh, saya tidak akan ikuti pertanyaanmu. Loh, nggak mau kan? Makanya dagingnya punya nama dong harusnya. Itu firman yang menjadi manusia. Itu utuh, sama seperti kita, badan kita manusia ini. Nah, yang dinamain Yesus itu Allahnya atau daging manusianya? Manusia yang dikandung oleh Bunda Maria itu Yesus itu. Nah itu berarti dagingnya namanya Yesus kan? Pokoknya ada dagingnya, ada darahnya. Tapi bukan. Ya udah. Soalnya bingung. Tadi dibilang Allahnya yang namanya Yesus, dagingnya bukan. Sekarang dagingnya namanya Yesus, Allahnya namanya siapa? Atau ada 2 Yesus? Yesus yang Allah sama Yesus yang daging. Nggak berhasil pertanyaan kamu untuk menjebak, supaya didengarkan kepada. Ya ini udah kena loh, kalau nggak bisa ngejawab udah kena ini pertanyaannya. Sekarang pertanyaan saya itu nggak ada bilang daging Yesus itu daging. Oh sorry lah, saya tidak akan. Yohanes 1:14 Pak. Ikuti pertanyaan kalian itu. Pak, firman menjadi daging. Gini. Pak, bro, itu. Bro, setelah Yesus menjadi manusia, firman telah menjadi manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Bukan lah. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan sekarang. Kamu salah. Loh, itu firman. Bukan. Dengar dulu. Bisa dengar dulu. Itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia. Kenapa? Dia agar supaya bisa bertemu dengan manusia. Saya nggak nanya maksudnya, Pak. Nah, kita jadi bahas dulu siapa itu yang manusia ini gitu ya. Oke. Ya saya tadi dulu Pak. Ovel. Kritisi pertanyaan mereka, Vel. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus Tuhan? Bukan manusianya Tuhannya ya, tetap rohnya itu, firmannya itu. Saya ulang dia menjadi manusia. Kita Yesus bukan selama menyembah hidup Tuhan. di dunia ini. Pertanyaan Anda salah. Yesus selama hidup di dunia ini, Yesus itu Tuhan atau dia utusan? Tuhan. Tuhan dong dia. Tuhan. Secara jadi Anda yakin? Oke, Tuhan. Iya. Apakah Tuhan ini yang Anda maksud yang menciptakan alam semesta? Betul. Ya, dia betul. Firman Allah. Firman. Manusia Iya. kita omongin nih Pak nih.
Iya, Ya, dengerin baik-baik ya. paham. Dengerin. Kamu jangan membatasin Allah itu roh. Roh itu bisa jadi manusia, bisa Saya ulang di lagi. banyak tempat. Masa diundurkan Roh itu lagi nih? metafisik. Waktu Yesus hidup di mereka, Vel. waktu Kritisi pertanyaan mereka, Vel. Yesus Matikan hidup pertanyaan di mereka. dunia ini, saya ulang ya, waktu Yesus ada di dunia ini selama 33 tahun setengah, Yesus adalah A. Tuhan pencipta alam semesta, B. Ya memang iya. Tuhan. Memang iya. Oke. Makanya jangan kamu lihat tubuh fisiknya. Jawab dong, jangan iya aja. Saya ulang Iya, kembali. memang kan tadi kan kamu butuh jawabannya iya atau tidak kan? Enggak, saya ulang pertanyaannya. Nah. Waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus adalah A. Tuhan pencipta alam semesta, B. Utusan Tuhan. Pencipta alam semesta. Baik, pencipta alam semesta. Jangan Ini dirubah bagian lagi yang ya. tidak terpisahkan dari Tritunggal. Jangan dirubah Tritunggal. lagi ya. Saya tambahi. Kita kunci nih ya. Kita kunci ya. Saya tambahi. Saya tambahi. Nggak usah ditambahi. Dia Pilihannya sebagai- ada A dan B. Itu kan pertanyaan kamu itu kan menjebak. Saya tahu pertanyaan kalian itu. Makanya kumatikan. Saya masuk di room ini kumatikan pertanyaan kalian itu yang bodoh-bodoh itu. Mulai lagi. Sabar, Pak. Dia aja bingung yang namanya Yesus dagingnya atau Allahnya. Saya ke Opel dulu ya. Saya ke Opel dulu. Nggak ada orang Kristen tidak ada yang bingung itu. Oke, sekarang Pak Opel kita lanjut, kita kunci jawaban Anda ya. Baik. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria adalah pencipta alam semesta? Iya. Oke. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria yang itu menciptakan diam Bunda kau Maria? dulu, Pak. Sabar, Bapak. Saya sama Opel dulu. Oke, silakan. Oke. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu pencipta alam semesta, Bro Opel? Apakah Tuhan bisa hidup di di kandungan Maria dan di mana-mana saja? Sekarang saya tanya balik ke Anda. Ya, sip, mantap. Enggak, saya tanya balik Anda. Makanya dari tadi saya bilang bahwa roh itu Tanya aja, saya jawab. Jangan terangkan. Iya, makanya saya balik bertanya. Tanya aja, tanya. Jadi kamu pertanyaan kamu kayak pertanyaan anak SD. Ya memang ini untuk anak SD. Pertanyaan apa? Pertanyaan orang-orang yang nggak ngerti Silakan tentang tanya. Tuhan. Iya, tanya aja, lama pula kau jawab. Iya, saya Tanya jawab aja udah. iya. Kan tadi saya jawab iya. Sekarang pertanyaan saya balik. Apakah Tuhan bisa berada di mana-mana aja? Oke, Di tidak kandungan bisa. Maria bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Anda bisa. membatasi Tuhan. Oke, baik. Baik. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang itu bicara, metafisik. saya udah jawab. Tuhan itu roh. Catatan Dia jam bisa dulu, di saya berdua Amerika mainnya sekarang, dia bisa di kandungan Oke, baik. Maria. Gantian bicara lah. Kamu kan Enggak, saya jawab. enggak gini, kasih juga dong saya Kan kesempatan Anda untuk bertanya, menjelaskannya. saya jawab. Giliran saya lagi yang bicara. Iya, tapi kasih juga kesempatan saya menjelaskan. Nanti saya Saya kan akan nggak tanya. Kan apa yang Anda mau jelaskan saya nggak tanya. Loh, ngapa? Jadi ini cuma pertanyaan. Jadi saya diundang di room ini hanya untuk menjawab pertanyaan Anda aja. Iya, A, B, A, B, A, B. No, Tadi Anda kayak gitu. mengatakan bahwa itu nggak ini Tuhan diskusi yang ada di mana-mana. Ya udah, Anda silakan, bertanya kan silakan, saya Tuhan dengar. ada di mana? Gantian dulu Pak, saya dulu baru Anda tuh. Ya, oke. Kita ke topiknya kembali. Anda tadi Ya, mengatakan Tuhan silakan. itu ada di mana-mana. Iya. Oke, saya Ya. mau tanya kepada Anda. Mungkin Tuhan Anda nggak ada di mana-mana. Oke, siap. Orang lagi ngomong juga. Oke. Nanti kalau Anda giliran Anda ngomong saya nggak putus kok. Tenang aja, Bro. Siap. Gantian aja. Ya. Karena nanti kalau Anda bicara ini nggak ada momennya. Ya, Jadi saya siap. mau kembali ke topik yang Anda bawa, omnipresent. Ya, enggak, saya di hati saya cuma ngomong berpikir. lagi. Enggak, cuman di hati saya cuma berpikir berarti Tuhan Anda nggak ada di mana-mana. Oke, silakan. Nanti dijawab, nanti Nggak dijawab. bisa Tenang, itu. tenang. Kalau tenang. itu tenang, saya akan jawab juga itu. Kembali ke topik ya. Nah, Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda ada di mana-mana, saya Ya. mau bertanya begitu. Apakah Tuhan Anda ada di septic tank? bisa jadi ada. Ada. Tapi tujuannya apa di sana? Pertanyaan selanjutnya, ngapain Tuhan Anda ada di septic tank? Nah, itu Ya, saya siapa tahu bilang. ada setannya di situ. Anda membatasi kemampuan Tuhan. Iya. Bisa jadi ketika Anda tergelincir di septic tank, Tuhan menolong Anda. Tuhan Maha Jorok. Betul. Loh, mantap. Kenapa harus maha jorok? Santai, jangan Tuhan diputar. Maha Jorok. Inilah resikonya.
Kalau Tuhan ada di mana-mana begitu, apakah Tuhan ada di neraka? Bisa jadi. Ngapain di neraka Tuhan Anda? Tuhan penguasa surga dan neraka. Oke. Apakah Tuhan Anda pernah ada dalam kandungan? Bisa jadi. Ya, Oke, baik. Waktu Tuhan Anda ada dalam kandungan, apakah surga dia kosong? pencipta? Anda mau, nah itu tadi Anda membatasi Tuhan. Kok Tuhan membatasi? ada di Anda yang memasukkan mana-mana. kok. Anda yang memasukkan saya Bisa itu. Benar dulu, makanya saya jawab. Saya jawab. Pertanyaan Anda saya Boleh jawab. saya jawab? Tuhan Boleh bisa saya di jawab? surga, bisa di kandungan. Ya, jawab aja Pak, bersamaan aja udah ngomongnya. Ya, bersamaan Langsung. ngomong, Pak. Saya jawab. 1, 2, 3 bersamaan ngomong. Silakan. Boleh saya jawab? Bawa langsung ngomong. Jangan putus asa, bro. Kalian sekarang berhadapan dengan orang Kristiani yang kritis. Anjay. Iya. Oke. Ya bolehlah kita sombong-sombong dikit kan? Siap. Gitu. Boleh. Silakan. Dari sini saya izin. Boleh saya jawab? Iya, lanjut. Iya. Ganti efek aja, Aku Bang. satu. Bang Sidik. Apakah Tuhan berada di dalam patung Tuhannya Kristen? Iya. Iya. Bisa jadi, tapi untuk apa? Benar-benar berarti patung-patung itu disembah. Nah itu, ini kan pertanyaan on kayak gini. Seolah-olah kita menyembah patung. Yang Bilang gitu yang kan. tanya patung. Iya kan? Yang tanya Kan patung. Tuhannya dalam patung katanya bisa. Untuk apa Jadi gini, Tuhan di Yang tanya patung? patung tadi Ini boleh saya ada jawab? resikonya kalau mengatakan Tuhan ada di Yang mana-mana. tanya Ini patung tadi boleh resikonya. saya jawab? Iya kenapa rupanya? Sebentar dulu, Pak. Inilah resikonya ini. Baca Loh, kita. kita nggak menyembah patung. Yang Di dalam Quran itu surat bukan menyembah Asy-Syura. patung. Anda kalian Pak, salah bentar itu. dulu, Pak. Kalian nggak Bapak. ngerti ajaran Kristen, ajaran Bapak. di Katolik. Bapak satu-satu. Gitu. Jawab itu. Dalam Quran surat Asy-Syura dan dalam jangan Quran pakai surat Al-Quran. Al-Ikhlas ayat 14 ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya Dan itu di kan dalam urusan Quran Al-Quran surat lah. Sabar, Ya, silakan. Al-Quran lah. Saya menghargai Al-Quran. Silakan Al-Quran Sabar, iya, nanti seperti saya akan itu. kasih pertanyaan. Sabar, saya Silakan sabar. Al-Quran. Di dalam Silakan Al-Quran mengatakan Diam seperti itu. dulu, No diam problem, dulu, Abang. diam dulu. Diam Saya akan dulu. jawab. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Dan dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ya, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Nah, jadi di sini kita buka di dalam Quran surat Al-Burud ayat 16. Di sini Itu di mau dalam jelaskan Quran surat- ke siapa ini? Sabar, Bung, sabar. Aduh. Nah, kamu ini supaya tinggal nggak terlalu potong gimana sih? panjang. Di dalam Quran surat kamu tahu berdiskusi enggak kamu di sini? Dan gini bro, dengar dulu. Sabar, saya akan mau- jawab. Sabar, jangan ngegas, santai. Iya, santai. kamu gimana mau di ngomong kamu Santai. ngomong. Kamu Begini. biasa diskusi di pasar enggak kamu? Atau di mana? Oh, saya di mana-mana Sabar, saya akan diskusi. jawab. Dia maha kuasa berbuat Begini. apa yang dikehendaki. Sebentar, Bapak. Begini loh bro. Bapak, Bro, sebentar, saya begini belum maksud selesai. saya itu begini. Aduh, host turunin aja, host. Sabar dulu. Boleh lah saya potong. Saya mau jawab ini, Bu. Boleh lah saya potong sedikit. Kalau nggak mau diam saya turunin ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, mantas Kalau nggak mau diam saya. Dia maha kuasa berbuat apa yang dia Silakan, kehendaki. silakan. Ya. Jadi apa yang dia kehendaki? Apa yang dia kehendaki? Tidak setara dengan dia dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Itu yang dia kehendaki. Dan yang dikehendaki tadi di dalam Quran surat Al-An'am, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itu yang dia kehendaki. Itu yang sang pencipta kehendaki. Dia maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian. Lukas 1:37. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jangan dulu Bentar. langsung bertanya. Diam dulu, diam dulu. Sebentar. Diam dulu. Belum ke pertanyaan. Belum ke Jangan pertanyaan. langsung Lukas pertanyaan 1:37. lah. Belum ke Gimana? pertanyaan. Diam Tidak dulu. ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kalian ya. Mustahilkah bagi Tuhan kalian itu menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan kalian Tidak jawab. mungkin lah. Sekarang, Oh, berarti sekarang tidak saya mungkin. jawab. Berarti tidak maha kuasa dong Tuhan. Saya Karena jawab. dia yang paling maha kuasa. Bro. Untuk apa dia Sekarang menciptakan saya yang lebih tanya, kuasa lagi iya, dari kan dia? tidak ada mustahil Itu bagi kan Tuhan. pertanyaan bodoh itu. So, itu di dalam Mana mungkin Bible. dia Kok pertanyaan yang lebih bodoh, kuasa Pak? dari dia Iya, lagi? Lukas Kan aneh. 1:37. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang Kalau saya nggak tanya, bisa jawab, pertanyaan mustahilkah bodoh bagi katanya. Tuhanmu PA. menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha Kan kuasa saya dari bilang dirinya pertanyaannya sendiri? yang Silakan bodoh. kalian jawab. Kalau Kok tidak pertanyaan mustahil, bodoh? kalau Bilang aja kalau nggak dia bisa tidak jawab. bisa menciptakan, berarti Tuhan Kenapa tidak nggak maha bisa kuasa, jawab? betul? Saya bisa jawab. Nah, silakan jawab. Boleh saya dulu? Silakan, Pak. Oke. Kawan, begini ya.
Kalau sampean tadi menjelaskan di Al-Quran itu, kawan, kami tidak persoalkan itu karena itu Iya. Al-Quran kalian. Betul. Gitu. Ya, kami tidak akan persoalkan itu. Itu urusan Mau Al-Quran. kalian bilang, oh begini, silakanlah. Gitu. Silakan, betul. Nah, kami tidak pernah persoalkan kok. Makanya jawab itu Pak Sidik. Itu Dia nggak percaya dia. itu saya mau bilang itu aja tadi. Itu. Terus sekarang kalian mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci. Ya, Bapak jawab tidak dulu bisa. Bapak jawab dulu. Silakan jawab Bapak. Kan katanya tadi Bapak mengatakan bisa disapiteng. Nah, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan Bapak jawab sesuai yang tertulis. Silakan. Bisa nggak begini dulu ya? Saya moderatorin aja. Bisa nggak Pak catatan dulu gantian bicaranya atau siapa Silakan ini yang mau catatan kaki, silakan. catatan Silakan, kaki Pak, Pak Opel di catatan standby kaki. ya. Saya dulu lah. Ya, Ayo Bang ini dua-dua, dikit-dikit Saya dua-dua. standby, saya Enggak, standby di sini udah. goreng sama Saya Opel. standby. Ya, Sampai catatan kaki saya dulu ya. sama Pak Sidik ya. Oke. Namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu mau buat apa saja bisa. Itu jawabannya. Oke, ya itu yang saya tanya. Mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan Bapak jawab. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, Jadi berarti Tuhan mau buat apa saja. Oh, Itu berarti jawabannya. dia menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa. Berarti Tuhan yang menciptakan itu sudah tidak maha kuasa lagi. Karena apa? Dia sudah menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, betul? Bodoh. Loh, pertanyaan bodoh gimana? Dulu Pak, biar dia berdua dulu. Pernyataan itu kawan. Coba kalau Nah, begitu. silakan Bapak jawab. Dia sudah menciptakan, logikanya Pak. Dia sudah menciptakan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri. Berarti dia sudah tidak maha kuasa, betul? Mana ada Tuhan seperti itu. Loh, itu yang tertulis di dalam Bible, Bu. Tar dulu, saya diamkan dulu semua. Pak Opel ini kan tadi udah mempersiapkan catatan kaki dulu sama Pak Sidik, biar dia berdua gitu loh. Tadi kan Pak catatan kaki udah jawab. Ya, Bapak diam. Enggak, biarkan dulu selesai dia berdua. Saya sudah jawab. Gitu loh. Oke. Jangan sebanyak suara gitu, nggak bagus Pak didengar. Silakan Vel, silakan Vel. Ya udah, catatan kaki standby. Saya sudah Vel, silakan. Oke, Anda udah diam ya, Pak catatan kaki nggak boleh ngomong lagi. Saya nggak mau langsung menjawab pertanyaan Anda tadi. Tadi saya agak mengomentari sedikit tentang ayat Al-Quran tadi. Tuh, kalian bilang kalian mengimanin, mempercayai kitab Taurat. Di kitab Taurat itu, dengar dulu lah, aduh. Ya konteksnya tentang tadi. Iya, saya jawab nanti, saya jawab. Silakan. Tuhan tuh di dalam kitab Taurat, Tuhan menunjukkan dirinya lewat api yang semak belukar yang terbakar. Di mana? Sama ke Nabi Musa. Datanya mana? Anda cari sendiri. Tak boleh, Anda bawa data. Tak boleh. Loh, Siapa yang bicara dia bawa data. saya nggak pegang Alkitab. Loh, masa Kristen nggak pegang Bible sih? Semua orang Yahudi sama orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan menunjukkan di semak belukar api yang terbakar. Bukan Tuhan itu api, itu dengar bukan Tuhan, dulu, itu saya api. belum selesai ngomong. Sebenarnya Dokter Andi dia nggak menjawab ini. Kamu jawab dulu. Tadi Lukas 1:37 jawab dulu. Saya kan sudah jawab tentang perspektif Islam. Tadi kan kalian sudah bilang perspektif Islam. Iya, kamu kan mengatakan iya. Sekarang kamu jawab. Loh, kamu jawab dong. Katanya kamu Apa bilang itu, tadi Lukas? Tuhan bisa disapiteng. Kamu penghinaan. Nah, sekarang saya tanya. Penghinaan Lukas di mana? 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab. Mustahilkah bagi Iya. Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan kamu jawab. pertanyaan bodoh. Loh, pertanyaan bodoh itu yang tertulis. Katanya nggak mau diam tadi. Itu. Silakan jawab dulu. Iya, saya bilang itu pertanyaan bodoh. Loh, katanya kamu tadi mengatakan Tuhan bisa disapiteng. Nah, buka datanya lebih supaya kamu lebih memahami. Lukas 1:37 tidak ada. Loh, oh, berarti di dalam Lukas 1:37 itu ayat apa itu? Ayat bodoh. Pertanyaan bodoh dan menjebak. Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dari Tuhan. Tidak Katanya ada yang katanya kuasa kamu dari tadi Tuhan bisa Tuhan. jadi iblis, Tuhan bisa jadi apapun, Tuhan bisa jadi disapiteng. Nah, sekarang saya tanya, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhanmu menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Itu Silakan pertanyaan kamu jawab. bodoh. Nggak ada Loh, hubungannya mana sama ada dengan Tuhan ayat menciptakan Tuhan, kawan. Loh, kan Pertanyaan tidak ada itu mustahil bodoh. bagi Tuhanmu. Katanya tidak ada mustahil. Sekarang kalau SWT bisa menciptakan yang lebih kuasa dari dia. Adakah dalil itu yang tertulis dalam Al-Quran?
Seperti yang tertulis Lukas 1:37, silakan. Kamu baru membaca Ya, itu di Lukas yang saya tanya, itu di dalam Bible-mu. Yang saya tanya, ini siapa tadi yang baca yang saya Al-Quran tanya, itu? yang berbunyi Yang di dalam bilang- Lukas yang 1:37, adakah di dalam Tuhan Al-Quran? Maha Kuasa. Tadi ada yang membaca Sekarang- ayat Al-Quran tadi. Dengar dulu, Iya. Mas. Tadi ada yang membaca Al-Quran, Itu ayat perban- Al-Quran. itu perbandingan Dia bilang doang, Tuhan bro. Maha Itu Kuasa. perbandingan, itu penjelasan tahu. Sekarang Kuasanya tadi itu kan sama pertanyaannya. di mana tadi. tertulis di dalam Lukas 1:37 itu ada di dalam Al-Quran. Kayaknya Tidak ada mentok mustahil di sini begituan. ya. Bukan, Jawab. tadi kan ada Kayaknya yang mentok di sini, saya ambil alih lagi. Ini Mentok di sini, saya moderator, saya ambil lagi. Kita kembali ke omnipresent ya. Kita kembali ke omnipresent aja dulu. Oke, biar nggak mentok di sini begitu. Iya. Coba Anda Pak Opel jelaskan apa maksud omnipresent begitu, Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya apa? Tuhan itu roh, dia metafisik. Nah, kalau dilihat lagi secara konsep kekristenan, dia Tritunggal. Kami mempercayai tiga yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa membedakan Allah, Bapa dan Bukan itu Putra. pertanyaannya, Pak. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan dibilang secara metafisik, dia roh, dia bisa ada di mana-mana. Oke, baik. Tergantung Udah dia cukup. dia mau tujuannya apa. Nah, Oke. Yesus itu Kita belum berbicara tujuan, Pak. Belum. Baru kita di mana-mana tapi dulu ya. hubungannya tadi omnipresent. Iya. Sekarang Enggak, ini pertanyaannya lucu. Masa enggak masa dia cuma ketawa, jawabannya Pak, kalau enggak lucu. atau Pak, gantian, ya Pak. atau tidak. Oke, saya akan jawab ya atau tidak aja. Ya. Oke. Sekarang Anda sudah Pertanyaan Nora. menjawab Tuhan itu ada di mana-mana. Selanjutnya gini ya Pak ya. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau tidak Pak? Ya Pertanyaan mulai deh. mau ruang dan waktu. Ya, oke, jadi di mana-mana itu tempat ya Pak? Hah? Di mana-mana itu tempat ya Pak? Iya, ruang dan baik, waktu. Baik. Nah, Oke, apakah Tuhan Anda pernah masuk dalam kandungan? itu kan memang sudah dituliskan di Alkitab bahwa roh Allah itu masuk melalui kandungan Oke, Maria. baik. Oke, baik. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa, Pak? Iya, Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan Anda waktu dalam kandungan? Nah, ini tadi. Jadi kalau Tuhan dengar dulu lah, saya jawab dulu lah. Jawabannya masa cuman sepotong kata kan? Mendingan gak usah ikut deh saya di sini. Anak kalian norak semua. Pak, emosi, kok Pak. marah-marah sih, Pak? Sekarang kalau emosi. Tuhan ada di ada di kandungan Maria, Nih, apakah makasih, Tuhan tidak Pak. ada di tempat lain? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Nah, iya. Semua dia bisa kuasanya tidak berubah. Oke, Dari pertanyaan dulu kan sampai tadi sekarang gini, Pak. kuasanya Izin tidak ya, Pak, berubah. Kan dengerin Anda tadi baik-baik ya. bertanya kuasa kan? Bukan itu pertanyaannya, Pak. Menurut Anda, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada dalam kandungan, Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan Anda di dalam kandungan 9 bulan, apa yang dia kuasai dalam kandungan? Kenapa harus maksudnya dia kuasai apa? Bukan pertanyaannya, Pak. Katanya Maha Kuasa. Pertanyaanmu tuh Nora. Ya jawab. Jawab aja. Kalau saya jawab, boleh nggak? Boleh, Silakan. Oh, saya ikuti aja lah pertanyaannya itu. Apa yang dia kuasai dalam kandungan? Ya dia kuasai kandungannya dalam Bunda Maria itulah. Mantap. Kandungannya itu yang dia Tuhan kuasai. Anda menguasai kandungan perempuan. Pertanyaan ke selanjutnya. Waktu Tuhan Anda umur 2 hari 3 hari, apa yang dia kuasai? Oh, yang dia kuasai itu ya sekitar dia tidur itu. Dia noleh ke kiri, mungkin noleh ke kanan. Di ayunan Itu yang ya. dia kuasai. Di ayunan ya, gerakannya pada catatan anak kaki kecil ya. kan gitu. Apakah Tuhan Anda menguasai air susu ibunya? Oh, menguasai. Karena dia membutuhkan air susu ibu. Oke, wah, baik. Secara jasmani. Waktu Tuhan Anda disusui sama ibunya, apakah dia Maha Kuasa? Oh, Maha Kuasa. Maha Kuasa jelas. Jangan ketawa Pak, Tuhan Anda loh ini. Masa ketawa Tuhan Anda lagi susu? Loh, Bukan saya ketawain kamu. dia ketawa dengan jawaban saya. Saya ketawain kamu. Pertanyaannya Nora. Bukan Nora. Tapi Tuhan Anda nete. Lanjut. Jelas kan? Aku masuk. Masuk. Tuhannya Apalagi Kristen pertanyaannya? ada di Setelah mana-mana. Tuhan saya. Iya, ada di mana-mana. Jadi pada saat nete dia nggak ada di mana-mana lagi gitu maksudmu? Kan Nora. Bukan, beda. Apakah Pertanyaanmu tuh Nora. bukan yang di situ.
apakah di dalam payudara ibunya ada Tuhan? Tuh kan? Ada. Ada ya? Ah, sip, Ada. bagus. Ternyata tak cerdas ya. Oh, Jadi silakan. Aku jadi sekarang ada berapa ikut pribadi Tuhannya Kristen ketika payudara ibunya juga ada Tuhannya? Silakan. Oh ya, ya Tuhan lah. Tuhan itu ya satu. Itu. Pribadinya ada berapa? Oh, kalau tentang pribadi Tuhan itu dalam kekristenan itu khususnya Katolik itu ada konsep tentang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan soal ditetek tadi ya. Eits. Tadi katanya payudara ada Tuhan juga. Loh iya dong. Ya, jadi ada 4 dong harusnya dong. Oh, Kapan itu yang kamu bentar ya bilang. bos kalau kayak gini pertanyaannya bos. Tadi udah diakui, ayo. Makanya itu yang jangan kamu iya bilang. aja jawabannya. Itu yang kamu bilang. Tadi soalnya Apa lagi? Ini pertanyaannya. Oke, sekarang Pertanyaannya nih apa nih lagi? nih sekarang saya tanya. Makanya jangan koreksi iya masih. aja kalau ditanya gitu loh. Jawab pakai kita ikuti kok. eskatologi, Kita ikuti pakai pertanyaannya kok. kristologi gitu kan enak jadinya. Nggak mau Tuhannya jadi 4, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah payudara, kan nggak enak jadinya. Itu. Nah, itu kalau kan kamu sebut otakmu itu yang juga nggak apa-apa. ngomong. Itu kan otakmu. Tadi soalnya diiyain apakah di payudara ada Tuhannya juga? Ada katanya. Ya wes, pribadinya 4 Tapi jadinya. kan bukan Nah, Tuhan itu payudara omongan. namanya. Kan itu. Memang bukan Tuhan, Allah gue bilang Allah. Kalau Allah payudara namanya kan nggak kayak gitu namanya. Jadi memang otakmu Salahin yang catatan paling kaki. cerdas. Tadi dia bilang katanya di payudara ibunya ada Tuhannya katanya. Loh, Mana? benar. Iya. Aku jawabnya Iya. benar. Tapi kamu menyimpulkan bahwa berarti Allah payudara. Itu kan kau salah. Iya, Kan ada Tuhannya di dalam payudara. Cara Anda kesimpulan Anda itu kayak orang apa? Orang Ya yang udah, dibilang ya udah. IQ Ketika di jongkok, payudaranya gitu ada lah. Tuhan, itu yang masuk ke dalam payudaranya pribadi yang mana? Tuh kan? Silakan. Tuh kan, jongkok kan? Kawan. Jongkok banget. Sekarang saya jawab. Kalian siapa? duluan. Ini Makanya siapa? Ini pertanyaannya siapa berimplikasi namanya? begini. Ini Kores ya namanya. Kawan. Siapa namanya? Bisa Selamat, nggak saya selamat. jawab? Oh, selamat. Silakan. Oke. Bisa nggak saya jawab? Selamat ya. Boleh. Oke, saya serius nih, Matt ya. Ya. Matt, jangan Pak, campur serius. adukan. Iya, jangan campur adukan pertanyaan, Matt. Kalau kau tanya tentang pribadi Tuhan ya pribadi Tuhan. Jangan kau bilang kalau tadi bilang di payudara Bunda Maria itu ada Tuhan, pribadi yang mana? Ya lain lagi lah itu, bro. Ya. Enggak kan pribadi ada 3, pribadi yang mana yang menghinggapi di situ? Bro, kami itu meyakini Tuhan itu Allah itu satu. Tapi Anak buahnya Juma ternyata kayak gini ya. Jangan emosi, ini konsekuensi tahu, ini konsekuensi logis namanya. Sekarang ini terakhir ya, ini terakhir ya. Lu nggak berasa. Ini terakhir ya. Jangan terakhir lah. Kalau masih mikir pertanyaan jangan bilang terakhir. Enggak, soalnya tadi udah kena sekak karena ternyata payudara juga akhirnya nggak mau diterima pribadi juga. Ya udah. Sekarang pertanyaan terakhir dari Kores, jangan dari Selamat ya. Ketika Tuhan ada di mana-mana, pribadi yang mana yang ada di dalam patung? Silakan. Tidak ada pribadi dalam patung, Nora. Pertanyaan mulai. Katanya ada di mana-mana. Iyalah. Apa hubungannya kau pertanyaan? Tadi katanya di Sepiteng ada. Di payudara ada. Nah, sekarang yang di dalam patung pribadi yang mana? Saya tidak salah bertanya-tanya tentang Tuhanmu karena udah jelas tadi. Tahu kok. Udah ya. Ini pertanyaannya makin bulat, makin susah teman-teman Kristen kita untuk menjawab. Yang pada intinya ya ini sama aja dengan pendeta Lamsene Baho gitu ya. Temanya hanya pengakuan-pengakuan doktrin dan tidak berdasar terhadap akal sehat. Hanya iman buta aja yang menjadi dasar pijakannya. Yang penting kita sudah tahu karakter mereka, bahwasanya mereka lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Gitu ya sahabat-sahabat. Karena intinya akan kayak gini-gini aja. Kita seakan-akan mendengarkan anak TK diwawancarai gitu loh. Makin gak waras.
Kayak anak TK aja diwawancarai sama guru. Kita yang penting dengarnya ya kan. Apa Tuhan hinggap di ini, hinggap di situ, ada di sapi tank. Waduh, parah. Udah ya, makin banyak nanti, makin error nanti kita dengarnya. Kira cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Di sini udah hampir jam 1. Mohon maaf jika ada kata atau ada hal yang tidak berkenan. Intinya apa yang kita lihat ini penggenapan dari 1 Korintus 4 nomor 10 ya kan. Oke, udah ya teman-teman. Makin geli kurasa tengok orang-orang ini. Teman-teman kita ini kayak anak TK aja kemudian menjawab apa adanya. Oke. Ya, besok kita sambung lagi ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saja, berarti tidak ada besar selesai. Kamu kira Tuhan itu cair. Kalau diam dulu biar nggak ketabrakan suara. Dia ke panci mirip panci. Itu kalau cair Opel yang seperti itu. berbicara, catatan kaki diam, jangan bersamaan ngomong. Ini sekarang yang mau bicara siapa? Oke, silakan. Siapa? Bapak catatan kaki. Ya, Anda diam dong. Anda diam. Iya, diam. Saya ya. Silakan. Saya, kawan. Kalau sampean punya pikiran itu sekarang menempatkan Tuhan itu seperti besar, itu seperti berdoser, itu. Terus, Tidak, saya tidak ngomong. ya, sekarang pikiranmu itu kalau Tuhan itu tidak masuk yang kecil. Nah, Anda membatasi Tuhan. Allah maha besar atau tidak? Semuanya udah kayak Gitu. gini-gini aja. Ya, Allah maha besar, besar ya kekuasaannya, bro. Anda sebesar apa Bapak? Besar kekuasaannya, Ada- tidak bisa dibandingkan dengan Allah, benda besar seperti Allah berdoser besar. Bapak Nggak ada di bisa. dalam Anda. Dengarkan dulu itu. Orang tua dengarkan dulu Bapak itu ngomong. Anda diam, aku yang moderatorin, tenang aja biar dia berdua ngaco kalau Anda ngomong juga. Tadi katanya dia yang catatan kaki yang ngomong. Kamu ini nggak ada Iya, tapi Anda yang ngomong. Gimana sih? Nggak ada ilmu, cuma bisa ketawa, motong-motong. Jangan dipotong orang tua lah. lagi Biarkan ngomong dia diketawain. berdua. Biasa diskusi rumah kopi kali. Ya, saya lanjut ya. Iya, Saya silakan. lanjut ya. Saya lanjut ya. Iya, monggo. Oke. Jadi kalau misalnya Mas siapa tadi yang lawan bicara saya ini membanding-bandingkan itu besar kecil itu seperti benda, ya nggak begitu Tuhan itu, bro. Gitu. Yang ada di Itu dalam yang saya mau kerajaan alam jawab. surga. Silakan, mungkin Mas Ovel mau jawab. Silakan, atau moderator dulu lah, saya kembalikan. Oke. Apakah Allah Bapa ada di dalam kerajaan sorga juga? Siapa yang mau Fel, jawab jawab. nih? Siapa yang mau Saya, jawab? Fel. Ya, silakan. Pak catatan kaki diam. Surga itu tahtanya singgasananya Tuhan kalau secara kekristenan. Dia ada. Ya. Kalau di WC, di toilet juga ada. Enggak, jangan Pak, jangan. Kita jangan ngomong di toilet. Saya nggak ngomong kayak begitu tadi. Apakah Allah ada di dalam kerajaan Allah sorga? Allah di dalam kerajaan sorga? Ada. Ada di dalam kerajaan sorga. Ada di sorga. Ada di sorga, di dalam kerajaan sorga tadi Kak Bapak bilang kan? Ya, terserahlah. Oke. Enggak, itu tercatat Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, sebesar apapun Bapak, Allah Bapak ini otomatis lebih besar kerajaan sorga kan? Oh, enggak seperti itu Bapak. Ya, pasti. Anda mengatakan Bapak kan seperti itu bicara karena ukuran, apa? kan? Iya, enggak. Bapak bicara ukuran kan? Di Kalau sini Bapak tadi saya bertanya bahwasanya Iya, apakah saya tahu. Allah ada di dalam kerajaan sorga? Iya. Bapak bilang iya. Kalau di Iya. dalam otomatis Iya. ada yang lebih besar ketika yang di dalam Nah. itu masuk. Begitu? Udah.
Saya jawab, boleh jawab? Silakan. Boleh, silakan. Nah, kalau Bapak bicara soal ukuran, Bapak salah besar tentang Tuhan itu. Tuhan itu tidak kita ketahui ukurannya sebesar apa. Tapi kalau kuasanya dia memang maha besar. Nah, kerajaan surga juga seperti apa besarnya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke surga. Tapi Bapak boleh, tapi Bapak boleh mengatakan kalau Allah ada di kerajaan surga, ya memang seperti itu yang kami percayai. Oke, tapi Bapak boleh mengatakan Allah ada di dalam mana saja bisa. Di dalam Yesus bisa, di dalam kandungan bisa, di dalam Bapak kakinya bisa. Di dalam Yesus bisa. Allah, Bapak. Ya sudah Pak. Selama Allah, ini dengerin. Selama Allah yang punya maha kuasa, maha besar, yang maha ini bisa masuk ke dalam hal yang kecil, itu sudah tidak maha Pak gugur ke maha besarnya. Iya. Saya tidak bicara ukuran, saya bicara kemahanya. Kemahanya. Itu justru menunjukkan kuasa dia. Nih, yang kita sebutkan itu adalah Oke, dengarkan dulu. Oke, dengarkan dulu. Kekuasaan Allah Bapa bisa masuk ke dalam diri Yesus. Itu kekuasaannya. Satu. Oke, itu kita kunci dulu. Kekuasaan. Kan itu aja Bapak udah salah ngomongnya. Ya udah Bapak benerin aja. Makanya saya benerin, Bapak langsung potong saya. Bentar dulu, kemahakuasaan Yesus Allah bisa menjadi Yesus, kan begitu? Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menjadi Yesus ada di dalam kandungan Maria, sekarang saya mengatakan kita pindah ke maha yang lain, yaitu apa? Yang maha besar. Karena apa? Yang Yesus tadi ada di mana-mana, Allah Bapa ada di mana-mana itu maha kuasanya, Pak. Maha kuasanya. Bapak jangan mengkelompok-kelompokkan yang tadi Bapak kelompok-kelompok ini jangan Bapak campurkan. Yang maha kuasa justru yang Bapak maha kelompokkan. Ini Bapak mencampurkan, saya mengkelompokkan. Saya mencampurkan, justru saya ya sudah, makanya saya menguraikan. Ini saya uraikan dulu. Dengerin dulu. Dia bisa dalam dengarkan dulu. Firman Allah itu menjadi manusia, itulah Yesus. Itulah yang kami kenal dengan Yesus. Semua yang tadi kita bicarakan itu yang maha kuasa. Oke? Iya. Ya, sekarang saya berbicara tentang maha besar. Terus? Maha besar itu apa? Ukurannya? Di mana kebesarannya ketika dia menjadi bayi? Maha besar itu ukurannya. Tidak. Silakan. Waktu Tuhan Anda masuk dalam kandungan, apakah dia masih maha besar atau tidak? Ya iyalah. Ya sudah. Nah itu tadi. Stop. Karena otak Bapak ya udah stop. Ukuran. Iya. Saya maklum, nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaannya, kalau Tuhan Anda maha besar, saya ketawa mulu dari tadi dong. Gantian. Kalau Tuhan Anda maha besar dalam kandungan, pertanyaan selanjutnya, apakah kandungan itu besar? Nah kan, otak Anda melihat ukuran. Iya. Tuhan. Padahal itu maha besar itu sifat loh. Inilah. Bapak, maha besar itu sifat. Sifat. Boleh nggak saya itu? Kata sifat itu bukan nama, bukan kata benda. Ini aku tambahin nih supaya makin sekak ya. Ini supaya makin sekak gini aku tambahin. Yang maha besar itu maha kuasa atau Tuhan? Silahkan. Maha besar, maha kuasa itu sifat ketuhanan. Oke, gantian sebentar ya.